berapa ya dapat tahun lalu begini, tahun ini berapa ya, gitu pasti tuh. Kalau saya mau bulan suci Ramadan itu ya, apalagi mendekati 1 Syawal, saya itu nggak pernah mengharapkan THR. Saya justru memberi kepada siapa saya harus beri gitu loh. Hah? Nggak tahu kepada siapa ya, kepada aku aja, Deng. Bingung ngasih ke siapa ya, kasih ke aku aja kalau bingung. Saya nggak enak memberi kepada orang yang saya kenal gitu. Oh, jadi memberinya ke yang tidak dikenal. Bagaimana? Enggak juga memberi kepada tidak kenal sama yang kenal, enggak juga. Jadi makanya pusing yang saya beri siapa, gitu. Ya, kalau ini ada berharap dari suami. Kalau bukan kalau dari suami bukan THR ya. Apa ya? Itu Mbak Erin di pura-pura nggak kenal katanya saya aja. Boleh. Dicatat nomor rekening aku ya Mbak ya. Tapi itu kan udah dikenal, itu udah dibaca namanya. Ya, Bang Handi dia mau berikan ke yang nggak dikenali. Artinya itu setelah nanti perkenalan Bunda, dia minta nomor rekening aku. Gitu Bunda. Mau. Oh, nomor rekening Bang Handi. Berarti Bang Handi yang mau dikasih THR. Nah itu maksudnya gimana sih Bunda Rama ini, kok nggak paham dari tadi omongannya. Bang Handi yang mau dikasih kawan-kawan. Ya semoga ya. Masih ada 2 minggu kurang lebih ya. Masih ada 2 minggu. Diperkirakan 1 Syawal itu jatuh 21 Maret apa 20 Maret ya? 1 Syawal ya? 20 kayaknya. 20 ya? Bukan, aku Makassar Bang, Legalos. 20. Sepertinya 20 21 ya. 20 apa 21? THR. Oh 21 ya? Ada 20 21. Ya tinggal lihat ini apa pengumuman dari pemerintah kan. 22 lebay itu Kang. Tunggu apa aja lah. Hilal sidang isbat. kalau tanggal 20 belum gajian aduh. Bunda Nora itu kemarin itu dia itu mewakili Burundi, dia sebagai ketua majelis ulamanya Burundi dia. Jadi di sana dia diundang ke Burundi untuk melihat hilal. Kalau Bunda Rama mewakili Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, diundang ke ini, ke Iran. Wah, Kenapa? Bang Handi tahu. Tahu lah orang. Saya kan diplomat. Saya kan aturannya mau sembunyikan dari Bang Handi biar Bang Handi nggak tahu. Nggak boleh, saya harus tahu gitu loh. Kan pisahnya aku yang ngurus. Visa. Bang Handi ngurus visa bisa. Ngurus buku nikah kapan? Oh gitu. Ada gurunda di bawah loh. Kalau mengenai buku nikah, sebelum buat buku nikah, kartu keluarga dulu dibetulin. Kartu keluarga dulu. Bang Zuma, mohon maaf lahir dan batin. Tadi beberapa jam yang lalu, tadi saya lihat Mbak Nora sama orang-orang, siapa itu, laki-laki pakai lipstik. Siapa itu? Siapa ya, kasihan ya, si Alona. Ya Allah. Itu orang mana sih itu? Orang Batak, si Bolga, tapi kan Bang Andi kan tahu kan? Laki iya itu. Laki. Sakit itu.
Iya, kasihan. Tapi dia Islam menurut dia. Bukan. Bisa Baru ada. syahadat di sini di Komal ini malam-malam dia syahadat, disahadatin sama Ustadz Alif sama Gus Miftah ini. Oh. Gus Miftah nggak di Zoom ya sama para mualaf itu lagi pada belajar, bukan bagiannya ya? Malam ini Ustadz Tahta bagian fikih. Ustadz Tata sama Ustadz Alif ya? Atau Ustadz Tata sendiri? Jadi 2 hari 2 hari. Jadi Oh, iya, iya. saya Masya Allah. di Ustadz Tahta, kalau Ustadz Alif kita. Ya, buat teman-teman yang mualaf ya, yang ingin belajar bimbingan sama APII, silahkan hubungi ke Ustadz Alif ya, atau ke Bang Handi, silahkan hubungi ya teman-teman ya. Yang merasa mualaf, yang ingin belajar, kalau ke pesantren kan susah waktunya tuh. Belajar di Zoom aja tuh sampai malam Kamis kalau nggak salah ya, dari malam Selasa sampai malam Kamis bimbingannya. Kalau nggak salah ya, atau malam Jumat gitu, lupa saya. Liburnya cuman malam ini, malam Sabtu aja. Malam Jumat liburnya malam. Oh, malam Sabtu, malam Jumat libur ya. Masya Allah. Nanti insya Allah pesantren APII juga ada ya teman-teman ya. Kalau ada yang ingin mukim, doain aja. Ayo buat teman-teman Kristen silahkan naik ya. Pak Nelson silahkan, Pak Nelson naik, Pak Nelson. Pak Nelson yang minta tema ini nih, perpuluhan nih. Pak Nelsonnya kemana nih? Udah saya undang 2 kali belum datang juga. Tadi ada di bawah, mungkin lagi di jalan beliau. Yuk naik Pak Nelson sini. Ya buat teman-teman yang ada di YouTube juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Handi. Pesertanya berapa itu kalau di sana? 17, baru 17 orang. Oh, wih, lumayan banyak ya. Sebenarnya itu kalau direkam bisa diupload ke YouTube itu. Kegiatan para mualaf kan belajar. Iya, kegiatan para mualaf. Harusnya itu Ustadz Alif kayak gitu harusnya direkam, di live-in ke YouTube nanti. Ini ada yang ngajak gua debat nih, si Dokter Adi ya. Nah, suruh ke sini. Udah nggak apa-apa. Enggak, Gas. dia maunya di Zoom tanpa diekspos. Oh. Saya bilang percuma. Ngapain takut gitu loh. Al-Quran dan Bible katanya harus tertulis. Ya ini mah makanan gue. Saya undang ke sini gitu loh. Ya, Anindya. Anindya. Selamat malam. Anindya. Kepijit ya, Bang? Lagi ngajarin anaknya. Ya, ngajarin anaknya baca. Bunda Mary, naik Bunda Mary. Bagus ini, Bunda Mary ini sopan dia. Berdua tanpa penonton. Ngapain berdua tanpa penonton? Mau pacaran? Ngajak pacaran itu. Ada aja nih si Dokter Adi ini. Sama kayak si Jupri nantang nantang debat Bang Juma. Tapi di DM ya, berdua katanya. Sama kayak gitu. Masa debat di DM? Alhamdulillah baik. Dari Riyadh itu, Bunda Nora. Ya, yang Kristen silakan naik ya, kita diskusi di sini. Gunakan data, jangan modal congor. Kalau modal congor pun juga hewan di luar sana menggonggong. Ya, edukasi, data valid, paling utama menggunakan akal. Judul thumbnail saya hari ini adalah kata indah hari ini adalah tauhid. Thumbnail saya itu, Kang. Tapi Bang Handi, tema ini untuk apa perpuluhan? Ini mereka ketampol semuanya Bang Handi. Kan perpuluhan bukan untuk Bani Indonesia, itu untuk suku Lewi kan? Suku Lewi. Makanya saya bingung, ini kok orang bisa ya nantang debat, pengen temanya perpuluhan. Makanya di kekristenan sendiri itu pro kontra kan perpuluhan itu. Ada yang pro, ada yang kontra. Ributkan sesama mereka. Ada yang tidak setuju, ada yang setuju gitu.
Karena menurut saya di perjanjian baru memang juga nggak ada sih. Nggak ada kan perpuluhan Maaser itu dikhususkan untuk suku Lewi. Maaser itu kalau di Indonesia suku apa di Indonesia ya? Ya makanya di perjanjian baru nggak ada sepertinya nemu dalilnya mengenai perpuluhan. Malah di sana itu disuruh menjual seluruh hartamu, dibagikan kepada si miskin. Kan Maaser ini hasil bumi Bang Andi, bukan berupa uang. Cuma versi Indonesia aja yang berupa uang. Kalau di Bible gitu ya, di Bible itu di mana tertulis ya? Di Matius 19:21. Saya baca aja ya. Matius 19:21, ada yang bisa baca? Apa? Matius 19:21. Matius 19 ya? Oke. Dua satu. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Sebelum kita tanggapi, Lukas 18:22. Lukas 18. Iya, 22. 22. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Kalau ada teman Kristen nanti kita tanya, apakah sudah ada orang Kristen mengikuti perintah ini, menjual seluruh hartanya, diberikan kepada si miskin? Kayaknya nggak ada deh yang mau. Wah. Ada yang mau nggak? Hampir sama kan bunyinya Lukas 18:22 sama Matius 19:21 ya, hampir sama ya. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini, wabarakatuh. wah ini gubernurnya Lewi masuk nih. Apa bang? Bukannya Pak Desuki jadi gubernurnya suku Lewi, memprakarsai perpuluhan. Saya rabinya. Oh, rabinya. Rabinya. Lanjut. Mana ada Kristen enggak? Belum Ada, belum ada. naik. Tadi Banjuma di bawah, kenapa nggak jadi naik? Ada Gak ada di bawah. hoten paling. Jadi di situ perintahnya ya, kalau ada Kristen nanti kita bisa bahas ya. Di situ jualah seluruh hartamu, berikan kepada si miskin. Nah ini kalau diikuti bangkrut tuh orang. Bangkrut. Kalau di Islam nggak ada kayak gitu. Kalau di Islam itu perintahnya itu, nah zakat mal, zakat harta, ada batasannya. 85 gram emas dirupiahkan, hartamu per tahun baru keluar. Itu wajib 2,5% keluar. Nggak disuruh jual semua harta. Waduh, saya kalau ada perintah begitu di dalam Al-Quran maupun hadis, jualah semua hartamu, bagikan kepada si miskin. Waduh, ini saya pertanyakan ini. Kalau ada dalil kayak gini, Pak De, saya pertanyakan itu. Kalau di dalam ajaran Islam ada kayak gini. Ya Tuhan kita ini kan maha tahu Bang Andi. Apa yang dibutuhkan hambanya itu Allah tahu. Karena tidak mungkin orang itu bisa hidup tanpa harta. Apalagi di zaman modern seperti ini, semuanya itu perlu biaya kan. Kencing aja perlu biaya, ke kamar mandi harus bayar.
Ya kalau hidup miskin gimana? Nggak bisa seperti itu. Makanya Islam ini sangat realistis. Ajaran Islam itu sangat realistis. Ya, tidak menekankan kita hidup pada kerahiban. Ya, meninggalkan dunia 100% seperti itu tidak. Tapi kita ditekankan oleh Allah, ya, harus hidup sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya doa kita, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi doanya saja udah jelas tuh. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Bagaimana mungkin kita akan baik di dunia kalau harta aja nggak punya? Mau kita sedekah pakai apa? Pakai dengkul. Sementara Allah menekankan kepada kita untuk selalu bersedekah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya kan? Sedekahkanlah hartamu, sebagian dari hartamu. Di dalam hartamu ada sebagian bagi orang miskin. Berapa nilainya? 2,5%. Kan begitu, bukan langsung jual hartamu kasihkan si miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di surga. Nah, karena orang kaya itu sangat cinta hartanya, dia pergi dalam keadaan sedih. Lalu apa kata Yesus? Lihat, lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Kan gitu. Kalau di Islam tidak seperti itu, Bang Andi. Makanya dalam surah Al-Jumu'ah itu kan jelas, setelah kita menjalankan sholat Jumat, Allah perintahkan apa? Bertebaranlah kamu di muka bumi untuk mendapatkan karunia. Begitu Bang Andi. Lanjut. Oh, nggak sia-sia gue sekolahin Pak Desugi ya. Mantap. Di sini ada Ustadz Miftah. Malu aku kalau banyak ngomong. Nanti banyak salah diketawain aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang salah yang saya sampaikan, Ustadz? Luar biasa. Ini murid-murid saya pada pintar-pintar di sini ya. Itu Mbak Nora, dicatat itu. Besok-besok diskusi pakai data itu. Yang tadi 2. Kasih tahu aja, kamu udah laksanakan nggak perintah ini gitu. Ya. Kayaknya nggak ada yang berani deh melaksanakan itu. Ya memang harus miskin sih, orang Kristen supaya bisa masuk surga harus miskin. Wajib miskin. Makanya ketika Yesus bertemu dengan Petrus yang pertama kali, ketika Petrus sedang menjalaikan itu, ikutlah aku, mulai sekarang jangan kamu menjala lagi, tapi menjala manusia. Jadi profesi harus ditinggalkan Bang Andi. Ya itu tuntutan apa ya, secara mutlak memang tidak boleh lagi cinta terhadap dunia gitu, nggak boleh. Ya makanya harus hidup secara miskin lah. Islam datang untuk menyempurnakan itu semua. Bukan begitu. Harus total miskin, tidak seperti itu. Kamu harus kaya. Tapi ingat, ketika kamu kaya harus seperti keran. Ya kan, menyalurkan air. Gitu loh. Jangan kayak pentil, masuk tapi nggak mau keluar, itu pentil. Islam nggak boleh begitu. Ada harta bagi, ya kan, sedekahkan. Ya, 2,5% dari penghasilan kita. Kita hasil penghasilan 10 juta, 2,5%-nya berapa? 250. Kecilnya itu. Ya, nggak akan membuat kita miskin. Nggak ada orang sedekah, gara-gara sedekah jadi miskin itu nggak ada. Begitu Bang. Karena harta itu dipergunakan untuk keperluan keluarga, keperluan pribadi, supaya kita lebih mudah untuk beribadah, membeli baju baru, baju bersih, ya gitu ya, pasang air yang bersih untuk wudhu, gitu ya, membeli karpet ke masjid supaya dibantu masjid supaya adem, beli AC dan seterusnya. Itu harta supaya mempermudah kita ibadah. Ya termasuk untuk beli, semua. Untuk bayar wifi, bayar listrik, semua ini kalau kita gunakan untuk dakwah nilainya juga ibadah. Gitu Pak. Ya, betul, termasuk teman-teman kita yang nonton itu beli paketan
siang Ya, dan betul. malam menonton, itu ibadah juga, bagian daripada dakwah. Jadi antum semua itu luar biasa. Bukan berarti Anda tidak berbicara di atas Anda tidak dakwah, enggak. Yang tap-tap layar ya Bang Andi, posting Iya. pulang, yang love oren itu insya Allah itu pahalanya gede ya Bang Andi. Minimal iya ilmunya Anda dapat di sini, Anda aplikasikan minimal dalam keluarga gitu kan. Oh ternyata pengetahuan Islam saya kemarin nggak sampai di sini ya, saya cuma memperbaiki diri Iya, dulu. betul. Nah, saya ajak istri dan keluarga di rumah. Ya bagi bapak-bapak yang selama ini belajarlah jadi imam, sholat di rumah, ajaklah anak istri menjadi imam. Begitu kira-kira, harus itu, harus belajar menjadi imam sholat. Kalau malu untuk di lingkungan RT RW, minimal dalam rumah dulu. Ajak anak istri waktu udah mau maghrib, ajak semua. Hentikan semua kegiatan. Ambil air wudhu. Makanya di rumah itu siapkan ruangan yang bersih khusus untuk sholat berjamaah bersama keluarga. Betul. Gitu ya. Jangan kamar mandi didandanin bersih, tapi dalam rumah itu nggak ada tempat sholat. Kira-kira begitu ya Pak De ya aturannya. Iya, jadi perbedaannya di Islam sama di Kristen itu, kalau di Islam itu ibadah itu artinya kita menyerahkan segala apa yang kita miliki kepada Allah, segala perbuatan yang kita lakukan hanya kepada Allah, itu nilai arti ibadah. Tapi kalau di Kristen arti ibadah itu kamu harus bayar. Nggak bayar nggak ada ibadah, nggak bayar nggak ada sakramen. Coba kau nggak bayar di gereja, boleh kau ikut kebaktian? Kan Nora? Enggak. Nggak boleh kan? Enggak. Nah, di Islam itu untuk ibadah nggak perlu biaya. Matahari aja sampai bingung kapan orang ini ganti sarung, ini aja yang saya keringkan katanya. Nggak pernah ganti katanya kan. Sangat mudah ibadah di Islam itu. Nah kalau di Kristen enggak. Ibadah artinya bayar. Nggak bayar nggak ada ibadah. Nggak ada sakramen. Siapa yang ngurusin kamu nikah kalau nggak bayar? Ya, siapa yang ngurusin kematianmu kalau kamu nggak terdaftar di gereja itu? Nggak ada. Jadi ibadah dalam Kristen artinya bayar, ibadah di Islam artinya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanya Kak Nora itu bekas Kristen kalau nggak percaya. Ibadah itu artinya bayar. Betul itu. Tapi saya punya teman Pak De. Di samping beribadah dia juga kembali dengan untung. Kalau pergi sholat Jumat dia pakai sandal jepit yang butut, pulang-pulang dapat sepatu baru. Rajin dia ke sholat Jumat. Itu mah orang nggak genah. Ya, itu bercanda itu Pak De, bercanda. Wah murid-murid gue semua pada nongol nih. Waduh. Saya serahkan deh kepada murid-murid saya semua nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guruku, masya Allah. Sehat semuanya kita kan ya. Sehat dong. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah tarwi yang dimuliakan oleh Allah. Qala Allah Ta'ala fi Quran Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata kepada kaumnya di abad pertama, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku Allah, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya untuk membenarkan Nabi Musa alaihissalam yang diutus kepadanya kitab Taurat yang turun sebelumku, dan memberi kabar gembira tentang seorang utusan Nabi yang akan datang setelahku yang bernama Ahmad
Nabi Muhammad. Akan tetapi ketika utusan itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, padahal dia telah diseru kepada Islam. Allah tidak memberi petunjuk pada kaum yang zalim. Wa qala aidan, di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 15, inna arsalna ilaikum rasulah syahida alaikum kama arsalna ila fir'aun rasulah. Sesungguhnya aku telah mengutus seorang rasul kepadamu sebagai saksi atasmu, sama seperti aku telah mengutus seorang nabi bernama Musa kepada Fir'aun. Sesungguhnya aku telah mengutus seorang rasul, Nabi Muhammad, yang sama seperti Nabi Musa alaihi salam. Kita lihat di dalam kitab Ulangan, sahabat-sahabat sekalian, aku akan mengutus seorang nabi yang sama seperti engkau wahai Musa. Inna arsalna ilaikum rasulah syahida alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulah, yaitu Musa. Jadi nabi yang sama seperti Nabi Musa menurut Al-Quran Al-Muzammil ayat 15 adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihi salam diutus oleh Allah. Setelah itu bukan langsung ke Nabi Muhammad. Di tengah-tengah antara Nabi Musa dan juga Nabi Muhammad itu ada satu nabi namanya Isa alaihi salam, yang oleh orang Roma dan Yunani menyebutnya Isaus, atau di Indonesia pada saat Belanda masuk menerjemahkannya ke bahasa Melayu menjadi Yesus. Nah, ini perlu dipahami. Sekali lagi, Nabi Musa alaihi salam kepada kaumnya Bani Israel, lalu kemudian turun penggenapan sebagai penjelas akan datangnya Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Lalu kemudian terakhir penutup para nabi baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata yang diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ini itu sudah diterangkan jauh sebelum Yesus atau Nabi Isa itu sendiri diutus. Sudah dikabarkan di dalam kitabnya saudara-saudara kita Yahudi, dikatakan bahwasanya aku akan mengutus seorang nabi yang sama seperti engkau. Jadi kata akan berarti belum terjadi. Setelah terjadi maka disambut dengan kata telah. Inna arsalna ilaikum rasulan syahida alaikum. Sungguh kami telah. Jadi Nabi Musa akan, setelah datang Nabi Muhammad, telah mengutus. Komplit itu. Jelas itu. Satu informasi yang berkesinambungan. Nah, yang jadi kacau perjalanannya ketika Nabi Isa alaihi salam datang di tengah kaumnya, karena ajarannya sudah tak ada lagi Nabi Isa ini. Yang ada sisa hasil penyelidikan orang-orang yang alhamdulillah berita itu sampai di tangan kita melalui saudara-saudara kita yang mengatasnamakan diri mereka Aliteng. Pada abad-abad sebelum Nabi Muhammad diutus, ada pewarta-pewarta, penulis-penulis yang melakukan penyelidikan tentang manusia yang suci lahir tanpa ayah,
di tengah kaumnya Bani Israel. Konon ceritanya sebelum Nabi Muhammad itu diutus, Nabi ini pernah didatangi oleh yang disebut Yohanes Pembaptis, atau dalam kaidah Islam Nabi Yahya alaihi salam. Jadi dikatakan, karena ini teman-teman ya, kalau kita baca buku Yohanes ini, di situ kita bisa membuktikan bahwa ternyata betul buku Yohanes ini, sekali lagi, buku Yohanes ini ternyata bukan tulisan Yohanes anak Zebedeus. Karena diceritakan di situ di Yohanes 21-nya itu sangat jelas. Nah, diceritakan di Yohanes 1 nomor 19, dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia. Jadi orang-orang Lewi, orang-orang yang diberi kepercayaan mengurus umat, itu datang kemudian kepada Yohanes Pembaptis. Datang bersama dengan beberapa imam. Nah, Yohanes Pembaptis didatangi kemudian oleh orang Lewi dan imam. Artinya imam dan orang Lewi pada masa itu memang menantikan 3 sosok. Ini yang pernah kita bahas kemarin. Jadi imam, orang Lewi, bukan pendeta dan juga bukan pastor. Kalau pendeta yang datang mah pasti bilangnya, siapakah yang sama seperti Musa itu? Oh, Yesus katanya. Padahal udah jelas orang Yahudi menunggu 3 oknum. Yang pertama Elia, yang kedua Mesias, yang ketiga Nabi yang akan datang. Terekam di dalam Yohanes 1, data nomor 19 dan seterusnya. Saya ulang. Inilah kesaksian Yohanes Pembaptis, bukan kesaksian pendeta, lagi kelas bom-bom yang pusarnya kayak bola kasti, bukan. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang-orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan mengutus orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan siapa dirinya. Yohanes Pembaptis ditanyai, "Bro, kadia, apakah ente ini Elia?" Kemudian setelah ditanya, "Engkau siapa?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, maaf lakde kawan-kawan, saya ini bukan Mesias loh. Saya bukan Yesus." Lalu mereka bertanya, orang-orang Yahudi yang mengutus kemudian para imam dan orang Lewi pun bertanya, "Kalau begitu siapa engkau? Kau bukan Mesias?" "Ya." "Kalau begitu siapa engkau? Apakah engkau Elia?" Dan Yohanes Pembaptis pun menjawab, "Bukan." Jadi bukan Mesias, bukan Elia, juga bukan. "Engkaukah Nabi itu? Nabi yang akan datang itu? Kalau engkau bukan Mesias, juga engkau bukan Elia, apakah engkau Nabi yang akan datang itu?" Nah, ini tepuk tangan dulu untuk itu. Ini kesaksian Yohanes Pembaptis bahwa orang-orang Yahudi, imam-imam, dan juga kemudian orang Lewi ini itu ternyata menunggu Nabi yang akan datang. Jadi masih ada Nabi yang mereka tunggu. Selain daripada Mesias yang mereka tunggu, rupa-rupanya orang-orang Yahudi, imam-imam yang ada pada masa itu, para rabi, orang-orang Lewi, orang-orang suci, mereka masih menunggu Mesias, Elia, dan juga Nabi yang akan datang. Dan Elia menjawab, Yohanes menjawab, "Bukan." Maka mereka berkata kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawaban kepada mereka yang mengutus kami, yaitu orang-orang Yahudi. Apakah katamu tentang dirimu ini sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, 'Mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?'
Yohanes menjawab kepada mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang ada di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripada aku ini akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku, dan aku sendirilah mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada orang Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya, dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun atas seorang yang tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan bersaksi, inilah anak Elohim. Jadi saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang Yahudi, bukan orang Kristen ya, bukan orang ini ya, orang Katolik bukan. Orang-orang Yahudi, imam-imam pada masa itu, orang-orang Lewi menunggu Nabi yang akan datang. Catat itu. Jadi yang tadi Elia, kemudian kedua adalah Mesias, yang ketiga adalah Nabi yang akan datang. Nah, sekarang kita coba tanya Yesus. Yesus, siapa sih Nabi? Siapa sih Elia itu? Yesus mengatakan di dalam Matius 11 nomor 14, Elia itu adalah Yohanes Pembaptis. Dan jika kamu menerimanya, dia adalah Elia yang akan datang itu. Nah, di mana kemudian dia mengatakan, tertulis dalam kitabnya saudara kita Kristen bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah Elia? Coba kita lihat di dalam Matius 17 nomor 10, 11, 12, 13. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Berarti Elia adalah Yohanes Pembaptis, Mesias adalah Yesus. Nah, Nabi yang akan datang yang ditunggu oleh orang Yahudi ini siapa? Yesus pun menceritakan di dalam kitabnya orang-orang saudara kita Kristen. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Inilah Nabi yang akan datang, yang kemudian diceritakan Yesus dalam Yohanes 14:16, aku akan minta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Nabi yang akan datang tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira begitu sebagai ceramah tarawih, tapi ini latihan ya, karena besok saya diundang untuk ceramah tarawih di gereja Betania. Mudah-mudahan ceramah saya di sana bagus. Gitu ya teman-teman sekalian, bahwa orang-orang Yahudi, bukan orang Kristen, sekali lagi, bukan Katolik, bukan Protestan. Orang-orang Yahudi menurut kabar berita ditulis oleh pewarta Yohanes, rupa-rupanya
mereka menunggu Nabi yang akan datang. Nah, Nabi yang akan datang itu sudah tergenapi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi. Silakan. Dinda Aram, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Sehat semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Dirimu sehat juga? Alhamdulillah sehat Bang Juma. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru pulang kerja. Syukur alhamdulillah. Silakan Bunda Rahma mungkin juga mau baca ceramahnya, silakan. Insyaallah. 30 detik Bunda, silakan dimulai dari sekarang. Sudah terwakil kami semua itu tadi tuh, Masya Allah. Jadi Nabi yang akan datang itu diberitakan dan ditunggu oleh orang-orang Yahudi ya. Benar-benar guru. Alhamdulillah. Bukan pendeta pastor yang menunggu ya. Malah menolak dan menutupinya. Kalau mereka yang menunggu Bang Juma, nubuatannya itu bukan nubuatan untuk Tuhan tapi untuk manusia. Iya. Jadi dibalik sama mereka, nubuatan untuk manusia jadi untuk Tuhan. Betul. Yang ditunggu Nabi yang ternyata yang datang Tuhan gitu. Bukan, dijadikan. Oh dijadikan. Oh iya. Betul. Gitu. Kayak Iya. Ulangan 18 ayat 18. Iya betul. Itu kan mereka bilang untuk Yesus. Berarti Oh Nabi. enggak nyambung itu. Enggak nyambung. Itu udah sepakat begitu Bang Juma. Pasti ke situ udah sepakat begitu. Iya betul. Tapi nggak nyambung. Menurut mereka nyambung Bang Juma. Kan udah bampet otaknya. Ya suruh aja sampaikan aja kepada mereka. Orang-orang Yahudi yang ditunggu itu adalah pejuang. Yang ditunggu itu adalah orang nabi mulia yang bisa kemudian membuat mereka damai sejahtera. Andai saja mereka bukan tegar tengkuk ketika datang Nabi Muhammad SAW yang dikatakan Nabi yang akan datang itu mereka terima, maka para penggawa-penggawa orang Yahudi itu sekarang sudah di Mekah menjadi tokoh-tokoh di sana untuk kemudian melindungi Ka'bah. Tapi karena mereka menolaknya, ya begitulah keadaannya. Dan sebenarnya yang mesti menjaga Ka'bah bersama dengan keturunan Nabi Ismail itu adalah mereka dari keturunan Isa ini, sama-sama untuk memakmurkan kemudian Baitullah. Itu harusnya. Artinya tergenapi semua yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka, akan datangnya Nabi yang akan datang. Nah, tapi karena mereka menolak, ya gitulah. Lah saya lagi nyari ini nih, ada yang jual ini enggak? Apa namanya, air jam-jam. Mau nyobain air jam-jam saya. Ada kayaknya itu. Bang Handi kayaknya bisa hubungi Bu Jenderal. Banyak di tempatnya beliau. Kalau di Tanah Abang itu bener enggak? Siapa? Itu. Saya- Beliau mau minum saya air zam-zam. Nyicipin air jam-jam. Katanya Bisa, itu kan ada. dari kakinya Nabi Ismail ya. Ada di rumahnya Pak Haji Santo betul. banyak. Ah, di situ juga di rumah beliau. Itu sunahnya nanti Pak Arom kalau minum air zam-zam itu beda dengan minum air biasa ya. Kalau minum air biasa Rasulullah menganjurkan kita sambil duduk minum. Tapi kalau air zam-zam kita sambil berdiri, itu sunahnya seperti itu. Rasanya apa rasanya? Manis. Rasanya itu mengenyangkan, beda dengan air biasa. Itu apa rasanya itu ya mengenyangkan lah. Bukannya semua air bisa mengenyangkan ya kalau Oh, minum tidak. sebotol gitu. Hambar. Kalau air lain tuh hambar, Pak. Beda dengan zam-zam. Beda. Lebih segar mungkin ya. Iya.
Saya Jadi dulu jangan banyak punya hanya satu kisahnya jerigen aja yang 10 tahu. liter itu, tapi habis untuk ngeruyah orang. Habis. Jadi kisahnya itu saya baca itu bahwa ketika dia pergi ya mau melahirkan ya. Jadi di bawah pohon kurma itu nggak ada air ya sama sekali ya. Jadi kakinya itu yang dihentakkan gitu kan ke tanah kan. Jadilah keluar air itu ya. Di kitab Kejadian itu ya. Di kejadian nggak ada kayaknya deh. Emang ada? Ada kejadian Ada. 21. Keluar air. Keluar air. Enggak sampai ke sana sih. Anu Iya, waktu enggak. masa pembuangan aja. Nggak ada Pembuangan, keluar iya. air. Iya. Iya. Pembuangan. Cuma itu. gini, Tapi Pak kan, Pak Arum, cuma ada lucunya di situ dalam kitab Kejadian itu. Ismail itu dilahirkan ketika Abraham umur 86 tahun. Kejadian 16 saya terakhir kan. Nah, kemudian Ishak itu dilahirkan pada waktu Abraham umurnya 100 tahun. Ketika Ismail dan Hagar diusir, itu Ishak sudah disapih, yaitu sekitar umur 2 tahun. Yang anehnya ketika Ismail dan Hagar diusir, kok Ismail masih bayi, ditaruh di pundak ibunya, lalu dibuang di bawah semak-semak. Nah, ini gimana gitu cerita ini? Umur 16 tahun ditaruh di pundak ibunya. Nah, ini ada cerita yang tidak konsisten menurut saya di situ. emang ada yang konsisten? Enggak. Udah. Itu cerita itu betul-betul waduh, parah itu. Jadi ingin membuktikan yang dikorbankan itu Ishak, tapi ceritanya jadi ngaco gitu. Tapi ngomong-ngomong, thank you Bang Andi, Bang Juma, Kian Santang sudah klarifikasi kemarin ya. Saya kepikiran soalnya kemarin itu, cuman ya udahlah, udah diklarifikasi aman. Oh, jangan sampai naik lagi itu. Jangan sampai naik untuk dalam waktu dekat ini. 2 betina ini jangan sampai. Ku maki lagi nanti. Ini betina ini di atas nih. itu pedagang semangka. Oh iya. Iya. Oh. Kau nggak lihat bibirnya itu? Itu kan habis makan semangka itu. Merona. Merah itu gara-gara makan semangka habis banyak itu. Enggak, aku nggak pecinta semangka. Tapi apa, Pak Arom? Coba kau kasih baik-baik edukasi sama si Karyana dengan si Derni, mana tuh jadi berjodoh samamu kan? Maksudmu? Loh, jomblo Horas maho. lah, ya kan? Ini kalau yang ini naik udahlah aku diem aja males. Oh ini ayahanda dia. Kalau ini alah. Tapi daripada nggak ada sih. Mau tanya, Ya silakanlah sama penjual semangka. kenapa Muhammad meniadakan hukum Taurat seperti Paulus ya? Mana datanya meniadakan mulutmu, muncungmu itu mana datanya? Kalau Muhammad itu kan bilang Mana unta datanya? Muhammad kan Mana bilang tunjukin. unta itu halal. Data dulu baru kau jelaskan. Itulah kebiasaanmu. Penjelasan dulu baru datanya nggak tahu di mana. Jadi data dulu baru penjelasan. Mana? Biar diskusinya enak. Iya, ini datanya. Mana datanya? Datanya itu hukum Islam itu kan unta itu halal kan? Betul nggak? Mana datanya? Betul nggak? Itu congormu Data yang itu ngomong. tertulis di Mana mana, datanya? di Quran atau Tunjukin. di hadis gitu loh. Ya ini Ngerti nggak sih? abang-abang ini kan Aku aja Muslim. bisanya. Aku aja Abang-abang bisanya. ini kan Kenapa? Muslim, kan? Aku aja Aku bisanya. tanya. Kenapa ya moncongmu Abu Isa? Kenapa moncongmu Abu Isa itu menghalalkan semua makanan? Kenapa ya? Padahal nggak semua makanan itu halal. Kenapa ya? Ini tanpa data ya aku ngomongnya. Kenapa ya? Kenapa moncongmu itu bisa begitu? Kenapa ya? Kenapa?
Ini tanpa data. Enak kan kau kalau tanpa data? Cerocos aja. Ya kan sama aja. Ya kau Paulus setan kau meniadakan hukum ngomongin Taurat. Nabi Muhammad menghilangkan hukum Taurat tapi Nah, nggak memang betul berdata. dia, Itu faktanya namanya betul itu. namanya Faktanya narasi betul. liar kayak gitu. Mana datanya? Lo kan memang onta itu halal kan Mana Islam? datanya? Mana Itu datanya? datanya, itu datanya. Mana datanya? Lah itu datanya. Mana Quran surat berapa? Hadisnya nomor berapa? Lah abang ini kan Islam ya kan? Kan aku tanya. Iya. Betul nggak? Justru aku ku nanya nih tanya ke abang karena ini. gini, Bang Abu. Islam itu berdiri atas Al-Quran dan hadis. Jadi ketika kau bilang seperti itu, aku kaget nih karena aku nggak pernah baca data itu. Nah, kalau kau punya Oke. datanya, tunjukkan coba. Ya, Oke, coba jadi- tunjukkan. Oke. Jadi dalam hukum Islam itu onta itu haram gitu ya? Tunjukkan datanya. Nah, gimana? Oh, longor. Bukan datanya. Itu bukan data, itu kesimpulanmu. Boleh tidak saya simpulkan Paulus itu menghalalkan perzinahan? Paulus menghalalkan perzinahan gimana? Menghalalkan perzinahan. Iya. Gitu ya. Iyalah, Paulus menghalalkan perzinahan. Oh ya, aku baru tahu tuh bang. Nah iya, nggak perlu data. Nah gini, oke, Paulus kalau gitu. menghalalkan perzinahan. Oke bang, kalau gitu kalau onta itu halal, abang juga baru tahu. Bagi Islam memang halal. Datamu Nah, mana? itu Datamu. dia. Datamu mana dulu? Tunjukin dulu. Onta loh. itu halal itu kan berarti dia meniadakan hukum Taurat. Oh, ini- Tidak ada bedanya sama Paulus. Dia ini gitu loh. Pak Sugi, dia ini ngomongin Pak Sugi, dia ngomong halal haram, padahal nggak tahu halal itu apa, haram itu apa. Bahkan mereka najis pun nggak tahu. Ngapain dibahas? Mana datamu? Oke, ku terima datamu. Coba jelaskan apa itu halal, apa itu haram. Halal itu makanan yang boleh dimakan sama Tuhan. Haram itu nggak boleh dimakan. Kan gitu. Kan? Botol kan? Ya udah apa? Ajarin. Tuhan makan sih. Makanan halal itu Nggak usah makanan yang diladenin, orang diperbolehkan. gila ini nggak tahu apa-apa kok naik diskusi. Alah, haram lo juga baru mualafnya juga lo. Kok aku lebih pintar darimu? Mana Haram. datamu? Lo tau nggak? Gue disunat lebih duluan daripada lo. Nggak peduli, nggak peduli. Oh berarti Nggak kau peduli. tidak Gue menghargai disunat pengorbanan nggak berapa Yesus. tahun, Haram. Iya, Lo tuh nggak mualaf. berlaku Lo dia. tuh mualaf. Lo tuh nggak tahu apa-apa. Lo tuh mualaf. Kalau kamu sunat berarti kau nggak menghargai pengorbanan Yesus. Kau sia-sia, nggak bisa jadi Kristen kalau kau sunat. Oke, jadi kalau Kan gitu yang benar tolol yang mana? dia. Yang benar yang mana Pak Emang- Sugi? Yang benar apa? Kau itu nggak benar, nggak ada benernya kau. Lo diam aja, mualaf lo nggak tahu apa-apa. Kau Lo nggak diam ada aja. benernya. Haram. Kau nggak ada benernya. Lo tuh nggak tahu Nggak ada apa-apa, nggak ada mualaf tuh nggak benernya, tahu apa-apa. Mas Aha, karena Si gini. Tante. Kenapa saya bilang nggak ada benernya? Di Kristen tuh sunat salah nggak sunat salah. Kalau nggak Iya. sunat kau dibantai. Kalau sunat Yesus Kristus nggak berguna bagimu. Ya udah, kalau gitu kalau menurut Bang Sugi yang benar di mana apa? Yang Nggak disunat ada yang atau benar di disunat? situ. Loh, nggak menurut Bang Sugi. Menurut saya Islam ya sunat kalau menurut Ya, sunat yang Islam. benar kan ya udah. Nah kalau menurut Kristen gimana? Sunat salah nggak sunat salah? Hah? Gini. Kejadian Ini. 14 ayat 17. Orang yang tidak disunat harus dilenyapkan dari bangsanya. Galatia 5 ayat 6. Di situ kalau kamu bersunat Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Yang benar yang mana sekarang Oke, saya gini. tanya? Kalau orang Kristen yang betul-betul baca Alkitab ya, maka dia tahu kalau yang benar itu adalah sunat. Ah, Tapi berarti sunatnya- Paulus penipu. Oke, tunggu dulu. Tapi sunatnya bukan kayak orang Islam. Sunat yang kayak apa? Nah, sunat yang benar itu cuman yang dibuang itu cuman sedikit aja yang di depan aja. Kalau di Islam, Yang ke pantat kalau, balon itu. kalau Itu di Islam benar. sunatnya kayak mana? Lah kalau sunat Islam itu kan kulit yang menutupi kepalanya itu, glansa itu kan dibuang juga, kulitnya itu kan, dibuang juga kan itu. Ya sama aja lah. Enggak beda bang, beda. Aduh, Pak. Si Mas Hadi sunatnya pakai gunting kuku. Pakai gunting kuku sekarang dia gini loh, nih. Mas Ahmad. Apapun mau dibuang sedikit ataupun banyak, itu tetap namanya sunat. Ya. Nah, sementara di Kristen, menurut Paulus kalau kamu sunat, kamu tidak menghargai pengorbanan Yesus.
Iya, Yang benar yang iya. mana? Yang Iya, tadi yang kan- sunat atau tidak sunat nih? Kan tadi kan gue udah bilang Pak Sugi, orang Kristen yang betul-betul baca Alkitab, maka tahu yang benar itu disunat, tapi bukan kayak Islam sunatnya. Bukan masalah itu, mau disunat seperti apapun, ya, tetap aja ada yang melarang sunat, ada yang ada ayat yang mewajibkan sunat. Nah, Mana iya, yang benar? betul. Ya, kalau pribadi aku Bang Sugi. Oh, kalau bukan pribadi, aku menurutku- nggak mau bicara pribadimu. Ngapain Lah, iya aku kan, yang Pak Sugi kita kan begini. bicarakan adalah Iya. kitabmu. Saya nggak bicara Iya. pribadimu. Iya betul, makanya di dalam kitab itu orang yang mengatakan sunat itu benar ada dalilnya. Yang mengatakan sunat itu tidak benar juga ada dalilnya gitu loh. Nah, makanya itu yang benar yang mana? Ya tadi kan aku udah bilang yang Itu benar kontradiksi itu. enggak? Udah. Antara wajib, ada yang mewajibkan, ada yang melarang. Itu kontradiksi enggak? Yang melarang siapa aku tanya? Yang melarang siapa? Paulus. Nah iya maka Nah. yang Paulus Nah iya, kamu yang disalib benar itu yang kan mana Paulus. ini? Yang benar yang mana? Yang perkataan Paulus atau perkataan Tuhan? Ya masa ya perkataan Tuhan dong. Masa Berarti perkataan Tuhan Paulus dibanding Tuhan? salah. Berarti perkataan Paulus salah. Ya Bang Sugi ngerti sendiri itu. Nah, berarti di kitabmu ada perkataan yang salah. Ada perintah yang salah. Ya Paulus juga Iya, ada kudu. yang- Iya, kudu. Paulus ya dengerin dulu Pak Sugi. Paulus juga tuh ada benarnya. Waktu Paulus bilang perempuan itu wajib berjilbab itu ada benar juga Paulus. Saya nggak membahas itu. Paulus melarang sunat. Itu yang kita bahas. Jangan melintir kemana-mana. Paulus melarang sunat. Tuhan menyuruh sunat. Ya, betul. Yang Paulus benar yang melarang. mana nih Dide ini? Karena kenapa ini saya pertanyakan? Karena ini di dalam kitab sucimu. Betul. Yang Paulus- namanya kitab suci itu tidak boleh ada pertentangan. Ya, satu sama lain harus sinkron. Nah ini kalau kitab suci ada pertentangan itu bukan kitab suci tapi kitab amburadul, bikin orang bingung bagi orang yang mau berpikir. Nah Ya, sekarang kamu mengikut Paulus atau mengikut Tuhan? Ya walaupun amburadul kan masih tetap lebih tua daripada Quran, ya kan? Apa gunanya lebih tua kalau ampas? Apa gunanya lebih tua kalau Ya, ampas? lebih tua itu artinya kalau kita menggunakan akal itu lebih bisa dipercaya. Lebih Karena bisa dekat- dipercaya. Iya. Nah sekarang Karena mana lebih yang dekat kamu sahabat percaya? pertama. Oke, menurutmu lebih bisa dipercaya. Sekarang mana yang kamu percaya? Perkataan Tuhan atau perkataan Paulus? Nah menurut abang mana yang lebih tinggi? Lah. Aku tanya sama Mana? kamu dijawab. Ya, sekarang- Mana yang bisa kamu percaya? Perkataan Tuhan atau Paulus? Jawab dulu. Katanya Ya. yang lebih tua itu lebih bisa dipercaya. Nah Ya. sekarang mana yang kamu percaya? Perkataan Paulus atau perkataan Tuhan? Ya lebih perkataan Allah atau perkataan Muhammad yang lebih tinggi? Ini kok nggak mau jawab? Kok usir Ya, loh kamu? iya. Gimana Ini sih, Bang? ini kenapa sih? Perkataan Allah atau perkataan Muhammad? Jawab yang dulu lebih pertanyaan didengarkan? saya, jangan ganti Mana yang bertanya. lebih tinggi? Perkataan Allah Udah atau buang perkataan bagian Muhammad yang santang. lebih tinggi, Ini orang Gimana, apa? Bang? Sadar sebenarnya kitabnya itu amburadul sampah. Jadi dia ditanya nggak berani jawab. Dia katakan tadi yang lebih tua itu bisa dipercaya. Saya tanya, mana yang bisa dipercaya perkataan Tuhan atau Paulus? Dia balik nanya ke saya. Koplak itu namanya. Bukan begitu cara diskusi. Mana perkataan Allah atau perkataan Nabi Muhammad? Perkataan Nabi Muhammad dan perkataan Allah sinkron, nggak saling bertentangan. Dua-duanya harus dipakai. Kalau perkataan Nabi Muhammad ada yang bertentangan dengan perkataan Allah, maka perkataan Allah yang kita pakai. Tapi percayalah, tidak ada perkataan Nabi Muhammad yang bertentangan dengan Allah. Kalau ada hadis yang bertentangan dengan Quran, itu jelas hadis palsu, nggak bisa dipakai. Itu di Islam. Kalau di kalian berani kau katakan itu perkataan Paulus itu palsu, nggak berani kalian. Kalau kami berani, karena di dalam Islam memang mengenai informasi itu sangat detail. Makanya dikelompokkan nanti hadis itu ada hadis maudhu, hadis doib, hadis sahih, gitu loh. Itulah hebatnya Islam, nggak kayak kalian. Tulisan orang gila pun bisa jadi kitab suci kalau di kitab kalian itu. Beda di Islam. Udah jelas tertulis, kata Paulus, jika kau menyunatkan dirimu, sia-sia Yesus disalibkan. Jadi kau kalau menyunatkan diri sekaligus kau karesteng, ya
gimana dong? Kontradiksi. Sambung kulupmu itu dengan bulu ayam, masaha. Percuma kau jadi keresteng. Ya, Yosua, selamat Tapi malam. itu ini loh teman-teman sekalian, coba dibaca Roma 7. Di dalam diri Paulus itu memang ada dua yang bekerja, antara kesadaran penuh sebagai hamba Allah dan yang kedua adalah kesadaran dia melayani iblis. Itu ada itu di dalam Roma 7 data nomor 13 sampai data 25. Paulus sadar kok bahwa di dalam dirinya ada dua peran yang sedang berkecamuk. Yang pertama hukum Taurat, hukum Allah, hukum Tuhan. Yang kedua adalah iblis, hukum dosa. Ini kalau kita baca tuntas, sudah berapa kali ku baca itu jelas sekali bahwa Paulus ini memang berada pada dua posisi. Dia sadar kalau apa yang dikerjakannya itu adalah maksiat. Paulus sadar itu, bahwa apa yang dilakukan itu adalah pekerjaan iblis, seperti melarang bersunat, makan babi. Itu semua dia sadari kok. Coba dibaca itu pelan-pelan. Apa perlu saya bacakan lagi? Baca bang. Nah, diri mulai yang baca, karena kau yang pertama bilang bendak ngantuk. Coba dibaca dari 13. Coba dibaca. Berapa bang? Ini kayak oten juga, kayak pendeta ditanya Roma udah berapa 7 kali. bang, saya pakai Roma 7. Roma 7 nomor 13 sampai nomor 25. Panjang kali bang. Ya memang. Dari mulai 13. Oke bang. Waduh. Kita makruh puasa. Jika demikian, perikopnya dibaca bang. Nggak usah. Nggak usah. Jika demikian, adakah yang baik itu Coba perikopnya dibaca. Tadi enggak. Sekarang baca. Perjuangan hukum Taurat dan dosa. Nah, ingat antara Taurat dengan Dan dosa. dosa, antara Elohim dengan iblis. Nah, Oke, udah baca, paham berarti. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-sekali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Terus, hai, tahuan deh. Jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Alamak. Terus. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum. Dalam hati nih, dalam hati. Tetapi di dalam anggota-anggota aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Alamak. Aku manusia celaka. Emang. Halus ya. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Elohim oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Elohim, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Diam. Berarti Gurunda dia itu dimainkan oleh iblis ya. Ya.
Jadi Jangan perbuatan tubuh, boros-boros. Nah. Ngomongnya jangan boros-boros. jadi perbuatan jasadnya Paulus, tubuhnya seperti ke Roma, ke gereja, kemana-mana saja, ya, yang mengajar kemudian orang-orang makan babi, tidak bersunat, itu bukan dari Elohim. Itu perjuangan, bukan perjuangan dari Elohim. Kalau perjuangan dari Elohim, jangan makan babi, sunatkanlah dirimu, peliharalah sabat. Tetapi faktanya dia melayani hukum dosa. Apa hukum dosa? Melanggar semua perintah Tuhan. Apa buah dari pekerjaan Paulus melayani hukum dosa? Islam atau Kristen buahnya? Karesteng Gurunda. Makanya Yesus mengatakan, dari buahnya kamu dapat mengenal mereka. Ya, Oke. kita bahas Paulus. Apa gimana Bang? Juma. Biar enak lah. Bahas itu. Dua keadaan perjuangan hukum Taurat dan dosa yang ada pada satu pribadi manusia bernama Paulus itu. Saya tanya sama saudara. Jangan tanya dulu. Kita mau bahas. Bukan. Kita bernarasi, habis itu kita tanggapi sama-sama. Ajakan Paulus untuk meninggalkan kuk penghambaan kepada Tuhan itu ajaran Tuhan atau ajaran iblis? Paulus itu adalah nabi rasul kami. Ya. Iya, saya tidak Kita tanya di- siapa dia. Siapa dia? Nah, takut Kamu dia yang sama puasa saya. atau aku yang puasa? Kok kamu yang kayak nutrisinya kurang ke otak? Kamu dengar sini. Kita di sini cari kebenaran. Dengar. Oh, kita cari kebenaran Ajakan di sini, bukan Paulus, seperti itu. ajakan Paulus untuk tidak menjadi hamba Tuhan, katanya kita sudah dimerdekakan dari kuk penghambaan. Itu ajaran Tuhan atau ajaran iblis? Jawab. Yang namanya Paulus mengatakan itu ajaran Tuhan. Yang sekarang ini kita nyari. Di siapa mana yang mengaku Tuhan lah, mengajarkan nabi-nabian. untuk meninggalkan Taurat? Di mana Tuhan mengajarkan meninggalkan Taurat? Iya, kita nyari di sini Paulus kan rasul ya. Kita nyari siapa Enggak yang urus. ngaku nabi. Dia dulu di tempat suci. Di mana Tuhan tadi Anda memfitnah bahwa ajakan untuk tidak menghambakan diri kepada Tuhan itu adalah ajaran Tuhan. Di mana Tuhan mengajarkan agar kita meninggalkan hukum-hukumnya? Di mana itu? Di mana Rasul Paulus mengatakan bahwa meninggalkan hukum-hukum Taurat? Enggak ada itu. Yang ada itu adalah kamu itu sampai sekarang belum membuktikan bahwa Nabi Kamu itu baca adalah Galatia Ismail. 5 nomor Makanya dia itu 1. Nabi-nabian. Kamu Dengar baca kau. Galatia 5 nomor 1, Kolose 2 nomor Paulus 16. sudah jelas. Itu Nah, bicara Tuhan sendiri nih, Tuhan Yesus. setrika Ada rusak saksi. peninggalan Belanda ya gini. Iya, kita gantian biar Ya enak baca ngomong. Galatia, Orang di coba bawah juga dengar. Coba kamu baca Galatia 5 nomor 1 coba. Coba baca. Sekarang supaya gini, kita saya baca, sungguh-sungguh kita akan merdeka. gantian ngomong, biar enak. Kristus telah memerdekakan kita. Ini yang Kristus yang memerdekakan Kristen ini Kristus siapa? Kristus lah, masa Kristus siapa? Di sini Ya kita Kristus gantian siapa ngomong yang biar enak. memerdekakan Kristen? Iya, maksudnya kita kan di sini pengen jangan menang sendiri, maksudnya saya. Enggak, gitu. tidak ada menang sendiri. Justru saya kasih ruang kepada kamu untuk menjelaskan Kristus, Iya, maksudnya Kristus gini, mana biar orang itu yang dengar. memerdekakan Karena percuma Kristen aja kalau dari gini. kuk penghambaan. Kuk itu beban. Kristus mana yang membebaskan Kristen dari beban menghambakan diri kepada Tuhan? Kristus mana itu? Iya. Kalau iblis kan iblis datang ke Adam, membebaskan Adam dari kuk penghambaan. Itu iblis. Jangan lagi kamu mau diatur oleh makanan ya. Adam, makan aja semua. Kalau perlu kau makan itu akarnya buah pohon pengetahuan pun makan. Jangan lagi kau mau dibebani dengan kuk penghambaan. Nah, ada lagi Kristus nih melalui nabinya bernama Paulus mengajarkan kepada kaumnya Roma Yunani agar mereka tidak lagi menghambakan diri. Iya. Kristus baik, mana itu makanya. yang mengajarkan Iya, manusia untuk makanya tidak di menghambakan situ. diri kepada Tuhan? Silakan.
Iya, oke, baik ya. Makanya di situ jangan boros-boros ngomongnya, biar kita itu cari tahu apakah Paulus itu nabi sebenarnya atau ngaku-ngaku nabi atau punya kamu yang ngaku-ngaku nabi Sambalu, gitu. saya tidak tanya Gitu. itu. Saya tanya Bukan, Kristus makanya siapa itu yang datang kita kepada cari. Paulus, Iya, makanya mengajarkan itu yang kita Paulus cari, biar sebagai terbongkar. rasul agar mengajak pengikutnya tidak lagi menghambakan diri kepada pencipta langit dan bumi. Itu Kristus Iya, siapa makanya itu? makanya itu yang kita harus kaji. Bagaimana saksinya siapa biar kita tahu ada yang Alamak. ngaku-ngaku nggak coba, kan gitu. Mau nggak gitu? Biar orang dibawakan Kristus benar. yang mana yang mengajarkan meninggalkan hukum Tuhan? Iya, makanya itu aku Oh, iya. bilang gantian ngomong biar kita jelaskan sedetail. Setelah saya bertanya, Anda yang menjawab. Tapi ternyata setelah Anda ngomong, Anda nggak nyambung. Bukan gak nyambung, kan kamu Kristus yang mengatakan mana bahwa Paulus yang itu seperti mengajarkan itu. meninggalkan penghambaan kepada Tuhan itu Kristus asli atau palsu? Iya, ya udah gantian ngomong biar saya jelaskan. Kemudian saya tanya lagi silakan. mirroring gitu. Enak kan? Mau nggak? Ya, silakan. Oke, baik ya. Kita di sini gantian ngomong biar enak. Di sini kan Abang Juma membahas tentang Paulus ya, bahwa Iya. Paulus itu adalah rasul-rasulan atau ya menerima perintah dari Kristus yang palsu gitu. Dengar ya, dengar kan nggak mau dengar ini, takut ya, karena aku menanya balik Apa dia yang mampus aku dia. pertanyakan samamu, saudaraku? Takut ya, karena kalau ditanya balik mampus dia. Serius kan, kawan-kawan, dia nggak mau. Apaan sih? Oke, dia nggak mau gantian ngomong, dia nggak mau mirroring karena takut dia kalau ditanya balik langsung mampus dia. Apa ini? Ini Ya tengok udah. dikasih roh begini jadinya. Inilah orang-orang yang suka besar ngomongnya saja tetapi tidak tahu apa-apa gini caranya ya. Coba kita gantian ngomong biar orang di bawah enak dengar, mau nggak? Saya minta. Nggak mau dia kalau kita saling gantian ngomong. Pertanyaannya Kristus mana? Iya, makanya aku kan mau jelaskan. Nggak lari ke Paulus, Kristus mana? Iya, makanya di situ saya akan tanyakan ya. Paulus Apa mengajarkan sih? sesuatu itu melalui Kristus Dia itu. jawab. Ya, Kristus itu artinya yang datang ke dalam Paulus. Dengar dulu. Kenapa aku jawab? Kristus kan tidak ada dua Kristus ya. Kristus itu adalah yang datang kepada Paulus. Ketika Paulus itu pergi ke Damsyik, di perjalanan dia mendatangi Paulus di situ. Di situ banyak orang, saksinya ada. Jawabannya itu sekarang di mana Tuhanmu mengatakan bahwa Oh, berarti yang Kristus itu dengar dulu, adalah dengar dulu. Paulus. Iya. Dengar dulu. Oh, Paulus Di mana bangsa ayat? Paulus. Iya. Di mana ayat di dalam kitabmu? Di mana ayat di dalam kitabmu turunan Ismail itu dijadikan nabi, bukan dari Ishak dan Yakub? Bang Zuma udah dijawabnya bahwa yang Kristus itu adalah Paulus itu, bukan Kristus. Udah dijawabnya tadi itu. Iya, tunjukkan ayatnya dulu. Di mana ayat di dalam kitabmu ya bahwa turunan Ismail itu diangkatkan jadi nabi dan bukan dari Ishak dan Yakub, tetapi dari keturunan Ismail yang diangkat jadi nabi. Di mana ayatnya? Kalau tidak ada berarti nabi-nabian. Oke, jawab dulu. Tunjukkan. Oh, nabi-nabian. Ya Allah. Ya, jangan banyak ngomong, tunjukkan. Jangan banyak ngomong, Bang. Saya di sini bukan banyak ngomong, tunjukkan aja langsung, Bang. Karena Paulus sudah jelas. Tunjukkan sekarang, Bang. Pertanyaanku tadi kok nggak jawab lu? Bang, jangan kemana-mana. Kamu kan hebat. Tunjukkan ayatnya di mana. Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jawab. Rabbana wa bu'ath fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Tuh ayatnya. Kau dengar kan? Apa, Bang? Biar saya baca di sini. Ayat berapa, surat berapa, biar saya baca. Rabbana wa bu'ath fihim rasulan minhum
Yatslu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Dah. Iya bang, sebutkan suratnya bang biar saya buka di sini karena saya kan nggak ngerti bang. Sebutkan Kamu suratnya. bertanya jangan Al-Quran, bohong tidak ada saya, Bang. Sebutkan kapasitasmu suratnya untuk berapa. menampung jawaban. Nah, inilah. Aduh, kenapa kau seperti ini, bro? Kau Di minta mana suratnya ayat. mana, Bang? Saya bukakan dari sini karena HP-nya 2. Ya kan HP-nya 2, Bang. Udah siap, Bang. Mana ayat suratnya mana, Bang? Biar saya bacakan, Bang. Mana? Bro. Surah Al-Baqarah ayat Surah berapa, ayat berapa, bro? 129. Oke, saya bacakan. Ya. Oke, surah Al-Baqarah 129, baik. Iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Ngantuk jauh ini hadapi tupai pakai Roy ini. Belum Iya, keluar biar, lagi. biar enak bang. Abang jawabkan pertanyaan saya puas. Aduh. Udah? Udah? Iya, ini aku buka ini bang. Jangan cepat, jangan boros-boros. Aduh. Allahu Akbar, Masya Allah. Kasihan sih, kasihan. Wah, kasihan gimana masih justru aku yang kasihan Baca sama aja kamu. Bang. Baca aja, fokus. Baca. Allahu Akbar, Masya Iya, Allah. dengar ya, aku bacakan ya Al-Baqarah Iya. 129 ya. Iya. Iya. Ini ayat Al-Baqarah 129 biar orang di bawah dengar ya. Iya. Ya Tuhan kami, utuslah di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, mengajarkan kitab suci dan hikmat sunnah kepada mereka dan menyucikan mereka sehingga akulah yang memperkasai lagi maha bijaksana. Yang aku tanyakan gak nyambung bang, di mana ayat yang mengatakan bahwa Ismail itu turunannya dijadikan nabi bukan Ishak dan Yakub? Gak nyambung kamu ini bro. Aduh apa ini? Makanya kalau kamu itu belum ada gigi, jangan kau minta makan kacang. Bang, kita kan di sini kan Kamu gak Birori. ada kapasitas. Bukan, Membahas, kamu yang tidak menampung sanggup, materi kamu Quran. yang tidak bisa menjawab. Ayat ya. itu sudah sangat jelas sekali, adalah permohonan Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim bukan itu yang saya tanyakan bang. Karena ini kan konfirmasinya di surah Al-Ankabut 27 bang. Abang dengar nggak? Turunan Nabi itu dijadikan diangkat dari keturunan Ishak dan Yakub. Dan makanya ini yang saya pertanyakan. Wa isibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min zurriyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji. Diam sebelum saya ludahi mulutmu, diam. Saya lagi bahas kitab suci Al-Quran, firman Allah, bukan karangan-karangan. Anda turun kalau Anda masih bicara. Sudah aku bilang kau tidak punya kapasitas menampung Al-Quran, kau tanya Al-Quran. Waliyatazakkara ulul albab. Al-Quran itu hanya untuk orang berakal. Sementara kau itu asu. Mana bisa ku paham Quran? Anjing kok bertanya tentang Quran. Al-Quran itu diperuntukkan hanya untuk orang berakal. Kau tidak berakal. Jangankan otakmu kau buka, kepala nonotmu aja kau masih tutup. Apalagi otakmu. Kau bahas lagi Al-Quran, kau bertanya. Giliran kau dikasih jawaban, kau seakan jauh lebih pintar. Makanya kurangi makan dedak. Jangan terlalu banyak makan babi, supaya otakmu itu tidak bebal.
Kau bertanya tentang Quran, kami menjawab dengan pola Quran, bukan menjawab dengan pola Bible. Kau dengar kalau setelah kau bertanya, Al-Quran mengatakan ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan beberapa kemudian ketetapan, beberapa kalimat. Lalu Nabi Ibrahim melaksanakannya dengan sempurna. Allah berfirman kepada beliau, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Nabi Ibrahim kemudian menjawab, aku mohon juga wahai Tuhanku, dari sebagian keturunanku. Allah berfirman, doamu aku kabulkan, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Nabi Ibrahim berdoa agar keturunannya itu ada yang menjadi rasul, yang membacakan kemudian ayat-ayatnya kepada manusia. Maka dikatakan oleh Nabi Ibrahim, wa iz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza balada amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila summa atarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Itu ayat berapa itu Ustaz? 125 126. Nabi Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman. Berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu orang-orang beriman di antara mereka kepada Engkau, kepada Allah dan hari akhir. Lalu Allah menjawab, siapa yang kufur akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka. Itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Nah, jadi siapa yang kafir akan aku beri kesenangan sementara. Makanya kalian itu senang di bumi ini, karena itu sudah didalilkan oleh Allah Al-Quranul Karim. Nah, lalu Nabi Ibrahim mengatakan, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama anaknya Nabi Ismail, lalu mereka kemudian berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sesungguhnya Engkau lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, makanya saya bacakan tadi dalil itu, ya Tuhan, jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepadamu, jadikanlah dari keturunan kami umat yang berserah diri kepadamu, tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan manasik rangkaian ibadah haji, dan terimalah tobat kami, sesungguhnya Engkau lah yang maha menerima tobat lagi maha penyayang. Maka diutuslah seorang rasul di antara kalangan Nabi Ismail yang membacakan kepada mereka Al-Quran, mengajarkan kitab suci Al-Quran dan hikmah yaitu hadis atau sunnah kepada mereka, dan mensucikan mereka, sesungguhnya Engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Innaka antal azizul hakim. Yang tadi itu yang kubaca, yang kutunjukkan samamu. Jadi Nabi Ibrahim keturunannya menjadi nabi, itulah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini kajian tinggi. Kristen makan babi pakai suka colok pantat babi, mau belajar tentang Al-Quran. Ngeyel, ditanya ngeyel. Kau bertanya, kau duduk aja di situ, duduk kau tenang itu mendengarkan, kau gratis, tidak ada perpuluhan di sini. Kau bertanya, kau duduk aja di situ. Saya kerahkan ingatanku untuk mengingat-ingat ajaran-ajaran dari Al-Quran. Orang sudah setengah mati berpikir, bukannya mendengarkan malah gedebuk mengganggu. Kau duduk setelah kau bertanya. Karena kalau kau ditanya tentang Bibelmu, kau nggak nyambung. Disuruh Kristus mana, Paulus pula yang kau bahas. Kristus adalah, yang tanya situ siapa? Belum lagi kau bilang Kristus itu cuma satu, matamu suwe. Paulus, Yesus sendiri mengatakan Kristus palsu. Nah, Kristus mana yang mengajarkan kemudian manusia untuk jangan menjadi hamba Tuhan?
Kok penghambaan gak boleh lagi, karena Kristus telah memerdekakan kita. Kristus yang mana? Yang memerdekakan manusia dari perintah-perintah Tuhan. Hah? Kristus mana itu? Yang mau mengajarkan kemudian manusia untuk janganlah kau menghambakan diri. Kau itu bukan lagi hamba Tuhan, kau itu anak-anak Tuhan, kau pewaris surga. Pret! Itu pekerjaan iblis tuh, datang ke Adam. Adam, ya paman, jangan lagi kau mau diatur tentang makanan-makanan semua yang ada di sini makan, jangan kau mau diatur. Justru kalau kau makan kau hidup kekal. Itu iblis. Coba kau baca Kolose 2 nomor 16. Persis dengan cara kerja iblis. Kolose 2:16 itu persis itu. Jangan lagi kau mau diatur tentang makanan-makanan, tentang minuman-minuman. Karakternya nampak kali. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Syabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya adalah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahiyah. Pret! Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? So cantik, so paten. Jangan lagi kau mau diatur. Anggap dirimu sudah mati. Mati apa? Mati rasa. Yang dilarang dimakan. Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanyalah mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Pret! Ajaran Tuhan dibilang ajaran manusia, giliran ajaran manusia, ajarannya dia dibilang ajaran Tuhan. Diputar balikkan. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh dengan hikmat dan ibadah buatan sendiri, Tuhan yang berfirman jangan makan babi dibilang buatan sendiri. Betul-betul lah orang ini. Menyiksa diri, ya menyiksa diri bedeng. Tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup ini. Tidak ada gunanya, tidak makan babi, tidak makan onta, tidak makan ini, tidak makan itu. Kata tidak ada gunanya. Karena itu hanya memuaskan hidup duniawi. Justru yang makan babi, makan kaki meja, makan kaki bangku, plek sepeda, oli bekas, minum, itulah yang mau memuaskan hidup duniawi, tuyul. Pintar kali balik semua kenyataan. Firman Tuhan dibilang perkataan manusia. Aneh memang ajaran ini. Habis itu umatnya datang ke sini mau bertanya tentang Al-Quran, dijelaskan malah dia ya lebih pintar. Ini kalau tidak ada Nora di sini saya sudah lari dari Komal ini. Malas saya lihat oten-oten yang naik, malas semua. Ayo silakan dinaikkan yang sedikit agak punya otak. Yang tadi itu sama sekali nggak ada, udah bocor halus, bocornya banyak kali, kiri kanan malah. Bang, nggak ada lagi Oten minta naik bang. Paksa di tetanggamu banyak oten suruh masuk. Itu cari mati kita bang. Aduh, Kristen yang mau diskusi naiklah. Tapi kalau kita mengharap Oten yang jujur, yang apa, susah. Naiklah. Udah ngantuk pula, weh. Naik. Oke. Ini udah naik dia. Naik. Yang ikut demo kemarin ya, silakan naik ke sini. Yang demo kemarin tuh. Naik yuk. Naik, nggak ada yang mau naik, woi. Gimana lah ini? Padahal udah banyak ini di share-share ya. Nggak ada yang berani Oten sini naik. Ini yang nantang aja nih ini nggak berani naik ke sini. Masalah perpuluhan. Temanya dihapus saja, Kang.
Ayo naiklah, Bang Zuma. Nanti apa kok? Ya, Yang banyak itu saya yang ditantangin malahan, bukan Bang Juma. Ya, Ya, sudah, mereka pansos. suruh ke sini, Dek. Suruh naik ke sini. Enggak, mereka ngajaknya hatuha Bang. Kemarin Iya, saya apa-apa. di Komal Pastor Loading, terus disamperin pendeta siapa itu dari itu mau hatuha. Oke boleh, aku bilang. Kapan waktunya tentuin aja, aku bilang. Tapi jangan tumburan sama kerjaanku, aku bilang. Iya, naik aja ke oten-oten ke sini coba. Sama Dinda ini, Arom, diskusinya. kita pensiun aja dulu untuk malam ini. Oh iya, kita diam aja. Palingan tim hore lah kan. Teori. Malam ini saya mau mendengarkan Bang Juma khutbah kok. Khutbah. Itu ada nggak solusi itu pertanyaan saya itu, Dek? Terkait Nabi yang akan datang tuh. Ada nggak solusinya itu? Solusi di mana itu maksudnya? Di Solusi Bible, di untuk Bible. Di mana? Di Bible. Ya nggak ada lah. Kalau di Bible nggak ada lah. Di Bible kan selesai di Yesus. Ya, berarti memang terputus kan cerita itu? Terputus. Ya, terputus. Betul sekali. Ayo, naikkan satu orang. Nah, ini dia. Halo, selamat pagi Ibu. Apa kabar? Bagaimana cerita tentang pembelanjaan yang kemarin dokumen kita itu apa sudah diselesaikan semua? Wah, baru ditanya gitu kabur. Muslim dia. Kaget kebetulan dia punya arisan belum terbayar. Kaget dia trauma. Tahu pula Bang Zuma ya. Kan kebanyakan ibu-ibu arisan. Ayo Kristen yang mau naik silakan. Kita baik kali sama mereka. Ya udah kalau gitu aku turun dulu silakan. Lanjut. Gimana Bang, kuenya udah siap Bang? Tapi saya perhatikan ini Kristen sebagian ya yang tadi terutama yang naik atau yang sering diskusi sama Banyuma itu ya. Dia kalau tentang Al-Quran ilmunya sangat mumpuni gitu loh. Menguasai banget Al-Quran gitu. Bukan ilmunya. Pertanyaan-pertanyaannya. Ngeyelnya itu wah aja. Hebat kali ngeyel. Lanjutkan dah. Ya metode mengelabuinya sangat tinggi karena pengaruh ya sibilisis itu tadi gitu. Giliran ditanya tentang Bible-nya hilang semua. Bagaimana cara ngelesnya? Nah, itu sih dari saya menyimak tadi ya. Gimana cari impas? Bang Arom dulu kan pernah tuh menjadi ada misi ya, ada misinya bagaimana mencari kesalahan Al-Quran dan hadis ya. Nemu nggak Bang Arom dulu? Ada tanda-tanda nemunya nggak kesalahannya? Ya kalau nyomot-nyomot doang mah dari hadis-hadis palsu banyak ya. Dari ulama yang banyak. Cuman kan patokan kita tetap Al-Quran dan hadis kan. Kecapean nggak? Kecapean nggak mencari kesalahan Al-Quran? Capek enggak, asal mau berusaha nyari aja. Tapi ya dari yang ini, dari yang palsu-palsu hadisnya. Oh, Banyak betul. Yang doif. oh yang edit-editan orang. Doif, ulama-ulama yang nggak sesuai dengan Al-Quran dan hadis itu banyak kok.
Dulu Bang Arom ada timnya ya? Belum dibentuk tim dong, kan masih mempelajari. Oh, masih kata Ibu Karyana one man show. Apa one man show? Ibu Karyana kan istilahnya one man show. Iya, buat apa cari yang palsu? Karena yang awam-awam itu nggak ngerti hadis biasanya, jadi gampang dijebaknya. Oh gitu. Tapi antum kan sempat terpengaruh dulu ya? Bang Arom? Sempat terpengaruh dulu. Iya kan itu memang punya sayanya, ajaran sayanya. Oke, baik, lanjut lagi kalau begitu. Pak Saril suruh saya diam lagi. Makasih Pak Saril, saya diam lagi. Yang Kristen, Jadi- ayo silakan naiklah. Sebenarnya banyak di pelosok-pelosok itu Bang Handi yang nggak ngerti apa-apa, yang jauh dari ilmu, yang jauh dari buku. Itu ketika kita bilang ini hadisnya ada, ditunjukkan ulamanya ini, ya nurut aja mau gitu. Padahal sanadnya nggak jelas gitu, rujukannya nggak jelas, padahal udah saklek sih kalimatnya. Kutinggalkan dua perkara kan, Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah. Udah, kalau nggak sesuai ya kembali lagi aja ke Al-Quran dan sunnah, selesai. Kita himbau naik-naik tapi nggak naik-naik ya. Cumananya, aduh. Ayo yang mau diskusi, Aldos naiklah. Kau nih tapping-tapping di bawah macam hebat lah kau. Allahu Akbar. Nah, nih. Halo Manisan. Halo Manisan. Halo, Ya, selamat malam Pak. Agama apa Pak? Kristen. Selamat malam. Alhamdulillah. Protestan? Iya, Katolik? Protestan. Ya, sebentar saya bangunkan dulu Bang Zuma. Bang? Dengan saya Dinda Arom dulu, Dinda Arom. Aku mau nyimak. Oke, Bang Arom. Silakan Arom. Dia pun nggak mau, Bang. Nggak mau kalau malam saya Bang, cuma malas kalau malam. Abang lah, Bang. Ya, silakan Bang Manisan. Mau bertanya silakan. Oke. Silakan Bang Manisan. Halo, Bang. Ini diskusi tentang apa, Ibu? Tentang apakah Kristen lama. pintar? Hah? Kenapa Apa, ini Bang? judulnya apakah Kristen pintar? Ya, apakah Kristen pintar, Bang? Pintar. Oh, pintar. Nah, bagus. Kalau pintar abangku, siapakah nabi yang akan datang yang ditunggu oleh orang-orang Yahudi berdasarkan dengan data di dalam Yohanes 1 itu? Gini Pak, Silakan. masalah pintar seseorang tentang agama, ya kan? Berbicara pintarnya wajar-wajar yang sekarang terjadi Pak. Umat Islam pintarnya apa Bang? Terus umat Kristen pintarnya apa? Pintarnya tidak bisa diukur tentang nabi atau siapapun itu, tetapi cara dia menghargai orang itu sudah pintar Pak. Iya. Enggak, ini kan kita lagi cari saudara kita yang pintar, yang bisa menerangkan ke kita terkait dengan nabi yang akan datang, yang diucapkan pada zaman Yesus, bahwa akan ada nabi yang datang di zaman yang akan datang setelah Yesus.
Itu ada di dalam Yohanes 1. Ada Yesus di situ, tapi orang-orang masih menunggu nabi yang akan datang. Nah, nabi yang akan datang ini siapa menurut abang ini? Yesus sudah janjikan akan datang kedua kalinya. Itu lain abangku, itu lain. Di dalam narasi yang ada dalam Yohanes itu bukan Yesus, tapi pribadi lain yang akan datang kemudian, yang disebutkan ditunggu oleh para imam Yahudi dan orang-orang Lewi. Nah, Yesus di antara mereka sudah mereka terima sebagai Mesias, Elia sebagai Yohanes Pembaptis. Nah, yang satu ini adalah ke Posyandu minta diimunisasi karena belum cukup umur diskusi dengan kita. Itu loh bang, yang mau dicari di sana. Siapakah nabi yang akan datang? Nah, sayangnya pendeta nggak diimunisasi, imunnya turun ketika ditanya yang bisa menghantarkan kepada kewarasan. Tuh. Mana dia bang? Baru kutimukan sebetulnya. Ke posyandu mau diimunisasi. Tadi aku dengar kan, yang satu kurang umur, kok bisa kayak lari ke situ? Aku lihat lahir udah nggak ada orangnya. Astagfirullahaladzim. Bagaimana disuruh diskusi orang belum ada ilmu. Makanya di dalam kutanya kan, nah itu di dalam Bible tentang Nabi yang akan datang itu kan disebutkan oleh orang-orang pada masa itu. Mereka sudah tahu Yesus, mereka menyaksikan Yesus dibaptis, bla 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 dan seterusnya. Akan tetapi mereka masih menunggu Nabi yang akan datang. Berarti bukan Yesus. Yesus itu Mesias. Ada 3 yang mereka tunggu: Mesias, Elia, Nabi yang akan datang. Nabi yang akan datang itu mana? Ini Esrasori ini harus turun tangan. Tapi sama aja sih, ilmu juga nggak ada. Aduh, saya pikir abang, loh kok temanya lari ke anak kurang umur. Kurang imun. Kurang imun ya? Mau diimunisasi. Ternyata udah turun. Aduh. Ya kita sapa ini. Seva. Halo Seva. Ada dulu teman WA namanya Pendeta Seva. Dia janji saya belajar, Bang Suma. Kalau saya sudah tamat belajar, saya akan cari saudara, saya akan kejar saudara, dan saya akan puaskan diri saya untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan saudara. Oke, silakan. Berapa tahun? Gak usah aku tanya, yang jelas kalau aku sudah kuasai semua Bibelku, kitabku, aku akan datang mencari saudara. Baik, saya sementara nyusun materi untuk Bang Suma, kata dia. Sampai sekarang udah berapa tahun tak nongol-nongol Pendeta Seva. Mana tahu udah meninggal bang? Kupikir tadi beliau itu. Gak ada loh bang. Tak kemana mereka ya? Takut kayaknya gara-gara lihat aku marah semalam. Ditambah lagi imun. Tapi gini Bang Juma, mau tanya Bang Juma. Siap. Di Al-Quran itu kan banyak surat-surat tuh. Ya. Ada Al-Baqarah, seterusnya Al-Imran, segala macam. Iya. Itu surat-surat itu memang turunnya berdasarkan barengan sama wahyu, atau memang dituliskan suratnya ini sama manusia, atau memang dari Allah yang bilang ini suratnya Al-Baqarah gitu. Itu gimana? Maksudnya bersama dengan wahyu maksudnya? Ya kan ada surat Al-Baqarah, isinya tentang apa, Al-Imran, kemudian tentang apa. Nah, surat-surat itu dituliskan berdasarkan apa gitu loh. Oh iya.
Kalau nama surah dalam Al-Qur'anul Karim itu adalah para ulama kita menyebutnya hal-hal yang bersifat tauqif, ya, berdasarkan petunjuk langsung dari Rasulullah melalui ilham atau wahyu dari Allah. Jadi Rasulullah yang kemudian memberikan kesepakatan tentang penamaan surah ini. Tapi segala sesuatu yang menjadi keputusan Rasulullah itu pasti adalah ilham dari Allah. Seperti itu. Jadi tidak ada di dalam Al-Quran, jadikanlah surah ini, ayat ini, nama surahnya ini, nggak ada. Itu benar-benar adalah berdasarkan petunjuk langsung dari Rasulullah melalui wahyu Allah. Kalau Bible kan dulunya belum ada judul perikop tuh. Iya. Masih tulisan langsung full. Barulah tahun 1200-an barulah dibuat judul-judul perikop kan. Iya. Gitu. Oh, bukan manusia yang ngisi judulnya ya, tapi perintah langsung. Iya. Itu adalah wahyu dari Allah, petunjuk langsung dari Allah. Seperti itu adanya. Tapi Al-Quran itu kelebihannya, nama surah itu betul-betul kandungannya mengulas nama surahnya. Seperti surah Maryam, maka isinya diulas itu tentang Maryam. Kemudian Ali Imran yang dibahas itu tentang keluarga Imran. Al-Baqarah membahas tentang sapi betina. Itu mencerminkan, berbeda dengan kitabnya saudara kita Kristen. Namanya Lukas tapi tidak bahas Lukas. Ya kan bukan dia yang nulis, Bang. Namanya Matius tapi bukan bahas Matius. Jadi sama seperti apa ya, toples tertulis kacang, begitu dibuka ulat sagu isinya. Lain sampulnya, lain isinya. Beda dengan surah yang ada dalam Al-Quran. Oke, silakan. Jangan-jangan benar-benar pengaruh yang semalam itu ya teman-teman ya. Enggak Gurunda, emang sebelumnya juga kan OT-nya udah nggak pada berani. Atau mereka lagi taraweh. Doa malam. Bang Andi imamnya tuh. Ya Giti. Bagus namanya. Ini adiknya Bang Goto ini. Giti. Kalau yang bungsu namanya Gete. Goto Giti Gete. Giti. Emang udah pada mikir kayaknya OT-nya, percuma diskusi juga. Setiap diskusi pasti ada yang mualaf. Gitu ya. Ya tiap diskusi pasti ada yang mualaf itu. Mungkin pada mikir kali. Karena gini sih, kalau Bang Juma bertanya, kemudian lawan diskusinya nangkep pertanyaan itu, jawab sesuai dengan pertanyaan, ya pasti pindah, yakin. Makanya harus diputar dulu, biar nggak menjawab itu, pura-pura nggak nyambung. Kayak tadi. Ya. Betul-betul tidak nyambung. Ditanya Kristus mana yang mengajak manusia untuk lepaskan diri dari penghambaan. Karena kalau nyambung pindah pasti. Iya sih, minimal dia ini agnostik, ateis. Coba ini. Ada nggak di pendeta? Iya Gurunda. Kemana sih ini si bibir merah turun dia? Ke
Sebentar kali ada telepon tadi terjeda. Mau disuruh bersaksi, tadi nggak jadi. Ya Putra. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terkhusus ini dulu untuk Dek Harum ini, saya mengucapkan selamat. Sudah jadi mualaf. Alhamdulillah. Terus terang, astagfirullah. Astagfirullah. Saya jadi terharu. Iya. Astagfirullah. Dan sering juga saya dengar. Astagfirullahaladzim. Saya terharu bangga, mudah-mudahan selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin bang, amin bang. Dan semua apologet Islam semua selalu juga dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Itu doa saya selalu. Amin. Sebab apapun yang kita lakukan istilahnya, kalau Allah taala tidak meridhoi, wallahu a'lam bishawab. Makanya kita mintalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Astagfirullahaladzim. Cuma itu saya sampaikan. Salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Erik naik aja Mbak Erik ini Pak. Iya siap Pak. Ya minta doanya lah teman-teman juga semua ya. Semoga subhat-subhat yang sebelumnya saya pelajari bisa saya jawab ke mereka semua ketika saya diskusi sama mereka hatuhalah, terutama sama 3 pendeta ini yang ngajakin saya diskusi ini hatuha. Siapa? Ya kemarin ada sih khotbah itu. Khotbah populer bukan pendeta dia mah. Katanya pendeta. Penginjil bukan pendeta. Itu sama Bang Juma pernah dulu 1 ronde kabur. Siapa Kang? Si khotbah populer itu yang pakai kacamata itu, khotbah populer. Dia pengennya PK terus. Dulu naik ke rumahnya Gurunda, dulu waktu Gurunda sering buka komal ngelayanin satu-satu, cuma 1 ronde kabur. Iya, kalau aku buka sendiri ini Kang, nggak ada yang datang. Islam semua yang naik. Iya, pusing lihatnya. Moderator yang pusing itu. Islam semua yang naik. Coba nanti kita buat sesi untuk genset naik bertanya kan. Iya, setuju itu. Kebanyakan dari kalangan muda sih sekarang kayak Bang Stefanus tuh. Itu masih muda banget. Yang tadi itu ya? Yang tadi itu, Masya Allah beliau itu, dia kan Cindo. Tapi masih rahasia, dia belum ini Gurunda, orang tuanya belum pada tahu. Belum pada tahu, tinggal ibunya kan. Beliau sudah mualaf? Sudah kan Gurunda yang sahadatin. Aduh lupa saking banyaknya Gurunda ini. Saking banyaknya yang mualaf, lupa Gurunda. Yang kemarin saya temuin sama Julius itu, Masya Allah beliau. Oh iya. Mirip banget sama Bang Julius itu. Berarti sama-sama orang Afrika dong? Afrika, orang Cina, Afrika. Oh iya, sorry. Oh. Bang Erik naik, Bang Erik, cita-citanya keren Bang Erik ini Gurunda. Dia pokoknya nggak mau membebankan orang-orang Muslim kalau dia mualaf. Pengennya kalau dia mualaf itu malah dia yang ngebantu orang Muslim dan ngebantu orang-orang mualaf. Malahan dia buka loker untuk para mualaf sama orang Muslim yang pengen kerja di tempatnya dia, bisa Gurunda di restoran, di mana lagi tuh Bang Erik, showroom, sama di ini apa satu lagi tuh, itu keren Bang Erik, Masya Allah. Di Jakarta ya? Di Sukabumi beliau, tapi kalau restorannya di Bogor, ininya di Sukabumi yang lainnya. Oh iya, aku mau melamar di situ deh, biar aku bisa dekat dengan orang tuanya. Masya Allah. Ya Aldos, lama-lama diskusi kan sama orang tuanya. Sehat Bang Juma.
Iya, alhamdulillah sehat. Makasih. Bang Erik naik, Bang Erik. Ya kenapa Aldus? Kenapa di Al-Quran itu Nabi Isa itu lebih diunggulkan, Bang Juma? Karena sudah dinubuatkan bahwa ketika roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Itu jawabannya. Bukan menghinakan, tapi memuliakan aku. Ketika datang Nabi kebenaran, dia akan memuliakan aku. Karena sudah dihinakan dari sejak dulu, sejak dia datang, dihinakan. Sampai orang-orang Roma, Yunani, ikut-ikutan melantiknya menjadi dewa. Masuk ke Indonesia, dilantik lagi menjadi Allah, menjadi Tuhan. Jadi dihinakan terus. Datanglah Al-Quran memuliakan beliau. Gitu, Bang. Tapi kenapa cuma Nabi Isa, bahkan di surah Maryam dia diberkahi di mana saja dia berada? Itu untuk menjawab tuduhan orang-orang kafir mengatakan dirinya adalah anak haram. Padahal ternyata dia adalah manusia suci di dunia dan di akhirat. Kan dituduh sama orang-orang Yahudi dan sama orang Kristen. Orang Yahudi menuduhnya anak haram, orang Kristen menuduhnya apa? Manusia yang dikutuk di atas salib. Maka Al-Quran datang meluruskan, tidak dong, Nabi Isa itu adalah manusia yang diberkati dimanapun berada. Tapi di ayat ketiga-tiganya kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiran, pada hari dimatikan. Itu kan mati, Bang Juma. Iya kan, memang setiap manusia mengalami 3 fase itu. Itu nggak ada hubungannya dengan penyaliban. Itu murni. Aku lahir. Setelah aku lahir, aku mati. Setelah aku mati, nanti aku dibangkitkan lagi pada hari kiamat. Itu udah pasti. Kan di situ kan ya yaumamutu. Nah, pada saat aku dimatikan, bukan diwafatkan. Di situ. Maut itu mati. Bukan diwafatkan dia, tapi dimatikan. Tapi kan bangkit tuh. Bangkit itu nanti semua kita akan bangkit. Memang ada orang yang tidak bangkit nanti setelah kematian? Bangkit. Ayat itu tidak membahas tentang penyaliban. Ayat itu membahas 3 keadaan manusia. Lahir, habis itu dia mati, fase terakhir hidup kembali, bangkit. Nah, Nabi Isa minta pada posisi 3 episode ini dia selalu diberkahi, dia selalu sejahtera di situ. Jangan sampai tersiksa akunya pada saat aku dilahirkan, pada saat aku dimatikan, pada saat aku dibangkitkan kembali. Begitu saudaraku. Butuh yang tidak ada hubungannya. Nah, Kristen ini cari akal-akalan. Gimana caranya supaya dalam Al-Quran itu ada membahas tentang kebangkitan ya? Diartikanlah kitabnya Al-Quran dengan sembarangan. Sama seperti kitabnya Yahudi, kalian maknai sembarangan. Oh, Mesias datang mati nebus dosa dan seterusnya. Al-Quran juga ingin kalian perlakukan seperti itu. Begitu kawan. Tapi Nabi Isa di Al-Quran hebat banget, Bang, cuma banyak mukjizat. Bahkan masih kecil aja bisa menghidupkan, bisa bicara, membuat burung dari tanah. Itu bukan pada saat dia bayi. Pada saat apa? Ya pada saat dia sudah menjalankan risalah kenabiannya. Iya, dan kan mujizat Yesus itu tidak ada apa-apanya dibandingkan mujizat Nabi Muhammad. Yesus itu kecil mujizatnya. Kalau Nabi Muhammad itu Anda lihat di dalam Bukhari 3579, bagaimana benda mati bicara kepada dia.
air keluar seperti keran air di sela-sela jari tangannya. Bisa lihat di dalam hadis Bukhari 3573, hadis Muslim 2279. Bahkan pernah keluar air dari jari-jarinya itu bisa membuat orang berwudu sampai 1.500 orang. Bayangkan, 1 ekor anak kambing Nabi Muhammad bisa memberi makan 1.000 orang. Bukhari 4101, Muslim 2039. Akurat itu hadis sahih, tersambung langsung kepada baginda. Batu kerikil berbicara. Anda bisa lihat di dalam Tabrani 1244. Bahkan gunung dan pohon yang ditemui oleh Nabi Muhammad itu berbicara kepadanya. At-Tirmizi 3626. Batu kemudian memberi salam, memberi hormat. Assalamu alaika ya Muhammad. Anda bisa lihat di Muslim 2277. Bagaimana batu memberi salam kepada beliau. Yesus bisa begitu? Gak bisa. Cuman kami tidak mau membuka bagaimana Nabi Muhammad itu gunung bisa berbicara, pohon Tapi bisa Yesus berbicara. bisa berjalan di atas air, Bang Juma. Ya Allah ya Karim, kalau cuman bisa berjalan di atas air, kupu-kupu juga bisa berjalan di Kan atas. manusia tidak ada yang bisa, Bang Juma. Lah, itu Yesus bisa. Dia kan Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini masalah ini. Pada saat dia jalan di atas air, dia Tuhan atau manusia? Apa, Bang Juma? Pada saat dia berjalan di atas air, dia manusia atau dia Tuhan? Dua-duanya. Parah kali, bah. Masa yang kayak gitu dibilang Tuhan? Tuhan itu bukan manusia. Yang berjalan di atas air itu murid-muridnya dipikirnya hantu, lupalah pikirnya Tuhan. Murid Yesus menganggap yang berjalan di atas air ini hantu. Datang kamu di luar murid menganggapnya Tuhan, kan lucu. Bebek bisa berjalan juga di atas air, bebek bisa. Saya pun bisa berjalan di atas air kok. Siapa bilang tidak? Kayak bisa aja. Belum tahu dia. Iyalah. Iyalah. Melihat juga belum. Ada sungai yang dalamnya setinggi mata kaki, aku berjalan di atas air. Lucu ente. Atau itu mas semua juga bisa lah. Ya makanya mujizat kayak gitu nggak layak disebut mujizat. Mujizat itu hanya diberikan kepada manusia. Tuhan itu tidak bermujizat, tapi Tuhan memberi mujizat kepada manusia. Coba tidak ada mujizat Yesus, bisa enggak dia jalan di atas air? Ya nggak bisa, nyemplung. Tapi Yesus itu luar biasa sih Bang. Iya memang, tapi dia sehebat-hebatnya tetap aja manusia, bukan Tuhan. Jangan kau hinakan dia dengan kau anggap dia dewa. Gak boleh. Karena dia manusia yang saya. Ya silakan. Bang Juma pernah bilang begini. Jadi inilah kena doktrinnya. Gimana? Sian ya. Ya dulu kan bahwa hebat lah, inilah itulah segala macam. Ya ini dapatnya contohnya begini nih. Jadi itu aja yang dibawa ya, kasihan ya. Ya emang hebat di Al-Quran juga kan bisa berbicara dari baik. Kisah para Rasul. Itu keren Kisah banget. para Rasul 2 itu Bang, dibaca Bang. Nomor 22 betul. Kasihan. Bahkan Bang ini. Bahkan nanti kan turun kembali Yesus. Turun sebagai anak manusia, makanya kami ada di pihaknya. Jadi wajar lah. Kami ada di pihak Yesus. Beliau datang sebagai manusia.
kamu menganggapnya Tuhan. Yesus datang mengatakan dirinya sebagai manusia. Gimana toh? Pada saat kedatanganku yang kedua, kamu akan melihat anak manusia. Udah selesai. Jangan kau bandingkan dengan Tuhan. Tuhan bukan manusia. Tuhan itu maha suci, maha kuasa, maha perkasa. Masa hanya gara-gara menampakkan diri kayak Superman, lantas dia Tuhan? Sebenarnya dia sendiri mengatakan dia anak manusia akan nampak di tengah langit. Turunnya iya sebagai manusia. Pas setelah bumi dia punya keilahin Tuhan. Coba kau baca 1 Korintus 15 nomor 28. Coba kau baca tuh. Yesus 1 Korintus 15. Tar. Baca. 15 tah. Iya. 1 Korintus pasal 15:28. Mudah-mudahan saya tidak keliru, Om. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Apa itu? Yesus menaklukkan dirinya. Tinggal sisa Allah saja. Nggak ada lagi dia. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan, segala sesuatu ditaklukkan, ya kita inilah. Maka Yesus pun sebagai anak akan menaklukkan dirinya. Ya persisnya sama seperti kita. Ya kalau udah di bumi mah ya sama, Bang. Bukan di bumi, ini berbicara surga. Supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Ayo. Kita juga dong. Ayo. Enggak ada yang hayo-hayo. Supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Kita katanya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka dia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Kita di dalam Allah. Bersama dengan Yesus. Ayo. Kau baca lagi berapa itu? 1 Yohanes 3 nomor 2. Kau baca lagi coba itu. Bisa enggak kau baca? 1 Yohanes pasal 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi tahu bahwa bila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Kristus. Sama seperti Dia. Dia siapa? Kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Kita akan sama seperti Yesus, betul? Iya dong. Berarti kita ini adalah Bang cuma ikut-ikutan Yesus sih. Tapi bagaimana kalau di Yohanes 16? Tunggu dulu, selesaikan itu dulu. Kita akan melihat keadaan Yesus, hakikat Yesus yang sebenarnya. Hakikat Yesusnya yang sebenarnya apa? Tuhan atau manusia? Dia itu on off. PLN. Kita akan melihat Yesus dalam keadaannya, dalam hakikat yang sesungguhnya. Sebab kita akan sama seperti Dia. Kalau Yesus kau bilang Tuhan, berarti kita juga Tuhan. Ayo. Gini Bang Juma. Apa? Kalau lagi hebat itu dia Tuhan. Kalau lagi lemah itu dia manusia gitu. Jadi
on off. Orang gila. Masa ada Tuhan kayak begitu? Itulah hebatnya Kristen, Bang Juma. Kasihan. Oh iya. Oke. Kita tepuk tangan untuk Kristen, hebat Kristen. Tuhannya on off. Aldos. PLN. Nah itu mantan Kalau pendeta ini tuh. Bang Juma di Yohanes 16 kan, Gak mau dia pura-pura dia. Kenapa Yohanes 16? 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan padamu, tetapi sekarang belum sanggup menanggungnya. Itu kan ajaran apa lagi? Lanjut. Saya udah menanggung semuanya. Lanjut. Tetapi apabila ia datang, Ini nih. nomor 13-nya dong. Padahal kan orang Kristen itu sudah melaksanakan ajarannya. Ini apa lagi gitu maksudnya? Islam. Makanya kalau kita membaca Yohanes 16 dari nomor 7 itu harus include sampai nomor 15 satu perikop. Supaya kita tahu bahwa ternyata nabi yang akan datang itu adalah Nabi Muhammad. Yang ayat 12 kan masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tetapi kamu belum dapat menanggungnya. Apalagi sedangkan perkataan Yesus kan sudah saya perintahin semua. Saya udah taatin semua. Itu Anda pintar. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh Hamed, dialah si Roh Hamed ini yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Roh Hamed tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarkannya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Hamed inilah yang menceritakan bahwa ada air, adalah api di bawah laut. Dia menceritakan itu. Semuanya dia menceritakan hal yang akan datang. Maksudnya yang akan datang ditemukan itu sudah diceritakan lebih dulu oleh beliau. Dan ketika ia berbicara, dia tidak berbicara dari dirinya sendiri, melainkan apa yang disampaikan itu adalah wahyu. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang didengarkan dari Tuhan, itulah yang disampaikan. Itulah yang disebut Al-Quranul Karim. Yesus juga sama kan, perkataan itu kan dari Bapa. Tapi kan Anda sendiri yang membaca nomor 12-nya. Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Belum tuntas. Yang menuntaskan itu adalah Roh Hamed, Nabi Muhammad. Makanya dikatakan kerajaan Tuhan, kerajaan Elohim akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada Nabi yang akan datang. Itu fakta, itu real. Kisah Para Rasul 3:22-23. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa Tuhan Elohim akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ayo. Itu nabi yang sama seperti Musa itu apakah dari kalangan bangsa Israel juga? Oh enggak, kau baca Yohanes 34 nomor 10. Tidak ada lagi nabi yang bangkit sama seperti Musa di kalangan Israel. Enggak ada lagi. Atau jangan diloncat-loncatin ayatnya Bang Juma. Loh, bukan diloncatin, kita sudah menguasai materi. Tadi kan Masalahnya bahas KPR, kok larinya ke Yohanes. Mirip kan? mirip Mona ya, Bang Juma ya. Iya. Tapi bukan. Tapi kan saudara yang mengatakan itu. Anda bertanya, saya menjawab. Begitu loh. Apa yang Anda pertanyakan dalilnya, kalau dari Al-Quran kan Anda tidak terima. Maka saya kasih yang dari Bible. Mas Anda nggak terima juga? Kan lucu. Iya kok ajarannya stop sampai di sini gitu. Maksudnya ayat ini kan, gimana? Kan akan ada kemudian nabi yang akan datang mengajarkan itu. Saya mau membacakan sebuah dalil samamu ya. Tunggu dulu, saya ingat dulu dalilnya. Di mana tuh Bang Juma? Tunggu dulu.
Mana itu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Aku akan memberi hukuman. Coba baca di Keluaran 20 nomor 5. Keluaran berapa? 20 nomor 5, coba. Mudah-mudahan saya nggak salah. Ada dua dalil itu, Keluaran 20, Keluaran 5, nomor berapa? Nomor 9, coba dibaca. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Membenci aku. Kenapa kemudian orang-orang ketika bertanya kenapa bukan Nabi Muhammad langsung diturunkan atau diutus pada abad keempat? Kenapa membiarkan orang-orang Kristen itu tersesat dulu, menyembah kepada pengganti Nabi Isa? Kristen nggak ada yang sesat, perasaan Bang Guma. Tunggu dulu. Kenapa Tuhan tidak mengutus Nabi Muhammad pada abad pertama? Kenapa? Karena Tuhan ingin membalas mereka yang membenci dirinya, orang-orang Kristen ini. Orang Kristen itu orang membenci pencipta langit dan bumi. Enggak. Aduh, saya bisa jelaskan betapa bencinya kalian kepada pencipta. Ajarannya kamu ganti dengan ajaran manusia. Kesuciannya, kemuliaannya sebagai hakikat pencipta satu-satunya kamu nodai dengan melantiknya menjadi manusia. Kemuliaan Tuhan kau ganti dengan kehinaan manusia. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalian sangat benci. Ketika pencipta langit dan bumi yang maha suci mengutus hambanya, kalian pingin kali membunuhnya. Kalian menjadikan dia sebagai tumbal atas dosa-dosa kalian. Ketika Tuhan mengajarkan jangan makan babi, kalian makan. Bersunat, kalian tidak bersunat. Kuduskan sabat, kau rubah sabatnya, dan seterusnya. Apa yang menyebabkan seperti itu? Karena kalian membenci makhluk yang ada pada diri kalian, menguasai kalian itu adalah yang membenci kepada pencipta langit dan bumi. Itu fakta. Maka keturunan dari orang-orang yang menyalib pada masa itu, yang membenci Nabi Isa pada masa itu keturunannya dibiarkan, diberikan kehinaan. Kenapa? Karena nenek moyang mereka itu membenci. Itu berdasarkan Keluaran 20 nomor 5. Makanya Nabi Muhammad itu dibersihkan dari orang-orang seperti kalian. Karena orang-orang seperti kalian itu mau dibersihkan seperti apapun, tetap kalian tidak mau bersih. Udah dibilang Tuhan itu maha kuasa. Yesus lapar, ketakutan, masih yang jadi anggap Tuhan. Sudah dibilang Tuhan itu tidak serupa dengan manusia. Tahu Yesus itu manusia, masih aja dipaksa adalah Tuhan. Kalian itu sangat membenci Tuhan sebenarnya. Tapi kalian tidak sadar karena kalian dalam keadaan sesat. Orang yang tersesat di hutan itu tidak pernah sadar. Orang yang dihipnotis itu tidak pernah sadar kalau dirinya dihipnotis. Gak pernah. Nanti ketika nyawa sudah ada di rongga leher baru tersadarkan, tapi telat. Mungkin mana udah telat. Itu fakta, itu real. Kenapa Nabi Muhammad kemudian cukuplah Nabi Isa, cukuplah Nabi Musa. Wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Nabi Musa sampai menangis. Kalian tahu loh bahwa aku ini adalah utusan Tuhanmu. Kalian lihat, kalian saksikan bagaimana Tuhanmu mengutusku. Bahkan aku naik di atas bukit Sinai, gunung Sinai, menerima aturan-aturan perjanjian baru untukmu. Tapi kenapa? Kenapa kau selalu menyakiti aku, kata Nabi Musa. Wa qad ta'lamuna anni. Padahal engkau tahu, aku ini rasul untuk kalian. Kenapa? Karena memang mereka ini adalah bangsa tegar tengkuk.
Datang lagi Nabi Isa. Wow, dikira sudah sadar. Tidak, mereka malah menjadi-jadi. Ini pula penolong terakhir, jalan terakhir, tiket terakhir untuk mereka selamat, masih juga diupayakan dibunuh. Coba, betapa jahatnya mereka. Makanya Yesus mengutuk. Coba kau baca Matius 23 itu. Baca semua sampai ke data 36, 39. Mengutuk Yesus itu. Matius 23. Yesus itu sampai menangis loh di situ. Kalau kita buat film ya, kita panggil sutradara, maka aktornya harus menangis di situ. Wajib hukumnya menangis. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, sampai kamu berkata, berkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Halilintar. Kalau dibuat film, Yesus ini menangis di situ, Bang. Nangis dia. Kenapa dia menangis? Karena dia rindu ingin ada kebenaran dari keturunan Nabi Ishak, Nabi Yakub, Bani Israel. Tapi tidak pernah ada kebenaran di mereka. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tepiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang ada di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, hai orang-orang munafik, hai orang Farisi. Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan ketamakan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli Taurat, hai orang Farisi, hai orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Lalu kemudian di sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, wahai orang-orang Yahudi. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurhakaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, hai orang Farisi, hai orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kami, tentulah kami tidak ikut dengan mereka yang membunuh nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu akan meluputkan diri kalian dari hukuman neraka jahanam? Bagaimana mungkin kalau orang Yahudi keturunan Israel Bani Yakub yang diturunkan kepadanya beruntun kitab dan tersusun para nabi aja dikutuk oleh Yesus, bagaimana Roma, Yunani, bagaimana Kristen ini? Ya Allah ya Karim. Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana, ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kau bunuh dan kamu salibkan, dan yang lain kamu sesat di rumah-rumah ibadahmu dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang-orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Zakaria yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Aku berkata kepadamu aku berkata, aku kepadamu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Angkatan ini tidak akan mungkin lolos dari api neraka jahanam. Itu sumpah Yesus sebelum dia terangkat ke langit. Lalu kemudian kalau Bani Israel yang kau katakan tidak ada kebenaran, keselamatan hanya dari Israel, tunggu dulu.
Yesus mengutuk mereka. Apa katanya? Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi, melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggal dan menjadi sepi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Berarti Yesus tidak datang sebelum mulut-mulut manusia berkata, sebagaimana Al-Quran surah An-Nisa ayat 159, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tak ada satupun ahli kitab yang tidak akan beriman kepadanya dengan berkata demikian. Sehingga yang datang kepada Paulus, Ananias, Markus, Lukas, Matius, Yohanes, penulis kitab Wahyu itu bukanlah Yesus. Karena tak ada orang berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tak ada. Yang ada hantu, hantu, hantu. Sedangkan Yesus mengatakan, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, sampai pada masa di mana kau akan berkata, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Apakah sudah pernah ada yang mengucapkan itu ketika dia datang di Pulau Patmos? Tidak. Apakah ada yang berkata ketika datang ke Damsyik? Tidak. Berarti yang datang di Pulau Patmos dan Damsyik itu bukan Yesus anak Maria. Jadi kalau kalian mengatakan, oh, selip itu sudah dinubuatkan, pret. Ada di Yesaya 53, pret. Yesaya 14, pret. Yesaya 7, pret. Yang diceritakan di Yesaya itulah yang dikatakan Yesus. Penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai ular-ular, hai kamu keturunan biawak, ular-ular, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab lihat, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana ahli Taurat, separuh kau bunuh dan kau salibkan, kau tombak, dan seterusnya. Itulah yang diceritakan Yesus. Bukan pula. Sedangkan orang-orang yang menombak orang yang ada di Yesaya, yang ada di data bab 15, 14, 7 dan seterusnya, itu disumpahi oleh Yesus, keturunannya tidak akan lolos dari api neraka. Datang Kristen, Yesus disalib loh. Terus gara-gara dia disalib, kenapa? Dosa-dosa kami dihapuskan loh. Pret. Orang yang membunuh, orang yang menyalib aja keturunannya tidak akan lolos dari api neraka. Bagaimana pula Yesus yang disalib untuk menyelamatkan orang durhaka? Sedangkan Yesus menyumpahi mereka, kepadamu diutus para nabi, kepadamu diutus orang bijak, kepadamu diutus ahli Taurat. Separuh kau bunuh, separuh kau salibkan. Maka ente jangan pernah mimpi lolos dari api neraka jahanam, kata Yesus. Aku berkata kepadamu, nomor 23-nya, 36-nya, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung oleh engkau tadi. Jadi orang-orang Yahudi yang tidak menerima Yesus sebagai Mesias itu akan menanggung akibat penumpahan darah mulai dari Habel sampai kepada Zakaria. Itu sesi pertama. Muncullah Kristen. Kenapa bang? Kau ikut kepada kami. Ikut kemana? Jadi Kristen. Mau ngapain? Dosa kita ditebus. Ku hantam juga kepala kau nanti pakai bantal guling. Kenapa bisa? Karena dia disalib. Terus kalau dia disalib, kita yang jahat ini dihapus dosanya. Pingin ku robek mulutmu. Orang yang menyalib orang benar, kata Yesus, keturunannya tidak akan bisa lolos dari api neraka. Yesus Datang itu orang benar, Bang Juma. Kalau dibunuh orang benar, kata Yesus, bisakah keturunan pembunuhnya lolos dari api neraka menurut Yesus? Kan Yesus kan menebus dosa. Nenekmu kiper, pandai-pandaian kau punya agama nebus dosa pakai darah orang benar.
Kalau dikatakan dia Tuhan nebus dosa, maka seluruh domba, kambing, sapi yang menjadi korban penebus dosanya orang Yahudi semuanya jadi Tuhan. Enak kali kau menjadikan nabiku menjadi tumbal dosa-dosa kalian. Yesus baru tahu Matius 23 baru tahu saya. Nah, makanya belajar. Memang Di harus sini- belajar. Nomor Iya, di sini tiga-tiganya. terlihatnya kecewa banget ya. Memang Yesus kecewa. Datang kamu menjadikan penyaliban sebagai simbol keselamatan. Sedangkan penyaliban itulah Yesus mengutuk mereka. Hai kau orang munafik. Hai kau pemimpin-pemimpin buta. Kau. Datang kalian dari barat, enak kali kita dibenarkan karena penyaliban darah Yesus, daging Yesus. Pret. Kurangi makan dedak biar otak kalian berfungsi. Yesus mengatakan apa? Hai kau ular-ular, hai kau keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan dirimu dari hukuman neraka? Loh, kenapa? Kakek lu membunuh nabi-nabi, kakek lu menyalib nabi-nabi, maka kamu akan menggenapi apa yang terjadi. Kamu harus menanggung penumpahan darah orang yang tidak bersalah yang dilakukan oleh kakek buyut kalian, nenek moyang kalian. Jadi Yesus mengatakan, kamu menanggung dosa-dosa nenek moyang kalian karena kalian itu tegar tengkuk padaku. Maka kau menanggung dosa-dosa nenek moyangmu yang telah melakukan pembunuhan terhadap nabi-nabi, mulai dari Habel sampai kepada Zakaria. Titik. Yesus mengajar Injil. Bagaimana pula kalian selamat anak-anakku? Akui aku sebagai nabi, sebagai rasul utusan Tuhan. Tutup buku. Tak. Berjalan waktu. Ketepak. Muncul Romawi. Muncul Yunani. Bikin sidang. Kita ganti dewa kita yuk. Namanya Yesus. Sebagaimana ajaran Paulus. Kita ganti yuk. Setelah diganti, apa konsepnya? Dosa-dosa kita ditebus karena penyaliban. Pingin kuulek mulut kalian itu. Dosa kalian ditebus gara-gara menyalibkan orang benar. La haula wala quwata illa billah. Sedangkan Yesus mengutuk tidak akan mungkin lolos dari api neraka jahanam keturunan orang-orang yang menyalib orang benar. La haula wala quwata illa billah. Betapa hebatnya iblis telah mencobai kalian dan kalian jatuh pada pencobaan tersebut. Pakailah akalnya. Ini perkataan sebelum Yesus terangkat. Iya, sedikit lagi dia mau berangkat. Makanya dia mengatakan, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Ini kira-kira ucapan Yesus bohong atau serius? Benar lah. Nah, berarti yang keluar dari kubur yang dilihat oleh orang-orang di situ selama 40 hari itu siapa? Iya, di konteks itu juga saya bingung. Kan 3 hari, 3 hari di dalam kamu perut tidak ikan, akan melihat aku lagi. Di Berarti situ yang kan keluar Yesus dari kan- kubur bukan aku. Ya Allah ya kan Yesus kan Karim. gak mati ya harusnya ya. Kalau terus datang kedua kalinya itu tujuannya apa? Apa sama seperti Nabi Isa Bang Juma? Apa beda? Yesus. Oh iya. Kedatangannya yang kedua itu akan menjadi hakim. Kenapa jadi hakim? Dia malu di hadapan Tuhannya. Apakah kau yang mengajarkan mereka? Oh bukan ya Rab. Bukan aku yang mengajarkan mereka menuhankan diriku. Bagaimana mungkin? Aku memperlihatkan diriku dari sejak aku bayi sampai aku kau angkat ke langit, menghambakan diriku kepadamu begitu sangat. Masa iya aku mengajarkan mereka menuhankan diriku? Tunggu dulu. Jangan-jangan nasihatku yang mengatakan kepada mereka, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang iblis memakai namaku. Oh, cek per cek begitu dikumpulkan orang-orang. Umatnya Nabi Musa mencari Nabi Musa, umatnya Daud mencari Nabi Daud, umatnya Nabi Nuh mencari Nabi Nuh, umatnya Nabi Muhammad mencari Nabi Muhammad, umatnya Nabi Isa mencari Nabi Isa. Ada orang yang kemudian mukanya keluar dari kubur berbentuk babi, berbentuk anjing. Lari kepada Nabi Abraham ditolak,
lari kepada Nabi Musa ditolak, lari kepada Nabi Muhammad ditolak, lari kepada Nabi Isa ditolak, lari ke Yesus ditolak. Hei, kenapa kau menolak kami, katanya? Bukankah kami ketika hidup di dunia kami memanggilmu Tuhan? Bukankah kami ketika dunia bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bahkan bermujizat banyak mengobati orang pakai namamu juga? Apa kata Yesus di hadapan Tuhan Qadir Rabbul Jalil? Apa katanya? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Karena aku tidak pernah mengajarkan kalian makan babi. Tidak pernah aku mengajarkan kalian jangan bersunat. Tidak pernah aku mengajarkan kalian masuk gereja. Tidak pernah aku mengajarkan kepada kalian untuk merasulkan Paulus. Tidak pernah aku mengajarkan kalian untuk mengimani kitab Roma, Galatia, Filipi, dan seterusnya. Tidak pernah. Aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kira-kira kalian Kristen ketika diusir Yesus seperti itu mau kemana? Kembali ke bumi nggak mungkin. Ke surga nggak mungkin. Tempat tinggal cuma satu. Kemana? Itu konteksnya orang-orang Kristen yang itu Bang Juma sih yang taat gitu, makanya Yesus yang tidak melakukan kehendak Bapa, betul? Iya, yang 21, yang ayat 21-nya itu kan. Ya, yang tidak melakukan kehendak Bapa. Sekarang kehendak Bapa Sabat atau Minggu? Makan babi atau jangan makan babi? Sunat atau jangan sunat? Ke sinagoge atau ke gereja? Itu peraturan itu masih berlaku nggak? Di Al-Quran juga kan ada kan, di Ali Imran kalau nggak salah, yang dulu diharamkan sekarang dihalalkan. Ya, kepada seluruh umat manusia. Tapi Nabi Yesus ketika dia datang yang dihalalkan. Kenapa? Yang dulu diharamkan lalu sekarang dihalalkan, itu apa maksudnya di? Tidak bisa ajaran Yudaism itu bersifat universal. Nggak bisa. Kenapa? Nih, karena dunia semakin kompleks. Ketergantungan antar manusia itu semakin ketat. Antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten, antar provinsi, antar negara, itu saling ketergantungan. Kalau hukum Yahudi yang kita pakai hidup sampai sekarang ini sebagai hukum universal, hancur dunia ini, hancur. Karena sejatinya hukum itu hanya untuk satu kelompok kecil saja. Seperti hari Sabtu, Sabat. Kalau itu berlaku untuk seluruh dunia, maka beku perekonomian dunia. Hancur perekonomian. Kalau hukum imamat 11, orang haid tidak boleh kemudian disentuh wanita-wanita haid, dan harus setiap habis haid harus mengorbankan 2 burung merpati. Wah, bayangkan berapa penduduk bumi hari ini. Taruhlah 2 miliar penduduk bumi, 1 miliar perempuan. Berarti setiap bulan dunia ini, bumi kita harus mempersembahkan 2 ekor tekukur atau merpati. Berarti setiap bulan bumi harus menyiapkan 2 miliar ekor burung merpati. Bukan hanya itu. Ketika ada pejabat istrinya haid, barang-barang yang disentuh istrinya, kalau ia sentuh maka dia najis sampai matahari tenggelam. Barang-barang yang disentuh wanita-wanita harus dibakar, harus dilenyapkan. Nah, bagaimana kalau kita ikuti hukum itu? Pada saat istri kita haid, apa yang terjadi? Maka hukum itu hanya berlaku pada zaman itu. Maka harus ada hukum yang kemudian yang sifatnya universal untuk seluruh umat manusia. Itulah Al-Quranul Karim. Ajaran Kristen ada baiknya, tapi bukan dari Tuhan. Ada baiknya, tapi bukan dari Tuhan.
Nah, yang kita cari ini dari Tuhan, karena kalau tidak diusir kita sama Yesus pakai sekupang. Jadi kembali saudaraku, Matius 23 itulah yang Anda harus dalami. Jangankan Kristen yang menerima penyaliban, keturunan yang membunuh Nabi saja, kata Yesus, bagaimana mungkin kau akan meloloskan dirimu dari hukuman neraka jahanam? Itu kata Yesus. Tapi Nah, sama. sekarang kan Bang Zuma udah tidak ada yang membunuh nabi. Nabi juga kan di zaman sekarang udah nggak ada, Bang Zuma. Zaman Yesus, orang-orang dikatakan oleh Yesus, semua ini aku katakan kepadamu akan ditanggung angkatan ini. Maksudnya orang-orang yang sesama dengan Yesus akan menanggung api neraka akibat pembunuhan nabi-nabi dan penyaliban nabi-nabi oleh nenek moyang mereka, kata Yesus. Coba, kata Yesus loh. Itu kata Yesus. Periode pertama dari Habel sampai Zakaria, keturunannya tidak bisa lolos dari neraka. Apa sebab? Mereka menyalibkan orang-orang benar. Itu periode pertama. Periode kedua, ada lagi Yesus yang disalib. Anehnya, justru orang-orang yang percaya kepada penyaliban tidak masuk neraka, malah masuk surga. Kan lucu, Yesus mengutuk mereka karena mereka keturunan ular beludak, pembunuh dan penyalib para nabi. Setelah itu Yesus kutuk, dia mati disalib untuk menyelamatkan orang-orang di luar Yahudi. Kan ini pemikiran tuyul, bukan tahayul. Yesus mengutuk, hai kamu keturunan-keturunan orang-orang Yahudi, keturunan ular-ular, bagaimana mungkin kalian bisa meloloskan diri dari api neraka? Sebab separuh dari utusan-utusan kau bunuh, kau salibkan. Tidak mungkin. Dan semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Habis itu Yesus duduk merokok, isap-isap sambil minum kopi. Lalu, ayo bunuh aku dong, salib aku dong, please. Kenapa? Aku ingin menyelamatkan orang-orang Roma dan Yunani, orang Indonesia, dengan aku disalib. Lu baru-baru nyumpahin orang Yahudi, lu bilang kami keturunan ular beludak, kami nggak lolos dari neraka karena nenek moyang kami menyalib Nabi. Kau sebagai nabi minta disalib supaya menyelamatin orang. Kulempar juga kau pakai Samsung nanti. Inilah tukang tahayul yang mengajarkan sesuatu yang sifatnya ilusi, angan-angan kosong. Tapi Bang Zuma itu membenturkan Al-Quran dengan Alkitab enggak sih? Kan kalau di Al-Quran kan wa ma qataluhu wa ma salamu kan ya. Ya. Itu kan tidak dibunuh kan, sedangkan di Alkitab kan Yesus itu terbunuh. Nah, itulah pola pikirmu saudaraku. Kalau Yesus sudah mengutuk orang-orang yang menjadi keturunan daripada pemburu nabi, tidaklah mungkin yang disalib itu dia. Buktinya apa kalau Yesus? Iya, kalau dia disalib, berarti penyalib-penyalib ini keturunannya itu juga tidak akan masuk ke dalam surga. Semakin parah dan Kristen itu semakin tahayul. Karena penyalib Yesus keturunannya tidak mungkin lolos dari neraka. Terus akibat perbuatan penyalib, kalian yang selamat. Mereka yang menyalib dan keturunannya masuk neraka, kan tuyul. Aku yang menyalib, kamu yang masuk surga. Aku yang mencuri, aku yang dipenjara, kau yang makan hasilnya. Habis itu kau tidak mau mengatakan aku ini pahlawanmu. Ku cangkar juga mata kau katanya. Aku yang menyalib Tuhan lo, aku yang membunuh Tuhan lo. Ya, akibatnya aku dan keturunanku masuk neraka. Iya. Terus lu yang dapat hadiah masuk surga. Mending kita bunuh-bunuhan aja sekalian. Kenapa enggak kau aja yang bunuh Tuhan lu? Ngapain harus pakai aku juga? Oh, itu sudah dinubuatkan. Berarti Tuhan lu menubuatkan aku ke neraka. Mau kulempar kau piring nanti. Enak kali kau.
Aku yang masuk neraka gara-gara kau mau selamat. Dosamu ditebus pakai darah Tuhan lo. Eksekutornya aku. Dan itu sudah dibuatkan. Berarti Tuhan merencanakan aku ke neraka. Tuhan macam apa Tuhan kau itu? Merencanakan saya ke neraka. Jahat kali Tuhan kau. Tuhan atau setan sih? Itu yang harus kau pikirkan saudaraku. Aloysius Tandelinting menkondong diobela. Jangan kau ego dalam beragama. Pakai otak. Bang Juma kan Ya. sering mengatakan Kristen itu menyembah pembunuhan, menyembah penyaliban. Katanya Yesus nggak disalib, tapi kenapa bilang gitu? Hei, yang disalib itu bukan orang benar. Karena kalau orang benar yang dibunuh, berarti kalian itu mendapatkan hadiah dari orang-orang yang keturunannya pun akan masuk ke dalam neraka. Apakah masuk akal itu? Masuk akal enggak tuh? Aku bunuh Yesus, akibatnya aku ke neraka bersama keturunanku. Terus datang kamu tepuk tangan. Kamu yang selamat dari penyaliban, aku yang menyalibkan. Harusnya aku yang mencari nafkah, aku yang mencari keselamatan dengan membunuh Yesus. Sebuah pengorbanan. Ya sudah, kalau begitu berarti pembunuh Yesus itu menempati tempat surga yang tertinggi. Kalian di desanya, di pelosok surga tinggal. Karena kalian ini kan cuma mendapatkan hadiah dari kami yang menyalibkan. Kami loh yang menyalibkan, kami yang menemukan jalan kebenaran itu. Dengan darahnya, dengan dagingnya, miliaran orang selamat. Gara-gara kami, berarti kami harus menduduki tempat tertinggi di dalam surga. Masuk akal nggak? Iya. Iya, makanya sabar. Makanya dengarkan. Makanya yang dibunuh itu, yang disalib itu mutlak bukan Yesus, harus orang jahat yang dibunuh oleh penjahat supaya tidak ada korban selain daripada si jahat itu sendiri. Nah, si jahat ini memutar balik fakta bahwa yang mati ini adalah orang benar untuk nebus dosa-dosa. Nah, para pelaku dosa yang rindu, yang mimpi masuk surga tapi tidak mau meninggalkan dosa, terjebak di dalam permainan iblis itu. Kalau orang jahat yang disalib, berarti saya setiap minggu nanti menyembah orang jahat. Nah, makanya kamu diusir. Kan Yesus mengatakan, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti setelah Yesus terangkat ke langit yang asli, ada Yesus palsu yang menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang disesatkan itu? Pengikut Yesus juga namanya. Siapa di atas muka bumi ini yang bergelar pengikut Yesus Kristus? Kristen. Berarti yang disalib orang jahat, yang mengimaninya orang jahat. Mana nubuatan itu? Matius 12 nomor 38 sampai 40. Orang jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kepada orang-orang jahat selain anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Jedar. Masih mau kau datang besok. Jadi yang menerima kebangkitan pada hari ketiga berdasarkan nubuatan Yesus itu orang-orang jahat. Keren Abang Yuman menguasai Alkitab. Ya makanya kau gunakan akal sehat. Ini kalau nggak sayang samamu ngapain saya di sini? Saya jujur ini saya sudah tidur loh. Tinggal mulut saya ini yang goyang. Mata aku itu sudah dari tadi nyenyak. Cuman karena mulutku masih sinkron dengan otak, maka saya masih bisa konsen. Tapi sebenarnya saya sudah tidur. Dan karena sayang samamu, ini kaki sudah gatal-gatal, bengkak-bengkak ini duduk dari tadi. Karena sayang sama, apa aku dapat? Coba, apa aku dapat? Perpuluhan setelah ini? Gak ada. Bayar wifi, haus, memakan, ngantuk.
Gak ada yang ku dapat selain apa? Ridha dari Allah pencipta langit dan bumi. Karena saya menyeruhmu kepada kebenaran, keselamatan. Lu yang beruntung. Ketika kau menggunakan akalmu, kau dapat surga. Surga yang kau dapatkan. Aku belum tentu. Kau yang dapat surga, aku belum tentu. Coba. Tiap bulan saya harus mengeluarkan biaya, harus berobat, harus minum vitamin, harus begini. Anak-anakku rindu pelukan bapaknya, mau tidur bareng, tapi masih juga berkuar-kuar seperti ini. Ketika ada kesalahan sedikit, ada yang nyumbang, sumbangannya tidak diumumkan kemana perginya, protes sampai ke langit ketujuh. Kita ikhlas karena Allah, tidak ada duit di sini, Bung. Tapi karena kita cinta samamu, kita masih ada di sini. Saya udah ngantuk, saya ngomong dari pagi sampai sekarang. Yang ada hanya keletihan. Tidak dapat apa-apa. Karena sayang samamu. Si blok kodok. Kalau nggak sayang samamu, mana aku mau di sini? Iya, Nabi saya nanti turun lagi nih. Nih kan di Al-Maidah 116. Kenapa di sini? Kan Allah kan Maha tahu. Tapi kan kenapa di sini? Wah, Allah bertanya kepada Nabi Isa di sini. Pintar sekali. Ini Nabi Isa sedang ditanya oleh Allah, supaya orang-orang, Allah itu kan maha adil, tidak menyiksa orang tanpa mereka tahu sebabnya. Kalian sebelum dihantam neraka jahanam, diperlihatkan Allah dulu nih kesalahanmu nih. Kau menyembah utusanku, nggak percaya? Sini kutanya, Isa, kadia. Kau di sini berdiri di hadapan orang-orang ini yang gelap mata ini, yang mereka bermata satu. Aku tanya sama kamu, a'anta qulta linnas takhizuni? Apakah engkau yang mengajarkan kepada mereka manusia-manusia bermata satu ini untuk menyembah dirimu, selain daripada aku? Jujur, katakan kepada mereka, kau yang mengajarkan atau mereka sendiri yang mau? Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Wahai Tuhanku, tidaklah pantas bagiku atas kesucianmu untuk mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk kukatakan. Aku tidak pernah mengajarkan kepada mereka si mata satu ini untuk menuhankan diriku. Nah, aku tanya nih sekarang, ada nggak Yesus mengajarkan Kristen menuhankan dirinya? Ada nggak? Kalau tertulis tidak ada, Bang Juman. Tidak ada. Maka kata Allah, farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalala. Tidak ada. Rasulku, nabiku, utusanku Yesus tidak pernah mengajarkan kau untuk menyembah dirinya, mengganggu kesucianku dengan menyembahnya, menggantikan kemuliaanku dengan menyembahnya. Yesus utusanku tak pernah rupanya mengajarkan itu. Maka terimalah takdirmu. Farikan haqqa alaihimud dalala. Kamu harus pantas, sudah pantas memang sesat, karena nabiku ternyata tidak pernah menyuruhmu, tetapi kau berbondong-bondong hari Minggu justru menyembahnya. Di mana otak lo? Di mana mata lo? Di mana kuping lo? Di mana hati lo? Sebagai manusia yang kebenaran sudah tumpah ruah kepada lo, maka karena itu kau sudah tak ada lagi urusan dengan kehidupan duniawi. Sekarang silakan, monggo please, maaf lah dek, bergeser sedikit sebelah kiri dik, masuk di situ, antri masuk. Pantatmu akan dibakar api neraka sampai bulu-bulunya hangus. Nah, ada rupanya. Aku panggil Nabi Isa, aku tanya di depan kalian, adakah kau mengajarkan ini, keturunan ini, Dajjal ini, si kucuk ini, untuk menyembah dirimu? Kau jawab jujur. Apa kata Nabi Isa? Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah
Rabbi wa Rabbakum. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka illa ma amartani bi ani abudullah Rabbi wa Rabbakum, kecuali sesuatu yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu wahai manusia, sembahlah Allah, sebab Allah itu adalah Tuhanku juga dan juga Tuhanmu. Ya sudah kalau begitu. Kau ditanya, Aloysius yang telinganya besar sebelah, kau sudah dengarkan nabiku bahwa dia tidak pernah mengajarkan engkau menyembah dirinya? Sudah ya Tuhan. Nah, sekarang kau sudah tahu risikonya. Tahu Tuhan. Jadi kamu kemana? Mau tidak mau Tuhan, 86 saya harus ke neraka mandi-mandi. Wah, terima kasih Aloysius. Ternyata kau memang kucluk. Tuh, ini mumpung masih ada kesempatan. Sebelum kejadian itu terjadi, ayo renungkan, pikirkan. Hidup lu tinggal berapa tahun lagi? Bisa tinggal beberapa hari, bisa beberapa minggu lagi, bisa beberapa bulan lagi, bisa beberapa tahun lagi. Tapi berapapun itu, endingnya engkau akan pergi meninggalkan bumi ini, mempertanggungjawabkan segala perbuatanmu yang singkat itu. Dan di kehidupan yang kekal hanya ada satu. Kalau tidak menyesal, bahagia. Kau akan bahagia kalau kau mengikuti apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Dan kamu akan sengsara bila kau mengikuti surat kabar yang berasal dari barat, yang mengenakkan kuping. Kamu sabar dulu saudaraku. Kamu tahu nggak bagaimana iblis datang lemah gemulai kepada Adam? Janji-janji partai yang datang kepada Adam melalui mulut iblis. Dienakkan kupingnya Adam. Hai Adam, jangan kau dengarkan aturan itu. Justru kalau kau ikut aturan itu, kau tidak akan selamanya di sini. Makanlah. Ada mengatakan nehi. Oke, maka iblis datang ke istrinya. Hawa, iya tante, makan. Kalau kau tidak makan, kau tidak kekal di surga. Betul ke? Ya. Serius? Ya. Yakin? Ya. Itulah kenapa Nabi Muhammad mengatakan wanita itu akalnya, otaknya separuh. Jangan tersinggung. Karena wanita itu bukan otaknya separuh, bukan. Tetapi wanita itu lebih dominan perasaannya. Otaknya kadang tidak menang pada saat berada pada dua persimpangan, antara ikut atau tidak. Kalau tidak ikut, kasihan. Kalau ikut, hancur. Maka terkadang wanita memilih hancur daripada kasihan. Dia lebih pakai perasaannya daripada akalnya. Itulah wanita. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad, separuh wanita itu otaknya. Jangan tersinggung. Kalian kan perasa wanita ini. Iya kan? Perasa. Sedikit disinggung aja nangis. Karena perasa. Kalau laki-laki, otak yang berjalan. Kadang dia mati rasa. Kalau laki-laki. Kalau perempuan perasaannya yang lebih tinggi. Itu maksudnya. Bukan dibilang Allah itu tidak sempurna dalam menciptakan wanita. Enggak. Wanita itu paling sempurna. Paling sempurna. Itulah wanita, makhluk yang terindah. Ya. Itulah wanita. Tetapi ya seperti itu. Maka iblis datang kepada Hawa. Jatuh dia di situ. Apa yang terjadi? Apakah sesuai dengan janji? Tidak. Tidak sesuai dengan janji. Begitulah iblis datang kepada kalian yang kalian sembah hari ini. Ketika nanti sudah bangkit dari kematian, apakah sesuai janji? Tidak.
Apa yang terjadi? Enyah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Tapi lucunya, kalau Adam itu tidak ada kunci, tidak ada kunci jawaban dia baca. Maklum dia jatuh. Kristen kunci jawabannya ada di Bibelnya sendiri, tapi mereka nggak peduli. Yang penting saya makan babi, EGP dengan itu semua. Yang penting saya tidak sunat, yang penting saya tidak sujud, EGP. Ada tertulis, ada emang, tapi aku nggak peduli. Yang penting Kristus adalah penyelamatku, dosaku tidak, nggak peduli aku. Itulah Al-Quran sindir karakter kalian. Apa katanya? Ulaika kal an'am balhum adallu. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih hina dari hewan ternak. Kenapa? Karena punya hati tidak dipakai, punya mata tidak dipakai, punya telinga tak dipakai. Itu kalian. Ada loh, mata lo baca itu dalil. Mata, kok baca doang, kayak orang tidur, mata terbuka tapi nggak ngerti apa yang dia lihat. Matanya terbelalak orang tidur itu. Orang tidur terbelalak matanya kan. Nah, coba kau bicara di depannya, hei, mau kemana? Nggak ada respon. Itulah kalian. Kalian lihat tulisan Matius 7, 22, 23 tuh. Kalian baca Matius 23 yang saya sajikan tadi. Hei ular beludak, hei ular beludak. Kalian baca, kalian dengar. Kalian baca, kalian dengar. Sinkronisasi antara pendengaran dengan mata kalian menjadikan ketukan-ketukan hati untuk menentukan ritme pekerjaan tubuh. Ada kalian mengikuti? Tidak. Percuma kalian punya mata, percuma punya kuping, percuma punya hati. Tidak berfungsi. Summum bukmun umyum fahum la yarjiun. Tidak peduli, pokoknya Yesus Tuhan gue, Yesus wajib sama darah Yesus. Pokoknya nggak peduli. Begitu mati, Yesus dipanggil tidak datang-datang. Apa? Penyesalan kan? Nah, itulah saudaraku. Jadi Al-Quran menyelaraskan dengan iman saudara. Makanya lebih banyak menyebut Nabi Isa daripada Nabi Muhammad itu sendiri. Bentuk kasih sayang Allah, seakan-akan Allah mengatakan, wahai Nabiku Muhammad, bersegeralah, bersegeralah, bersegeralah menyeru mereka kepada kebenaran sebelum ajal mereka datang. Sampaikan, sampaikan, udah sabili rabbika bil hikmat. Serulah mereka segera sebelum mereka datang padanya kematian. Nah, kamu menganggap saya bersenda gurau dengan seperti ini, padahal ini adalah keselamatanmu. Nanti ketika kau bangkit dari kematian atau kau sudah ada di bawah kubur, ingatanmu kembali. Perasaanmu sebagai perasaan manusia hari ini kembali. Disitulah kau akan mengatakan, akan mengenal dan mengenang aku. Bang Suma, Bang, tolonglah Bang. Bang Suma, dulu aku menyepelekan apa yang kau katakan, Bang. Sekarang aku sudah di sini, Bang. Apa yang harus aku lakukan? Please, please, Bang Suma. Tidak ada lagi waktu. Makanya di bumi ini selama kita masih hidup, tiga ini berfungsi. Tingkat intelijensi, kecerdasan kita ada, logika kita ada, akal kita ada. Kemudian yang kedua, kehendak bebas. Terserah kita mau tetap jadi kafir, kita menjadi beriman, terserah kita, suka-suka kita. Yang ketiga adalah cobaan. Ketika Anda sudah masuk ke dalam kubur, tidak ada lagi pilihan. Oh, saya harus Kristen atau Islam ini ya? Kok begini ya Kristen ini ya? Nanti lagi deh, besok-besok aja. Nanti aja deh, masih enak makan babi. Besok-besok aja deh. Begitu mati, ketepak. Tidak ada lagi kau bisa menengok ke belakang. Aduh, bagaimana ya? Aku ke Islam aja kali ya, besok aku ke masjid syahadat. Nggak ada. Kamu begitu masuk ke alam kubur, kamu hanya berurusan dengan urusan akhirat. Nggak ada lagi urusan duniawi. Urusan akhirat. Nah, kau mau ngapain ke sana? Kau nggak bawa bekal. Kau disuruh pergi merantau
di kehidupan yang kekal, secuil pun tak ada bekal ku bawa. Selain apa? Luka-luka borok. Luka-luka borok dengan seluruh penyakit-penyakit yang ada pada dirimu ku bawa. Terlunta-lunta kau ke sana. Luka beban di seluruh tubuhmu. Semuanya hancur. Tidak ada yang bisa kubawa. Ibumu juga mengalami hal yang sama. Ayahmu pun demikian. Anak-anakmu pun begitu. Istrimu pun juga demikian adanya. Tak ada penolongmu. Yesus mengatakan, aku tidak mengenalmu. Apalagi Nabi Musa. Apalagi Nabiku Nabi Muhammad. Kau seorang diri bersama dengan Kristus. Kristus yang kau sembah hari Minggu itulah. Sama-sama dia ke situ. Bang Guma. Apa? Tadi kan membawa bekal ya. Jadi kita semua manusia kan beragama kan membawa bekal Bang Guma. Tuhan nggak bisa. Tuhan kan cuma satu. Nggak bisa. Cuma caranya aja yang bedanya, cara menyembahnya, cara beribadahnya, gitu Bang Guma. Nggak bisa kawanku, nggak bisa. Ibadahnya seperti ini, Islam seperti ini, gitu kan. Sama tujuannya satu di Tuhan. Nggak bisa, nggak bisa. Kamu kalau mau mendapatkan ijazah harus mendaftar di sebuah perguruan tinggi. Sepintar apapun kamu, sebanyak apapun hartamu di bumi ini, sebaik apapun amalan-amalanmu, itu tertolak. Kenapa? Kamu tidak masuk. Sekarang kalau ada universitas, kamu tidak terdaftar di situ. Kamu pintar, kamu cerdas. Apakah kamu dapat ijazah? Tidak. Apakah kau naik kelas? Tidak juga. Sia-sia. Sia-sia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku tidak menciptakan ente selain hanya untuk beribadah kepada aku, menyembah kepada aku. Adapun kau makan, adapun kau nonton, adapun kau tertawa, itu hanya aksesoris doang. Pada intinya seluruh hidupmu itu aku cipta hanya untuk mengabdi kepadaku. Kita ini dicipta untuk mengabdi. Di sini bukan untuk kita nikmati, bukan. Kenapa? Karena jasad kita itu tidak cocok dengan alam bumi. Di sini kita menua, coy. Tidak cocok dengan jasad kita. Tempat kita yang sesungguhnya itu di surga, di jannah. Di sana kita tidak dimakan tua. Kalau di sini kita punah, kita habis. Terbawa oleh keadaan situasi alam, kita akan punah. Tulang menjadi lemah, kulit menjadi keriput, mata menjadi buram, kuping menjadi tuli, gigi permisi satu persatu. Akhirnya mulutnya jadi mulut metik, tidak ada gigi lagi. Kenapa bisa demikian? Karena alam ini tidak sesuai, tidak cocok dengan kita. Kita hanya sementara di sini. Saudara, kalau Anda periksa lambung saudara, sebenarnya lambung saudara itu sudah banyak luka di dalam. Hati Anda itu sudah banyak benjol-benjol. Empedu Anda itu sebenarnya sudah ada luka-luka. Tapi Anda tidak merasakan itu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena alam bumi tidak cocok dengan kita. Ini rumah sementara. Ada rumah kita yang sesungguhnya. Pertanyaannya, rumah mana yang kau perbaiki? Rumah yang akan kita tinggalkan atau rumah yang akan kita pergi? Tentu rumah yang akan kita pergilah yang kita perbaiki. Apa kata Yesus? Perbanyaklah harta surga, sebab harta surga tidak kekal dimakan karat. Rumah yang di sana, bosku, yang kita perbaiki. Jangan rumah yang di sini. Oh, kita sudah tahu kita akan tinggali. Kenapa kita mau perbaiki ini terlalu berlebihan sampai lupa rumah yang di sana? Begitu kita habiskan waktu berleha-leha di bumi, mengejar harta tanpa mau menyembah kepada pencipta kita. Katanya kita menyembah tapi kepada ciptaan. Begitu mati, kita ke sana tak ada rumah. Orang-orang punya istana, kita nggak ada. Kenapa? Karena pada saat kita di dunia, kita hanya mempercantik rumah kita di sini. Kita lupa kalau di sana kita punya tanah kapling yang harus kita banguni dengan amal-amalan soleh. Kau menumpuk harta,
punya rumah makan, punya restoran, punya showroom di mana-mana. Begitu meninggal kamu bawa? Enggak, yang kau bawa yang kau pakai impak ke api. Yang kau sedekahkan ke api itulah yang kau bawa. Bang Suma, siap, saya puluhan tahun bekerja, terus saya nggak mau sepeninggal saya hasil usaha saya ini saya nggak nikmati, jadi rebutan orang-orang. Mantan istri saya nikah lagi, dia yang akan menikmati hasilnya. Anak-anak saya yang menikmati beserta dengan mertuanya dan orang-orang teman-temannya. Aku tinggal merana di alam kubur. Terus aku pengen hartaku ku bawa serta Bang Suma. Caranya gimana? Infak sedekah ke Yayasan Apologet Islam Indonesia. Itu solusinya. Mati nggak bawa mobil, nggak ada. Nggak bawa harta, nggak ada. Puluhan juga sama Bang, cuma kayak sedekah gitu. Perpuluhan itu aturan main untuk suku Lewi Cahayu. Kalau kau bayar perpuluhan itu sama halnya kau berkongko-kongko kepada kesesatan. Karena kenapa? Perpuluhan itu hukumnya hanya untuk suku Lewi. Imamat 18 kau baca. Itu hanya untuk suku Lewi. Suku Lewi itu adalah keturunan Yakub. Kau sudah tahu itu aturannya. Kau bayar kepada pendeta yang bukan orang suku Lewi, itu sama halnya kau menjerumuskan dia dan diri lo masuk ke dalam api neraka jahanam. Politiknya di mana? Dengan matinya Yesus, segala hukum-hukum yang ada di dalam Torah dibatalkan. Cie. Ternyata yang dibatalkan apa? Haramnya babi. Yang dibatalkan apa? Wajibnya sunat. Perpuluhan batal nggak? Jangan kalau itu Bang. Semua boleh kau hapus semua, hapus. Tapi satu jangan ya Pak ya, sisakan sedikit ya. Sama seperti orang yang biniknya baru melahirkan. Begitu biniknya sudah melahirkan, dia datang bisikin dokter, ya kenapa? Si ucok gue kan kecil, kayak lombok biji, terus mau dijahit Pak dokter, mau sisain sedikit dong lubangnya, jangan dijahit semua dong, kasihan si ucok. Ya itulah nanti keadaannya. Paham sampai sini Lucius? Tapi kenapa orang Islam itu beribadah itu bisa gitu, bisa berdialog, tidak ada ikon-ikon gitu, maksudnya gimana ya? Kan nggak ada simbol. Iya. Ya karena umat Islam itu sadar Tuhan itu maha mendengar. Sadar umat Islam itu Tuhan itu maha melihat. Itulah yang disebut iman. Percaya meski tak melihat, itu iman. Ada pulpen, aku simpan di belakang nih. Lalu saya tanya samamu, kamu percaya nggak bahwa di belakang punggung saya ini ada pulpen? Percaya Bang. Kenapa kau percaya? Karena kau lihat tadi ada pulpen ku pegang, itu percaya. Tapi kau katakan, apakah kau beriman bahwa di tangan saya ini yang di belakang, di punggung saya yang di belakang ini ada pulpen? Saya beriman. Itu salah. Beriman itu kepada sesuatu yang tak terlihat. Itu salah satunya beriman kepada Allah. Tak nampak, itu iman. Kenapa kita beriman kepada Al-Quran? Padahal kita lihat maksudnya beriman kepada Al-Quran, beriman kepada kalimatullah yang datang dari Sang Yang Maha Gaib. Beriman kepada Taurat Injil juga Bang Juma. Betul sekali. Nah, kenapa kami taat menyembah? Karena kami tahu bahwa pencipta langit dan bumi tidak ada yang bisa lolos dari penglihatannya. Ada cerita, ada orang kaya raya, dia tidak mau mati, dijual semua hartanya. Untuk apa? Untuk dia melakukan perjalanan jauh mencari tempat teraman untuk tidak mati, tidak didatangi malaikat maut. Dia berjalan menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mencari gunung-gunung yang sepi, cari goa-goa di lereng-lereng gunung, bukit-bukit yang tidak ada lagi kehidupan.
Tiba masa perjalanannya itu kurang lebih 10 tahun dia mencari tempat itu. Berjalan, jadi pengembara dia kemana-mana untuk menghindari malaikat maut. Dapatlah dia sebuah gunung, di mana gunung itu ada goa di dalam, ada goa di situ. Masuklah dia di sana. Dia katakan apa dalam hatinya? Kelihatannya pencarianku sudah selesai. Inilah gunung yang paling aman, dan saya yakin malaikat maut tidak akan mungkin menemukan aku, karena dia dikelilingi oleh sungai, dikelilingi hutan rimba, dan di sini banyak binatang-binatang buas, dan tidak mungkin kemudian bisa menemukan aku, si malaikat maut. Begitu dia masuk ke tepak, kurang lebih 100 meter, dia duduk, dia terbaring, menghabiskan semua keluh kesahnya, lelahnya berjalan berpuluh tahun. Belum juga dia tertidur, tiba-tiba ada yang batuk di sampingnya. Kaget sekaget-kagetnya. Langsung dia berdiri. Ente siapa? Kok bisa ada di sini? Si pemilik batuk itu berkata, aku di sini lebih 10 tahun menunggu lo. Aku malaikat maut. Saatnya kamu harus kubawa pergi meninggalkan bumi. Hah? Aku sudah menghindari. Justru penghindaranmu dariku, dari langkah-langkahmu itu sebenarnya untuk menghindar dariku, justru itu adalah langkahmu untuk datang kepada aku. Semakin kau menjauh dariku, semakin aku dekat samamu. Semakin kau memohon kepada Tuhanmu untuk panjangkan umurmu, semakin aku dekat kepadamu. Oleh karena itu, sadarkah kau bahwa sebenarnya di sini bukan tempatmu. Tempatmu di sono. Ada 2 disiapkan oleh Tuhan lo. Kalau bukan yang namanya surga, neraka. Dan kelihatannya karena matamu cuma 1, hatimu tertutup. Aku lihat juga kau gigimu sudah metik mulutmu. Kayaknya kau di neraka. Otakmu bocor. Badanmu penuh dengan babi. Tempatmu di neraka, tempat makanan menjijikkan semua di situ. Lucu juga Bang Juma. Ya kadang kalau sudah ngantuk begini. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Di tempat saya sudah pukul 1:38 menit, 3. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa ada bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga kepada saudara Aloysius. Soalnya saya berbicara ini kadang saya sudah lupa saya bahas apa ini. Kayak tadi itu bisik dokter, sisakan sedikit, jangan dijahit semua. Itu lupa apa tadi sebelumnya tuh, benar. Loh, apa saya bahas apa ini? Jadi maafkan saya kalau saya ada ngawur. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga utamanya kepada saudara Aloysius yang saya cinta, yang kusayangi. Mudah-mudahan dilembutkan hatimu, bisa mendapatkan hidayah. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Aloysius, kapan mau sadarnya Aloysius? Penjelasan dari Bang Juma udah panjang lebar itu. Masih belum nerima. Ini termasuk Erik juga nih. Kena tadi Erik nih. Kalau tadi tuh masih di ini Robbi wa Robbakum itu. Rob itu apa sih kalau Rob itu? Rob itu apa? Bergurunya ke si Edis ya lu ya? Ah, Gus Miftah jelasin Gus. Mungkin dia bergurunya ke si Edis, dia bukan ke ulama-ulama bergurunya dia. Kalau kan ada kul a'udzu robbil falaq, kul a'udzu robbil nas. Kan ada rob di situ. Rob itu pemilik. Misalkan saya nih di sini Robul Bait, saya pemilik rumah. Saya pemilik rumah. Berarti Rob itu bukan Tuhan ya? Bukan, kecuali kalau disematkannya ke Robul Alamin, pemilik alam semesta, ya ke Tuhan, ke Allah. Oh iya.
Ya Kan makanya ada- jangan belajar ke Sedis. Kalau belajar ke Sedis sesat lo. Ya Iya, Gus Miftah orang- monitor Gus. Gus Miftah. Orang Bang Edis lagi Lagi apa? Kenapa Kang? Ini Lagi dia seru-serunya. bahas masalah Rob. Biasa murid Edis. Oh. Rob itu bahasa Arab. iya, Kenapa memang? soalnya Rob itu Tuhan katanya. Iya, kenapa emang? Iya, apakah benar itu Bang Handi? Iya. Berarti Rob Muhammad itu berarti Muhammad Tuhan gitu. Nggak ada Rob Muhammad, nggak ada. Kan orang Islam kan doanya ya Rob, ya Rob. Berdoa kepada Tuhan, bukan berdoa kepada Nabi. Gimana? Masih mau aku datang besok? Aduh, udah mumet nih kepala. Aduh. Muhammad kan lo? Kalau Edis itu menganggap Yesus Tuhan apa Tuhan? Menurut Edis, Yesus. Tes. Tuhan kayak. Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan, berarti dia Tuhan. Sedikit Bang Andi. Guru juga, guru. masuk, Bang Pade, Aldus, masuk. Bang Aldus, jadi gini Bang. Boro-boro Nabi Muhammad itu dipanggil Rob. Dipanggil Sayyid aja masih terjadi khilafiyah. Ada kelompok-kelompok tertentu ya, seperti contoh Muhammadiyah itu nggak mau pakai kata Sayyid. Ya, ini mengenai Sayyid yang artinya tuan. Ya, itu aja di Islam masih terjadi khilafiyah, masih terjadi perbedaan. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Makanya ada orang Islam yang bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad, ada yang bersolawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi tidak ada orang Islam Allahumma sholli ala Rob Muhammad, nggak ada. Nabi Muhammad tidak pernah disematkan kata Rob kepada Nabi Muhammad. Ya, jangankan kata Rob disematkan, kata Sayyid aja masih terjadi perbedaan. Begitu Bang. Said itu berarti Tuhan. Tuan itu hanya khusus kepada manusia. Tidak pernah kata Sayyid itu disematkan kepada Tuhan, itu nggak pernah. Makanya kalau Anda baca di dalam Bible yang berbahasa Arab, Yohanes 13 ayat 13, di situ nggak ada Rob di situ, tapi Sayyid, ya. Apa di situ dikatakan angtum tat'unani wa sayyidan, ya, bukan Rob di situ. Jadi kelasnya Yesus itu Sayyid, sama seperti sahabat-sahabat Nabi, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, kayak begitu. Ya, artinya tuan. Begitu, Bang. Iya, paham. Paham ya? Nah, jadi gampang aja sebenarnya bantah Edis kalau mengatakan Muhammad tuh Rob. Edis, boro-boro Nabi Muhammad disebut Rob, disebut Sayyid aja masih terjadi pertentangan. Masih terjadi perbedaan, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Gimana umat Islam menyebut Nabi Muhammad Rob? Nggak ada. Tapi Rob itu sendiri artinya pemilik. Tetapi ketika itu disematkan kepada Sang Pencipta, maka ada tambahannya Rabbul Alamin, Rabbul Bait. Ya. Seperti contoh itu Rabb Hadzal Bait, yang menguasai tempat ini, rumah ini, yaitu maksudnya Mekah, Ka'bah. Dia yang menguasai, begitu. Kalau katanya Allah itu kan menurunkan kitab-kitab yang terdahulu. Kalau apa sih, kalau ibadahnya kan sholat, apakah di kitab-kitab terdahulu itu ada perintah sholat? Soalnya kan Yahudi itu kan beribadahnya nggak sholat kayak Islam. Ya memang umat-umat terdahulu tuh
beribadah, sholat dia, ada sujudnya juga. Misalnya dalam Mazmur 132 ayat 8, aku hendak sujud ke arah bait-Mu ya Tuhan Allahku. Atau di dalam Nehemia 6 ayat 8, ketika Ezra membaca lembaran-lembaran Taurat, kemudian mereka menyaut dengan Allah Maha Besar, ya, dalam bahasa Arab Allahu Akbar, lalu mereka sujud dengan muka menyentuh tanah. Tuh, ibadah mereka. Cuma ibadahnya mereka tentu berbeda dengan ibadahnya umat Islam. Ibadahnya umat Yahudi ada tersendiri, ibadahnya umat Islam dengan cara tersendiri. Tapi ada yang sama, apa itu? Sujud. Yesus sujud waktu di Taman Getsemani. Kemudian Yesus maju sedikit dan sujud dengan muka menyentuh tanah. Tuh, Yesus sujud. Pade, di Yahudi ada nggak perintah beribadah ke ini, ke apa? Ke sinagoge? Perintahnya ada nggak? Di Taurat. Ada dong. Ada di Taurat. Di mana, ada Pade? dong. Di Ulangan 6 ayat 13. Haruslah kamu beribadah kepadaku. Seperti itu. Ya, Mungkin kalau di untuk Islam ada nggak keterangan perintahnya sholat Pade, gini di loh. Islam? Taurat, antara Taurat dan Quran itu kan hampir sama sih sebenarnya, tentang apa itu Bang. Perintah pokoknya itu ada, mungkin nanti penjabarannya itu di Talmud mereka. Betul. Sama seperti di dalam Islam, perintah ibadah, sholat itu ada dalam Quran, tapi perintahnya harus seperti apa itu nanti dijabarkan oleh Nabi Muhammad. Makanya Nabi Hadis, ya. mengatakan apa? Sholatlah kamu seperti aku sholat. Iya, betul. Sholat masalahnya gini. usolli. Ya, masalahnya gini, ada nggak perintah dari Yesus ibadah ke gereja? Nggak ada, Yesus aja tiap hari Sabtu ke sinagog kok. Gimana sih? Nah, itu dia masalahnya, kenapa dia mempertanyakan ibadah di kita, sedangkan di ibadah di dia aja nggak ada perintah. Kalau kan maksudnya kan mau Nabi Muhammad kan perintahnya sholat gitu kan. Orang Yahudi katanya ya sujud juga sholat. Berarti kan orang Yahudi juga masuk surga tanpa masuk Islam. Begini Bang, ketika Nabi Muhammad sebelum diutus, orang-orang yang taat terhadap hukum-hukum Musa masuk surga dia. Ya, karena itu belum ada nabi seterusnya. Setelah ada nabi seterusnya, nabi selanjutnya harus taat. Harus taat kepada nabi itu. Contoh gini, ketika zamannya Soekarno, Anda harus ikut hukumnya Soekarno. Zamannya Jokowi, ikut hukumnya Jokowi. Zamannya Prabowo, ikut hukumnya Prabowo. Nggak bisa Anda ngengkel, oh nggak mau, presidenku hanya Jokowi. Oh nggak bisa seperti itu. Jadi demikian juga para nabi. Ya, ketika zamannya Nabi Musa, ikut Nabi Musa. Zamannya Nabi Isa, ikut Nabi Isa. Zamannya Nabi Muhammad, ikut Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad berkata apa? Sungguh akan masuk neraka orang Yahudi dan orang Kristen ketika mendengar dengan agama yang aku diutus tetapi tidak mau mengikutinya. Begitu Bang. Bahkan di dalam kitab Anda sendiri, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat Kisah Para Rasul 3 ayat 22, dan akan terjadi orang yang tidak mendengarkan nabi itu maka akan dibantai dari umat kita. Itu sudah terjadi belum Bang itu? Dan akan terjadi, udah terjadi belum? Kalau akan terjadi pasti terjadi lah. Nah, udah terjadi atau belum pertanyaan saya? Pada waktu itu ditulis, itu sudah terjadi belum? Belum. Belum terjadi. Itu di Kisah Para Rasul sesudah Yesus terangkat. Petrus itu dalam khotbah Petrus, dan akan terjadi pada umat kita. Orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibantai dari umat kita. Akan diperangi. Nah, maka orang Kristen ya seharusnya mendengarkan nabi yang akan datang itu. Makanya nanti kalau Anda lihat di dalam Ulangan 18 ayat 19, di situ dikatakan orang-orang yang tidak mendengarkan firman-Ku
yang diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Di situ jelas dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan Nabi itu ketika menyampaikan firman Tuhan dengan bismi anoki. Nah, dalam bahasa Arab bismillah. Nabi siapa yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan bismi anoki atau bismillah? Itu yang harus kamu cari. Itu bukan semua nabi. Karena di ayat 18 dikatakan apa? Akan aku bangkitkan seorang nabi yang seperti engkau. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Ia akan mengatakan segala sesuatu yang ia dengar daripadaku. Ayat 19, orang yang tidak mendengarkan firmanku yang disampaikan nabi itu demi namaku, maka aku akan menuntut pertanggungjawaban. Sekarang nabi siapa? Yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan bismi anoki atau dalam bahasa Arab bismillah. Ayo. Itu aja kok. Anda mau mengatakan Yesus, kapan Yesus? Ketika menyampaikan firman Tuhan dengan bismillah, kapan? Di mana? Nabi siapa? Silakan. Itu bener ya bismi anoki itu. Lah, Ayatnya dibaca gitu. aja. Bismi anoki artinya demi namaku. Ku di situ siapa? Tuhan kan? Demi namaku Tuhan. Dalam bahasa Arab apa? Bismillah. Nggak ada lain. Tidak ada nabi lain yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan bismillah kecuali Nabi Muhammad SAW. Kecuali hanya ada dalam satu surah di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Ahzab. Nah, itu nggak pakai bismillah, itu langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tetapi selain surah itu, semuanya pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dan seterusnya, semua pakai bismillah. Kecuali surah itu tadi yang saya sebutkan. Lanjut. Apa tanya lagi? Rik, tanya Rik. Kalau Rik. ya kalau ya Nabi Muhammad. Tapi apa iya, Bang? Apa Nabi Muhammad memerangi? Erik mau nanya Rik. Erik tanya Rik. Apakah Nabi Muhammad memerangi? Pasti dong. Kamu kira yang membebaskan Israel dari penjajahan Roma siapa? Coba siapa? Siapa? Betul. Ya Nabi Muhammad melalui khalifahnya Umar bin Khattab. Keduanya siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa yang membebaskan itu? Padahal di dalam Daniel 9 ayat 25, semenjak firman itu keluar, Yerusalem akan dipulihkan. Yang memulihkan siapa? Umat Islam toh? Kalau ya benar, kalau ya Allah itu ingin tujuannya satu, kenapa ada fase-fasenya? Harus ada Taurat, Injil, kenapa nggak langsung Al-Quran dari zaman manusia pertama? Allah itu maha tahu, Bang. Ya, Allah itu maha tahu. Kenapa harus berfase-fase? Sekolah itu nggak langsung kelas 6 SD, Bang. Harus dari TK Iya, dulu. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nggak langsung sarjana, toh? Nggak langsung sarjana, toh? Lah, Islam ini sarjana, Bang. Contoh gini, Bang. Kalau di zamannya Musa, Allah berfirman tentang ilmu pengetahuan, bagaimana, Bang? Pusing nggak orang? Iya, pusing lah. Pusing. Makanya Al-Quran itu penyempurna dia. Di situ ada ilmu pengetahuan, di situ ada politik, di situ lengkap di situ. Mau bicara ilmu pengetahuan, Al-Quran. Sebelum orang berbicara tentang Big Bang yang ditemukan oleh Lamitri tahun 1924, Al-Quran 1400 tahun yang lalu berbicara tentang Big Bang. Dalam surah Al-Anbiya ayat 31. Awalam yarol ladina kafaru anas samawati wal ardo kana tarot kong fafatanahuma.
Apakah orang-orang kafir tidak tahu bahwasanya dahulu langit dan bumi itu adalah satu yang padu, lalu kami pisahkan di antara keduanya? Berbicara tentang ledakan besar, Big Bang itu. Coba kau lihat Bible. Bagaimana Bible? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong, kegelapan menutupi samudra raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, belum berbentuk dan kosong. Kok ada air? Gimana ceritanya itu? Ini aja udah nggak masuk akal kita, belum berbentuk dan kosong. Ada air. Bukankah Ya, ada air itu nanti? Alkitab itu kadang ada yang tidak jelas. Lah itu dia ngakuin. Ngaku dia jujur. Ayat 3. Sadar dia, sadar. Ayat 3 sampai 5. Bentar. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik, maka dipisahkan dari yang gelap. Yang terang dinamakan siang, yang gelap dinamakan malam. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Ingat ya, hari pertama ada terang. Tapi mataharinya ciptakan hari keempat. Kejadian 14 sampai ayat 19. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang untuk memisahkan gelap dari terang, sebagai tanda waktu, bulan, dan tahun-tahun. Allah juga menciptakan dua benda yang sangat besar di cakrawala untuk menerangi bumi, yakni yang lebih besar menguasai siang, yang lebih kecil menguasai malam. Allah juga menciptakan bintang-bintang di cakrawala untuk menerangi bumi. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari keempat. Emang bisa bang ada terang tanpa ada benda penerang bang? Bisa? Jawab terus. Yesus itu adalah terang. Jawab. Oh kita nggak berbicara itu. Yang kita bicarakan penciptaan, bukan dogma. Ini bukan teologis ini. Kita berbicara tentang penciptaan, artinya berbicara tentang ilmu pengetahuan. Ketika kita berbicara ilmu pengetahuan, itu berbicara fakta, gitu loh. Ingat, di dunia ini tidak bisa terlepas dari hukum aksi reaksi, sebab akibat. Sebab ada benda penerang, akibatnya ada terang. Tidak mungkin tanpa ada sebab ada terang, itu nggak mungkin, nggak bisa terjadi bang. Kita jangan dibodoh-bodohi. Otak kita, ya Tuhan memberi kita itu otak. Itu supaya kita bisa mikir, bisa membedakan benar dan salah. Jangan mau dibodoh-bodoh ya, itu kan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan mau berkehendak seperti itu, mau apa? Kalau begitu cara pikirmu, Anda nggak bisa ngalahkan ateis. Ateis nggak percaya, yang kau bilang kehendak Tuhan tuh nggak percaya. Kalau Islam, gampang ngalahin ateis. Kita tanya sama dia, kapan Big Bang diketahui orang? Oh, 1924. Mungkin nggak 1400 tahun yang lalu berbicara tentang Big Bang? Oh, nggak mungkin. Kenapa? Karena alat belum canggih, belum bisa meneliti antariksa. Nggak mungkin itu. Tapi bagaimana kalau ada? Apakah itu bukan dari Tuhan? Ya, pasti dari Tuhan. Karena Nabi Muhammad belajar saja juga kagak. Nabi Muhammad nggak pernah belajar. Ya, andaikan belajar sekalipun, coba saya tanya. Ilmuwan mana yang berbicara tentang Big Bang sebelum tahun 100 tahun yang lalu lah? Siapa yang berbicara tentang Big Bang? Siapa ilmuwan mana? Al-Quran yang berbicara itu. Satu lagi misalnya, Nabi Muhammad itu hidup di padang gurun, boro-boro dekat tengah laut, dekat pantai saja kagak. Tapi lihat apa yang dikatakan Nabi Muhammad ya dalam surah Al-Hadid, ingat saya. Itu Nabi Muhammad mengatakan di dasar laut ada api. Secara akal sehat nggak mungkin. Bagaimana terkurung air tapi ada api. Tapi Nabi Muhammad mengatakan di dalam laut ada api. Melalui Al-Quran tentunya. Sementara api di dalam laut itu diketahui ya 1800 meter dalamnya. Apakah seandainya Nabi Muhammad menyelam 1400 tahun yang lalu sanggup menyelam 1800 meter bang? Nggak ada alat lagi. Sanggup bang? Kalau sungai di dalam laut ada nggak di Al-Quran? Ada dong.
Di dalam surah Alim apa namanya? Lupa pula aku ayatnya. Itu Allah yang menciptakan dua macam air yang baca Alkitab gitu. Kebanyakan baca Alkitab, Al-Qur'annya lupa. Ya wajar lah Al-Qur'an. namanya. Al-Qur'an 53. Nah itu dia. Tuh ada dalam Al-Quran. Pertanyaan saya, dari mana Nabi Muhammad tahu, Bang? Ya merantau, Bu. Merantau? Oke lah, Nabi Muhammad merantau sampai ke laut, nyelam dia. Apakah sanggup dia nyelam 1.800 meter? Oh, ini harus. Sanggup nyelam 1.800 meter? Nggak sanggup lah. Nah nggak sanggup, sekarang aja harus pakai alat canggih. Ya karena 1.800 meter itu, Bang, jangan diumpamakan seperti kita menyelam 1 meter. Di dalam 1.800 meter itu, ya itu sudah seperti terhimpit ribuan gajah itu. Ya, kalau udah pecah itu kapal selam itu. Makanya dibuat dari baja setebal itu. Gitu loh. Dari mana Nabi Muhammad tahu? Kalau bukan dari Allah SWT. Kemudian apalagi banyak di dalam Al-Quran berbicara tentang ilmu pengetahuan, tapi tidak satu pun yang bertentangan dengan sains. Tengok Bible tuh. Dari ayat 1 sampai ayat ke-25, 29 itu banyak sekali kesalahan di dalam kitab Kejadian itu. Contoh, tumbuhan diciptakan hari ketiga. Kejadian 1 ayat 13 ayat 11 sampai ayat ke-13. Ya, hendaklah bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan biji yang bertunas dan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan tunas. Allah melihat semua itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ketiga. Mataharinya hari keempat. Emang Tuhan nggak tahu kalau tumbuh-tumbuhan itu bisa hidup hanya dengan adanya matahari. Dengan adanya matahari dia terjadi proses fotosintesa. Tuhan nggak tahu itu. Itu kiasan mungkin. Bagaimana kiasan? Kan sudah saya bilang, berbicara tentang penciptaan artinya berbicara tentang ilmu pengetahuan. Berbicara ilmu pengetahuan berbicara tentang fakta. Tidak boleh Tuhan yang Maha Kuasa berselisih dengan apa yang diciptakan, itu nggak boleh, Bang. Contoh ginilah, Anda menemukan dompet nih. Anda menemukan dompet. Lalu ada orang yang mengaku bahwa dompet itu miliknya. 2 orang mengaku. Bagaimana cara Anda memastikan salah seorang ini pemilik dompet itu? Bagaimana caranya? Itu ada ATM-nya kan? KTP Ya, bukan ATM, KTP-nya. Harus tahu isi dari dompet itu. Betul enggak? Kalau nggak ada KTP gimana? Ya isinya itu. Isinya ada uang ratusan berapa lembar. Terus apa aja. Itu harus tahu. Kan harus seperti itu cara-cara menelitinya kan? Cara menyelidikinya kan? Atau Anda, aku pemilik ini, pemilik dompet, lalu Anda percaya begitu aja? Ya imani aja udah. Iya, Anda percaya begitu aja? Imani. Sama seperti halnya ini. Ini ada Tuhan ini, Tuhan Kristen, Tuhan Islam. Sama-sama mengaku sang pencipta. Bagaimana cara menyelidikinya? Mana Tuhan yang benar? Tentu kita akan mengacu bagaimana Tuhan itu berfirman, bercerita tentang ciptaannya. Nggak boleh asal imani saja. Oh, pokoknya Tuhanku sang pencipta, nggak peduli. Mau salah, mau benar, oh nggak bisa seperti itu. Makanya kita itu harus menggunakan akal kita. Yesus berkata dalam Markus 12 ayat 31, ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Pakai akal supaya kita benar-benar oh ini Tuhan nih yang mencipta nih, pakai akal. Di dalam Islam afala yatawakilun, apa kamu nggak menggunakan akalmu? Afala yatafakarun, apa kamu nggak mikir? Nah, itu kita disuruh mikir, Bang. Nggak boleh oh imani saja. Kalau berdasarkan iman saja kita sudah benar, maka di dunia ini tidak ada agama yang salah.
Ada orang mengimani sapi adalah Tuhannya, berdasar iman dia benar. Ada orang mengimani gunung adalah Tuhannya, bagi iman dia benar. Tapi bagi akal sehat apakah itu benar? Tidak. Jadi untuk membedakan mana benar, mana salah, akal tolak ukurnya. Begitu Bang. Oh, dari kecil aja udah diajarinnya begitu. Nah, apakah Anda akan pasrah begitu? Oh Tuhan, nanti terjadi pertanyaan di sana. Kenapa kamu menjadi Kristen? Udah diajarin kayak gitu. Kamu kan gue kasih otak, nggak mikir kau. Kau pernah bertemu dengan Bang Juma, pernah bertemu dengan Sugi Kristologi. Apakah yang dia katakan tidak pernah menjadi pertimbanganmu? Nggak pernah menjadi apa? Kamu berpikir untuk apa kau? Apa bedanya kau sama kerbau? Dikasih otak nggak pakai mikir. Gitu. Tidaklah Bang. Saya Islam dari kecil juga diajari orang tua. Ya, tetapi apakah saya pasrah sampai situ? Tidak, saya belajar melakukan perbandingan, kitab ini begini, kitab ini begini. Kita sandingkan, kita pelajari. Tidak bisa kita hanya modal imani saja, ya udahlah. Kata orang tuaku ini yang benar-benar. Itu namanya orang yang tidak menggunakan ininya. Tuh, setuju. Itu Bang Aldaus. Paham nggak Bang Aldaus? Paham. Keren. Paham apanya yang paham? Harus menggunakan akal. Menggunakan akal. Oke. Gimana membedakan dompet pendeta dengan dompet ustadz? Gak ada KTP-nya tuh. Yo, gimana caranya? Tahu nggak? Ambil Udah, uangnya. tanya lagi bang, sepuasmu Cium nanya dulu bang. tuh uangnya. Kalau uangnya bau ikan asin, nah berarti itu dompet pendeta. Ya, tanya lagi kau. Mumpung ketemu saya bang, saya jarang nongol sekarang tuh bang. Males aku kadang debat tuh lihat Oten koplak-koplak ya agak males aku. Nanya aja lah bang, nanya bang. Mumpung saya naik bang. Belum tentu sebulan sekali ketemu saya bang. Mungkin Erik mau tanya dulu. Erik, silakan Erik dulu. Tanya dulu Erik. Sebelum ke Aldeus, Erik dulu. Mau tanya buat Bang Sugih. Saya mau tanya soal wudhu bang. Nah bagus nih, ini soalan bagus nih, pertanyaan bagus nih. Ini kayaknya udah detik-detik syahadat nih. Nanti begitu syahadat langsung bisa wudhu dia. Ya tanya. Kan wudhu itu ada cuci tangan, kumur-kumur, cuci muka dan sebagainya kan bang ya. Itu artinya apa bang, makna dari semuanya? Ya, jadi kita melakukan perbuatan dosa itu kan dari berbagai macam bang. Dari mata bisa, dari telinga bisa, mulut bisa, tangan bisa, kaki bisa. Itu sebenarnya simbolik, ya kan? Simbolik kita menyucikan itu semua. Nah, untuk apa? Untuk menghadap Tuhan. Ya, tangan kita berbuat dosa, kita cuci dengan air. Kita buktikan dengan perbuatan. Nggak bisa kita hanya nyuci tangan biar dosaku bersih. Tapi tetap aja nyolong. Ya percuma. Ya kan? Mulut kita kumur-kumur 3 kali setiap hari. Untuk apa? Menjaga kebersihan iya. Ya, termasuk juga menjaga kehati-hatian mulut kita itu supaya tidak sembarangan. Tiap hari kumur-kumur 5 kali minimal sehari. Tapi kerjanya masih ngomongin orang. Ya kan, fitnah orang, nipu orang, percuma. Jadi antara perbuatan dengan praktek itu harus sinkron. Makanya nanti setelah kita sholat, kita berikrar kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya, hidup dan matiku, semuanya hanya untuk Allah saja. Jadi apa yang kita lakukan untuk Allah. Untuk menghadap Allah kita harus bersih, itu secara lahiriah. Ya, tangan kita bekas. Wih, udah tahu itu? Udah dong. Ih, ya kan?
Untuk menghadap Allah kita harus bersih. Makanya kalau Anda baca dalam Imamat 11 ayat 45, kuduskanlah dirimu sebab aku ini kudus. Bagaimana kita menghadap Tuhan tapi kita najis? Ya kan? Nggak boleh. Harus bersih secara lahir, yaitu dengan cara berwudu. Secara batin juga iya, kita harus bersih. Bukankah di dalam Yahudi juga diatur seperti itu? Harus berwudu dia, harus suci dia. Makanya orang yang haid di dalam Yahudi tidak boleh beribadah yang secara ritual itu nggak boleh. Makanya bahkan lebih keras lagi kalau di Yahudi itu, apapun yang disentuh oleh wanita yang sedang haid jadi najis. Kalau di Islam tidak. Yang disentuh perempuan haid tidak najis. Itulah Islam menyempurnakan dari ajaran yang terdahulu. Orang yang haid, perempuan haid, setelah haid harus menyembelih 2 burung merpati. Nah, kalau di dunia ini ada 2 miliar atau 3 miliar perempuan, maka setiap bulan ada 6 miliar burung merpati yang harus disembelih. Habislah burung merpati, Bang. Habis nggak tuh? Lumayan Bang buat bisnis burung merpati itu. Habis, Bang. Makanya aturan itu sudah tidak layak lagi untuk zaman sekarang. Gitu loh. Misalnya orang Yahudi hari Sabat total berhenti. Tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Coba dijalankan zaman sekarang. Perbankan bangkrut. Murid-murid jadi bodoh, gurunya nggak bisa ngajar, berhenti total semua, ya kan? Lalu lintas macet, listrik macet, nggak layak. Makanya yang layak apa? Islam. Makanya nanti di dalam Islam, dalam surah Al-Jumu'ah itu ayat 9, setelah kita melaksanakan sholat Jumat, kita diperbolehkan untuk bertebaran di bumi untuk mendapatkan karunia, untuk meraih rezeki. Kalau dulu enggak, total 24 jam, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak boleh hidup lampu, nggak boleh, kerja, nggak boleh. Nah, coba sekarang, dijalankan itu, total, nggak ada aktivitas. Orang melahirkan bahaya, nggak bisa dibawa ke rumah sakit. Nah, Islam menyempurnakan itu semua. Makanya tadi, kenapa nggak langsung Al-Quran ya? Sejak zaman dahulu, ya itu tadi alasannya. Belum waktunya pada masa itu, gitu Bang. Aldois, kipasnya agak dijauhin Aldois. Aldois, kipasnya agak dijauhin. Siapa? Nanya lagi. Ya Bang Erik, tanya lagi, silakan Bang Erik. Soal sholat Jumat Bang. Boleh tuh, bagus tuh. Kenapa cuma laki-laki aja yang saya lihat itu, nggak ada perempuannya? Ya, karena kalau perempuan nanti diwajibkan sholat Jumat bahaya Bang. Bagaimana waktu sholat Jumat dia datang haid? Hah? Gimana coba? Lagi haid perintah sholat Jumat ya bahaya, enggak. Makanya hanya laki-laki saja yang diperintahkan untuk sholat Jumat. Bukan wanita nggak diperintahkan, itu tadi wanita itu banyak halangannya. Gitu Bang. Itu aja jawabannya yang masuk akal. Paling zuhur aja ya Pak De ya. Zuhur di rumah ya. Apalagi Bang? Atau tanya ini Erik, yang ajan, kenapa yang ajan itu kebanyakan laki-laki, nggak ada perempuan itu? Ketahuan kan? Itu ada yang awas mati lampu Pak De. Enggak ada kamusnya saya mati lampu. Mati lampu langsung PLN. PLN habis pulsa lari dia ke tenaga surya. Nggak ada kamusnya mati lampu tuh. Tenaga surya saya tuh. Ayo Aldos, tanya lagi Aldos.
Aldaus, buka mute-nya Aldaus. Woi, Aldaus. Oh, kayaknya pingsan nih si Aldaus nih. Nggak tahan nih dengar penjelasan Pak D nih. Aldaus. Wah, butuh napas buatan dia, Rik. Kasih napas buatan, Rik. Ya kayak kawan-kawan ini ya, yang sudah mikir kayak Bang Erik, kayak Bang Aldaus, apalagi yang Anda pertahankan di Kristen? Apa coba? Kebenaran apa yang mau Anda pertahankan di situ? Coba kawan-kawan Kristen coba deh. Apa kebenaran apa yang bisa Anda buktikan ke saya di Kristen itu apa coba? Mau ditengok dari apa? Ayolah sinilah. Nunggu apa lagi, Erik? Jangan sampai nanti kata Bang Jumat tadi, kita udah digotong, dimasukin ke alam kubur, di situ kita mau bertobat, udah telat, udah nggak bisa, Bang Erik. Gitu, Bang Erik. Aldaus, jangan-jangan lu pingsan lu. Jangan sampai pingsan lu, Aldaus. Kayak Pak Aroma itu langsung dia. Padahal dia pendapatannya dari gereja banyak tuh. Waktu jadi pendeta tuh. Iya, sekitar 18 juta sebulan. Dia tinggalkan. Karena udah nggak nyaman lagi di situ. Ya, kalau Bang Arom dapat pendapatan dari gereja, Bang. Tapi kalau Iya. kita ngabisin duit buat gereja, Bang. Nah itu dia Nah, itu yang dia. saya maksud Bang. Sedangkan yang dapat gaji dari gereja sedangkan yang dapat gaji dari gereja aja dia tinggalkan. Kamu yang berkorban malah bertahan. Ini mikir enggak kau? Mikir enggak? Curhat lu, Rik. Itu pusing saya. Yang dapat penghasilan dari gereja dia tinggalkan. Kamu yang berkorban untuk gereja kau bertahan. Ini mikir enggak kau? Mending bikin ke aing sih duitnya, aku aing dipakai kawin, Erik. Bang, ya telat perpuluhan aja udah kayak di teror pinjol rasanya itu. Bisa ditagih ke rumah. Sebulan berapa lu bayar, Rik? Sebulan berapa lu bayar? Ya, itu kan orang tua kurang paham juga. Ya, biasanya makanya- setahu lu berapa? Makanya tadi Bang Erik, saya bilang ya di awal tadi, ibadah di Kristen itu artinya kamu harus bayar. Kalau di Islam enggak, ibadah itu gratis. Bahkan kau punya sarung satu-satunya untuk 5 tahun nggak ada masalah. Ibadah di Islam itu gratis tanpa biaya. Di Kristen ibadah artinya bayar. Kalau nggak bayar nggak ada ibadah, nggak ada sakramen. Betul nggak? Betul, betul. Bisa kau datang ke gereja tanpa perpuluhan? Diusir. Bisa. Bisa kau melakukan sakramen pernikahan Nggak tanpa bisa. terdaftar di gereja itu? Enggak. Kan Nggak kita kan bisa. kayak terikat begitu, Bang. Iya, ada kasus Bang. Ada orang Kristen, ya kan, meninggal. Dia nggak pernah ke gereja. Nggak ada yang ngurus. Yang ngurus orang Islam malahan di situ. Yang nguburkan orang Islam. Akhirnya anak-anaknya itu masuk Islam semua. Ada kasus seperti itu. Saya pernah lihat, pernah ada beritanya nggak salah. Iya. Nggak ada sakramen. Nggak ada pelayanan. Nah, sakramen itu pelayanan lah. Nggak ada pelayanan dari gereja. Nggak ada. Kamu bayar, ada pelayanan gereja. Nggak bayar, nggak ada pelayanan. Makanya ibadah di Kristen artinya kamu harus bayar. Betul? Betul. Nah,
Nyembah anak orang aja harus bayar. Mikir nggak sih? Agama yang bisa masuk surga itu agama yang masuk akal. Kalau masuk akal kagak saja kagak, gimana bisa masuk surga? Syarat masuk surga harus masuk akal dulu, Bang. Kalau masuk akal kagak saja kagak, gimana bisa masuk surga? Nih si Aldaus bener-bener jangan-jangan pingsan ini. Sok dia, Bang, sok dia. Teman-teman ada yang tahu nggak nomor telepon ambulan? Telepon ambulan. Kena ginjalnya nih. Kena ginjalnya nih anak nih. Aldaus. Berarti per bulannya gede ya Bang Erik ya pembayarannya ya. 10% dari penghasilan dari keuntungan. Iya. Makanya Ya, kita- harus daftar dulu biar matinya diurus. Loh, kalau nggak bayar per puluhan nggak diurus loh. Kalau nggak bayar per puluhan ya kubur aja sendiri. Iya, suruh jalan sendiri ke kuburan loh. Aduh. Ya, Aldaus, kau nggak bayar per puluhan, lu jalan aja sendiri. Padahal udah mati itu si Aldaus. Suruh jalan sendiri coba mayat. Yang saya tahu dulu terakhir orang tua sampai ditelepon tuh 50 ada Bang. 50 juta. Berarti 500 juta pendapatannya ya? Iya kan berapa usaha kita itu? Iya. Bukan gitu, Bang. Itu udah berapa bulan nggak bayar gitu mungkin itu. Ya. Enggak. Misalnya enggak, misalnya sebulan 5 juta misalnya kan. Kan Nggak tergantung bayar ini. sampai 10 bulan. Ya 50 juta lah. Kurang tahu juga telat berapa itu kan orang tua yang ngurus. Saya cuma dengar aja suruh bayar segitu. Iya. Lu mending gak usah bayar lah. Ngapain bikin kayak pendeta? Ini Aldaus bayar nggak Aldaus per puluhan? Islam juga sama kan bayar listrik masjid. Nggak ada, Bang. Nggak ada Islamnya. Jadi ke listrik masjid lu? Nggak ada, Bang. Kami umat Islam tidak pernah diwajibkan untuk bayar ustadz. Nggak ada, Bang. Bayar Sementara listrik misalnya masjid. zakat ya kan, itu untuk siapa? Untuk 8 asnaf, fakir miskin, anak yatim, mu'alaf, musafir, ibnu sabil, amil. Nggak ada bagian untuk ustadz. Nggak ada, betul nggak ada. Nggak ada seperti itu. Untuk siapa? Anak-anak yatim itu, orang-orang yang tidak mampu. Itu, Bang. Kata pendeta juga waktu khotbah itu perbanyak baca Alkitab, jangan main HP mulu kata. Nggak nyambung lu. Kalau masalah bayar mah Aldaus kan ada ayat Injililah seluruh makhluk gitu ya Aldaus ya. Betul nggak? Pergilah. Iya, pergilah dan beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk ya. Iya. Betul nggak? Lu mengimani itu nggak? Hah? Saya nggak tahu saya. Enggak mengimani itu nggak lu? Seluruh makhluk kan saya mah nggak itu bukan ahlinya. Lu pernah nggak nginjilin kodok? Nggak pernah lah, aneh. Loh kan seluruh makhluk. Yang bener-bener aja lah. Loh, ya bukan seluruh makhluk dong. Kalau gitu seluruh manusia gitu ya Pak Dea bunyinya ya. Iyalah. Kalau Kalau makhluk makhluk itu ya semuanya ada coro. Di Alkitab itu banyak. Ada curut.
Itu harus diinjili itu bang. Harus kamu beritakan itu. Hei, curut, dengar. Pada mulanya adalah firman, firman beserta Allah, firman itu adalah Allah. Dengar ya curut. Kayak gitulah. Iya, harus diinjili. Kan memberitakan bang, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Jadi makhluk di sini luas. Seperti yang saya katakan tadi, ketemu curut, injili curut, ketemu kodok, injilin kodok, ketemu kecoa, injilin kecoa, kayak gitu. Itu harus itu, nggak bisa bantah itu, karena kecoa, curut, makhluk semua itu. Manusia aja lah. Dah, oh di situ perintahnya bukan manusia kok, seluruh makhluk. Iya, cuman kan agama kan harus pakai akal katanya. Ya kalau pakai akal nanti Kristen bubar bang. Ya makanya itu akal biar mikir suruh makhluk. Kalau binatang nggak bisa ya berarti manusia lah. Nah ya kalau Kristen pakai akal bang, umatnya disuruh pakai akal, Kristen bubar nanti. Contoh nih, kamu percaya ndak sapi bisa memperanakkan kucing? Aneh-aneh aja. Nggak percaya kan? Nah itu kau pakai akal. Sekarang manusia memperanakkan Tuhan, kau percaya? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Tuhan. Percaya kau manusia memperanakkan Tuhan? Bukan gitu. Nah, jadi Yesus bukan Tuhan maksudmu? Di situ kan manusia yang diurapi. Berarti Yesus bukan Tuhan? Manusia yang diurapi Tuhan. Nah ya kalau dia manusia diurapi Tuhan berarti bukan Tuhan kan? Tapi kan ada keilahiannya. Nah ini dia. Berarti manusia memperanakkan Tuhan. Ilahi itu kan Tuhan artinya kan? Kau percaya manusia memperanakkan Tuhan? Bang Erik, kau percaya manusia memperanakkan Tuhan? Nggak ada itu, bohong itu. Bohong, nah itu kau pakai akal. Sama seperti pertanyaan saya tadi, kau percaya sapi memperanakkan kucing? Ada-ada aja. Ketika saya tanya, kau percaya manusia memperanakkan Tuhan? Kenapa Anda nggak bilang kamu ini ada-ada aja? Kan harusnya seperti itu kalau kau pakai akal. Coba tanya ini bang, kau percaya ular makan debu? Woi, pakum kuliner. Nah itu dia. Coba kau pakai akalmu, ya mengimani Bible pakai akal, bubar kau bang, bubar, nggak jadi Kristen kau. Justru kalau kamu nggak mau pakai akal, kau betah di Kristen. Betah, saya jamin betah kau di Kristen. Tapi ketika Anda mau menggunakan akalmu, Anda nggak akan betah di Kristen. Saya mau tanya sama Aldos nih. Aldos, kau Kristen apa kau? Protestan. Gerejamu di mana? GPIB. GPIB. Sekarang aku mau tanya. Ngantuk apa gimana ini? Udah mau tidur ini juga tadi nyalain kipas tuh. Mau gunain akal apa mau gunain doktrin? Emang lu udah Islam? Enggak, aku tanya dulu sama kau. Belum, dia belum Islam dia. Oh. Aku mau tanya sama kau. Mau gunain akal, mau gunain doktrin? Ya akal apa? Kalau mau gunain akal, cobalah kau berhenti ke gereja 3 bulan aja. Hah? Berhenti kau ke gereja 3 bulan aja. Biar sehat akal kau tuh. Biar apa itu? Biar sehat akal kau. Aku sudah berapa tahun nggak ke gereja, sehat akalku. Minum susu juga udah sehat. Minum susu. Enggak Sehat bakal. akal bang, sehat akal maksudnya bang. Orang gila pun dikasih minum susu nggak sehat-sehat akalnya. Si Erik cerdas anjir, goblok si Erik cerdas. Goblok bener sih ya. Karena Tuhan itu Ya
Ya makanya aku batas. Dus, aku tanya sama kau, kalau kau mau sehat akal ya berhentilah kau ke gereja ya. 3 bulan aja. Itu bukan solusi itu. Itu solusi. Belajarlah kau dengan orang-orang sekitar kau yang akalnya sehat tuh banyak kan di lingkunganmu tuh. Ya, berhentilah dari gereja. Ya. Habis doktrin tuh sehat kau tuh. Atau udah masuk Islam aja lo kalau gitu. Kalau udah gitu. Kalau nggak ke gereja mah. Besok aku sunat. Habis sunat agak tinggal tunggu kabar aja kau nanti. Masya Allah, amin ya Allah. Semoga orang-orang yang mau menggunakan akalnya ini terselamatkan lah. Sebenarnya Aldos ini pun udah ragu-ragu dia, udah bingung juga dia. Cuma ya itu tadi, doktrin ini susah dilepaskan. Sejak kecil kena doktrin, ya udah susah dilepaskan. Bagaimana supaya bisa lepas? Ya gunakan akalnya, itu aja. Ini momen paling bagus sebenarnya, Rick. Lu kan belum disunat. Iya belum. Nah, kan suka ada ini ya, sebelum dan sesudah. Coba lu sepil sebelum disunat dan sesudah disunat nanti, Rick. Sepil di sini. Ini. Sepil di sini bahkan nggak mungkin bang. Ini ada komentar bagus nih. Uclin sudah nggak percaya Al-Quran dan hadis sampai hafal dan beriman di Alkitab. Ini tipe orang yang nggak berakal. Di sisi mana kita nggak percaya Al-Quran? Apa gara-gara saya itu membaca Bible terus saya nggak percaya Al-Quran? Berarti kalau ada pendetamu seperti Edis misalnya, dia membahas Al-Quran, dia nggak percaya Bible lagi, gitu. Ini kau nggak pakai akal ini. Kita membawa Bible, ya. Kenapa? Untuk menunjukkan ini loh kitab kamu yang percaya itu seperti ini. Karena tidak mungkin saya bawa Al-Quran untuk mendebat Anda, itu nggak mungkin. Kenapa? Karena kamu nggak percaya dengan Quran. Nah, makanya kami belajar ya mengenai Bible itu sebenarnya gimana sih? Oh, ternyata setelah saya pelajari apa yang diimani oleh orang Kristen dengan apa yang tertulis dalam Bible, jomplang. Bible salto ke kanan, Kristen salto ke kiri, jomplang. Itu yang saya dapat. Nah, itu saya gunakan. Ini loh. Kamu percaya enggak dengan kitabmu ini? Boro-boro pakai Quran, pakai Bible aja ditolak. Kan gitu. Itu cara terbaik itu, memakai Bible untuk mendebat Anda, untuk meluruskan iman Anda, itu cara terbaik. Bukan berarti kita itu percaya tidak percaya lagi dengan Quran. Justru saya ini percaya penuh dengan Quran karena Al-Quran sesuai dengan akal saya. Ayat mana yang nggak sesuai dengan akal saya? Al-Quran. Semua alhamdulillah. Misalnya Al-Quran mengatakan, misalnya di dalam surah Al-Mu'minun ayat 14, bahwa manusia itu awalnya ya ketika masih berbentuk embrio itu seperti lintah. Ya, di situ dikatakan atau di dalam surah Al-Alaq itu juga ada. Kholakol insana min alak, dari kata alakoh yang artinya kemudian manusia itu kami bentuk sebagaimana lintah. Nah, ini nggak bertentangan dengan akal, tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, karena memang manusia janin
ketika berusia antara 15 hari sampai 25 hari itu mirip lintah, perilakunya seperti lintah, bentuknya seperti lintah. Dia makan dari mengisap darah ibu kita. Dia sifatnya melekat pada dinding rahim. Makanya di terjemahan apanya itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Dari kata alakoh yang artinya lintah. Masuk akal, sesuai ilmu pengetahuan. Bible. Bagaimana Bible? Ayub 10 ayat 10. Bukankah engkau Tuhan yang menciptakan aku seperti susu, dicurahkan dan dikentalkan seperti keju. Weh, sejak kapan manusia dalam rahim seperti keju? Bener kayak keju kerat gitu. Mana yang logis, yang seperti keju atau seperti lintah? Bentar Pade, wih Erik keren, wih udah open cam Erik ke Pade. Oh, mantap. Pade open cam dong Pade, Pade open cam. Oh kayaknya seumuran sama Pade nih kayaknya. Keren Bang Erik udah open cam, woi. Nah gitu dong. Tapi muka lu kayak orang Kamerun, Rik. Silakan Bang Erik, apa lagi Bang Erik yang mau ditanyakan Bang Erik? Kan di Quran tuh sumber ilmu katanya Bang ya. Kalau mungkin teknologi yang lain selain misalkan contohnya penemuan kendaraan atau apa? Erik ternyata laki-laki ya. Ya, lanjut Rik. Penemuan tentang kendaraan atau bahan bakar mungkin ada dijelaskan dalam Quran Bang? Enggak ada Bang. Mengenai itu enggak ada. Cuma Al-Quran itu kan berbicara tentang pokok gitu kan. Misalnya tentang kendaraan, Allah itu menciptakan seperti kuda ya, dan sebagainya untuk menjadi kendaraan bagimu. Nah, itu yang dibicarakan. Tapi kalau mengenai secara spesifik tidak ada. Tetapi apa yang diceritakan dalam Al-Quran ya, yang sudah terbukti itu nggak ada yang berselisih dengan ilmu pengetahuan, nggak ada gitu. Tapi serem loh Bang Erik ini kayak apa agen pinjol. Kalau aku lihat Erik ini kayak temanku dulu manjat pohon kelapa jatuh kayak dia. Tapi tenang aja Bang Erik, apapun itu, lu orang yang terpilih. Jadi apa sih istilahnya itu Pak? Sedikit yang terpilih apa? Sedikit yang terpanggil tapi banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Nah ini. Jadi gini loh Bang, Al-Quran itu kitab penyempurna. Ini sering salah diartikan, oh kalau begitu Al-Quran itu membahas segalanya. Tidak, Al-Quran itu sudah memberi judul terhadap dirinya sendiri. Ya, dalam surah Al-Baqarah misalnya, Dalikal kitabu la raiba fihi hudalil mutakin. Ini buku petunjuk ya, yang tidak ada di dalam keraguan di dalamnya. Petunjuk apa? Untuk keimanan. Jadi Al-Quran itu petunjuk dalam keimanan. Sempurna itu. Kalau kamu ingin mengenal Tuhan yang benar, Al-Quran. Gitu loh. Jadi ketika kita baca buku itu, kita kan harus tahu judulnya dulu. Oh ini buku judul apa ya? Biologi. Jangan kau cari soal sejarah di dalam biologi, nggak ketemu. Jadi sesuaikan dengan judul. Al-Quran sudah memberi judul terhadap dirinya. Ini buku petunjuk untuk keimanan. Jadi sempurna dalam apa? Dalam hal iman. Mengenai bagaimana Tuhan, ya kan? Itu dikupas di situ. Nah, hal-hal lain seperti ilmu pengetahuan dan sebagainya itu penunjang untuk menuju keimanan. Begitu, Bang. Allah bercerita tentang penciptaan jagat raya misalnya.
Itu untuk apa? Supaya kita mengetahui bahwa Allah lah sebenar-benarnya Tuhan yang menciptakan ini semua. Begitu. Jadi Al-Quran bukan buku ilmu pengetahuan, ya, tetapi apa yang diceritakan Al-Quran di dalam soal ilmu pengetahuan tidak akan bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Begitu, Bang. Wah, ganteng lepasan weh. Ini ciri-ciri orang yang akan dapat hidayah kayaknya nih. Saya mau tanya lagi. Boleh. Open cam lagi, Rik. Open cam lagi. Woi. Malu ah, Bang. Open cam lagi nggak apa-apa, aman. Open cam lagi. Panas. Dibuka maskernya lu, bagus lu, kumis lu yang sebelah 13 biji, ini yang nge-vape nggak sebelah apa-apa, lagi Bang? 15. Bang Kian Santang. Aman Nge-vape Kade. nggak apa-apa. Aman, ada pelanggaran sedikit nggak apa-apa. Saya lihat kumisnya si Erik ini yang kiri 13, yang kanan 17. Kok bisa beda gitu jumlahnya, Rik? Masa? Iya, coba buka lagi kameranya. Enggak. Ngarang wae. Oh kan kena pelanggaran kan? Nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Apalagi tadi lupa lagi. Jangan diguroin lah Bang Kian Santang, biar serius dia. Ya serius Bang, serius. Mumpung aku naik, aku kan jarang naik sekarang tuh. Iya, serius Rik, tanya yang bagus, Rik. Dulu lu sering bayar per puluhan gak, Dik? Yang bayar orang tua, Bang. Oh, dibayarin. Itu kan satu keluarga berapa orang? Berapa itu jumlahnya? Ya, kurang tahu juga, orang tua yang tahu urusan bayar-bayar. Oh ya wes lah. Cuman terakhir saya dengar itu ada penagihan sampai 50, Bang. 50 kali. Gede banget itu. Ya mungkin terlalu kaya bapaknya Bang Erik. Ya mungkin berapa bulan nggak bayar gitu, nggak tahu, kurang tahu juga lah. Langsung bisa beli mobil itu pendeta tuh. Langsung lunas itu angsuran Alparnya itu, Bang. Rik, nanti kalau kamu udah memeluk Islam, kau harus bayar per 20-an ke saya ya. Alah. Bercanda, Rik, bercanda. Rik, tanya lagi, Rik. Yang banyak, Rik. Lupa lagi, saya mah tadi ada mau ditanyain, lupa lagi. Jika mau pertanyaan tuh nggak nyari referensi, Bang, karena saya pikir sendiri apa gitu mau ditanyakan. Yang masih meragukan Anda untuk memeluk Islam apa? Kalau secara mungkin orang udah ya tinggal ininya aja, Bang, apa? Oh, udah nggak ragu ya, nggak ada keraguan lagi sebenarnya ya. Tinggal syahadatnya aja, tinggal Masya Allah. Disegerakan, Bang. Nanti kalau kamu sudah tahu betapa indahnya Islam, betapa damainya Islam, kamu akan menyesal jadi kafir walaupun 1 detik. Walaupun 1 detik Anda akan merasakan rugi. Jadi kafir walaupun 1 detik itu sangat rugi. Ya kenapa begitu? Karena seandainya kamu mati dalam keadaan kafir, selama-lamanya di dalam neraka. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi naril jahannam khalidina fiha ulaika hum syarul bariyah. Jadi orang-orang kafir itu mendekam selama-lamanya di dalam neraka. Makanya saya katakan tadi sangat-sangat rugi. Jadi kafir walaupun 1 detik aja itu sangat rugi. Gitu, Bang. Nah, Rik. Ya. Hajar dulu nih si David nih. Hajar dulu si David.
David mana? Ini nih ada si David nih. Kenapa? David. Kurang ajar nih, ngebully terus di bawah Riko. Sakit dia sakit. Itu ada M-nya. Hah? Namanya Kristen, dia M. Kristen. Munafik itu, M-nya itu munafik David. Ya, coba suruh dia ngomong. Ngomong lu Pit, ngomong, buka Ya. mute. Ngibul, kalian semua ngibul tau. Nah kan tuh. Kenapa? Siapa bilang ibu? Blok, apa yang kau bilang ibu tuh? Apa yang kau bilang ibu? Marahin Rik. Hah? Apa yang bilang ibu? Kau diam? Sebongkar faktanya, fakta itu yang saya ucapin fakta semua. Apa yang dibilang kibul yang mana? Fakta apa? Fakta apa? Alah, orang sakit bang. Fakta apa? Saya tanya fakta apa? Ya kau bilang ngibul apa? Ngibul, omongan mereka tuh ngibul semua. Mereka siapa? Mereka siapa? Ini Mereka- apalagi Islam ini membodoh-bodohkan orang, mengkafir-kafirkan orang. Nggak ada kedamaian-damaiannya. Memang kau bukan kafir? Nggak ada kedamaian-damaian dalam itu apa? Dalam pengajarannya. Memang kamu pernah Islam sehingga ngerti damai dan ndaknya. Nggak apa-apa, Ngerti jangan lah. diturunkan biar Erik yang ngehajar teman-teman. Ya enggak, biarin dia ngomong sok. Yakini saya ngibulnya di mana? Ya, kamu siapa? Kamu Kristen kok? Hah? Hati saya udah Islam bang. Ya terserah, nggak peduli saya mau terus Islam kayak. Terus bentar lagi login. Kenapa memang? Ya nggak masalah, nggak ada problem apa Terus kau bilang mereka ngibul apa coba? Ya mereka ini tukang ngibul, ngomong sok paling benar sendiri, sok seolah-olah udah pernah megang pintu surga, mati aja belum, sok-sokan Jadi pinter sendiri. jadi bagi Erik ini yang nggak ngibul itu kalau dia itu bertuhan tapi nggak ada yang nyuruh, itu nggak ngibul itu. Bertuhan tapi nggak jelas asal usulnya, itu nggak ngibul. Tapi kalau yang jelas-jelas ada ayatnya, ada perintahnya, itu bagi dia ngibul. Ya memang tipe orang yang tidak berotak ya seperti itu. Udah pasti bener belum? Ya sudah pasti lah. Cuman klaim-klaim aja saya juga bisa bilang saya benar. Oke. Marah dia marah. Woi, yang marah dia Yang mana ya? Baru diketawain kau di sini. Pokoknya semakin kalian tantrum, semakin gua bahagia loh. Iya. Beneran kok. Kenapa dia nggak bisa debat dengan data? Nggak bisa. Makanya dia bisanya tantrum. Cuman klaim doang, datamu itu cuma tulisan orang zaman dahulu. Oke, anggaplah cuma tulisan orang dahulu. Sekarang kau bertuhan, itu atas tulisan siapa? Hah? Sama. Aduh, iya siapa tulisan siapa di mana? Coba. Kalau Ya, ada sama, datanya tulisan saja zaman kau dahulu. bilang ngibul, Saya nggak tahu bagaimana namanya kalau nggak ada siapa. data? Hah? Kau ada data kau bilang ngibul. Data Oke. itu belum tentu benar, bos. Bagaimana Data itu kalau belum tidak ada benar. data? Kalau Teliti tidak ada dulu, data benar ngibul enggak? enggak? Saya tanya, Ya kalau nggak ada ngibul data juga sama aja. kalau nggak ada data ngibul enggak? Ngibul. Ngibul juga sama Berarti aja. kau ngibul, Kristen ngibul berarti. Iya kan? Ya nggak masalah. Kristen ngibul. Nggak masalah katanya. Berarti kau pengikut tukang ngibul. Kalau Kristen Kan ngibul nggak gitu. masalah. Goblok ngomong bloon. Kaliannya blow on, terlalu percaya diri. Parah. Kalau Kristen Bagi ngibul nggak manusia masalah. terlalu percaya diri. Emang udah pernah mati apa dia kalian? beragama berdasarkan ngibul. Aduh kacau. Parah. Rik, sikat Iya Rik, kan? hajar Rik. Parah. Emang udah pernah masuk, udah pernah mati kalian semua, udah pernah mati, udah pernah masuk surga. Kok pede sekali gitu loh? Ya orang berakal tuh harus pede bos. Berakal apanya? Berakalnya gimana sih? Begitu nggak perlu akal. Beragama nggak perlu akal. Hei, beragama nggak perlu akal. Kapan pintarnya kau?
Makanya dia dibodoh-bodohin. Yesus Tuhan dia dibodoh-bodohin karena dia nggak mau pakai akal. Gini loh. Gini loh apa? Agama Tadi gini Rik, dia komen gini, oh si Erik bohong itu bayar puluhan 50 juta ngibul katanya, dia komen gitu di bawah Rik. Saya nggak peduli mau bayar 50 Tuh kan, juta, gitu, Rik, mau bayar biar 1 kan, triliun, saya peduli ya. Gini loh, kalau percayanya namanya sudah. agama itu, agama yang benar itu, Agama yang Islam benar ini, nggak agama ada yang- mengajar-mengajarkan tuh bunuh-bunuh orang, nggak ada. Nah, Ngebunuh kau Tuhan ada nggak membunuh ngebunuh Tuhan. Tuhan? Nah, Ya nggak masalah. Nggak masalah. Ya kenapa kalian sibuk sekali gitu loh? Parah ini, parah ini, parah ini. Bukan, kenapa kalian tuh sibuk sekali jadi orang memperduliin hal-hal begitu? Kita prihatin. Ya kenapa prihatin apa terlalu mengatur orang gitu? Lu mau dikasihanin orang malah noyot. Dikasih gimana? Saya kan udah punya prinsip. Prinsipmu Kalau apa? ajaran yang ekstrim itu gak saya ikutin. Berarti ajaran Yesus nggak benar dong, ekstrim dia. Iya, Tuhannya aja disalib, Bang. Anda, Yesus kan merintah bunuh juga dia. Hah? Dia perintah bunuh juga. Diteliti lagi datanya itu Diteliti benar apa apanya? enggak? Diteliti lagi punya akal kan? Berarti Bible nggak benar. Kau nggak mengimani Bible itu benar. Ya maka lagi yang jelek-jelek itu jangan diambil. Oh, berarti kita mau ada yang jelek. Waduh, parah ini, parah ini. Parah. Usah ngomong Yesus sama itu orang menyuruh ekstrim. membunuh. Barang Usah siapa ngomong yang sama orang menyesat, ekstrim, bentar. Di merasa dalam paling Markus benar. 9, bentar Bang. Di dalam Markus 9 dari ayat 35, Yesus berkata begini, barang siapa yang menyesatkan anak kecil ini, lebih baik baginya dikalungkan batu kilangan dan ditenggelamkan ke dalam laut. Menyuruh membunuh enggak itu? Gak usah diterima, diterima. Terus Yesus ngomong begini, barang siapa yang tidak suka aku menjadi rajanya, maka bunuhlah di depan mataku. Menyuruh bunuh enggak? Gak usah diterima, begitu berat. diterima. Ya makanya saya nggak mau nerima, Bang. Karena saya punya pikiran, punya akal, saya nggak mau terima aja. Saya Kata Tuhan heran masa sama kayak kalian gitu. loh. Akal itu maksudnya bagaimana loh kalian pahamin itu gimana? Kalian idiot sekali di orang lain. Hah? Ya makanya akal yang kalian pahamin kayak gimana sih akal yang kalian pahamin? Rik, bikin dia marah Rik, bikin dia ngamuk Rik. Gampang. Ngamuk. Saya lagi menggebu-gebu ini, saya lagi sendirian ini. Gak ada sistem saya itu masalah agama itu saya ngamuk-ngamuk, gak ada. Pokoknya semakin kalian ngamuk semakin gua bahagia loh. Beneran serius gua mah. Ya. Iya, saya kalau bahas agama itu gak ada saya ngamuk-ngamuk. Karena agama Selama itu- ini saya nggak pernah ketawa, baru kali ini saya ketawa ngakak. Di Komal nih. Ya lu Pit, cicilan motor udah kelar. Gak ada jalan motor. Nggak bener lu kemarin lu bilang sama gua. Sisa 6 bulan lagi katanya. Yang mana? Jangan karang-karang. Oh, berarti lu beli cash. Iya. Yang mana lagi yang cicilan itu mana? Emang Di kita mana ngomong? beli cash? Katanya kemarin lu DP berapa? Terus belum kelar. Nggak ada Bohong, saya Bang. ngomong. Mana Baru ada naik dia- ini. mana ada dia nyetil motor. Ini sekarang dia jalan kaki tuh. Itu ya naik motor ya keganggu lah. Tapi gini loh teman-teman. Pada dasarnya ini Dapin ini orangnya baik. Bener. Kalau diajak Oh, saya baik dia baik, diajak ribut dia ribut. Kan gitu ya Pid ya? Enggak, saya nggak ribut bang. Saya cuma Nah. lagi menggebu-gebu aja. Nah itu dia orangnya baik nih sebenarnya Dapin ini. Masih ada jalan-jalan lah sedikit-sedikit ya gitu. Masih bisa lah untuk diajak Saya nggak pernah berdamai. ekstrimnya. Saya nggak pernah ekstrim. Ya David, si Erik, gua tanya, Rik, kenapa lu mau masuk Islam? Gua nggak mau punya Tuhan yang mati katanya. Gitu, Pid. Gimana, Pid? Nggak masalah sih. Nggak masalah ya Tuhan mati ya. Emang dia nggak yakin dia kalau Yesus pernah bangkit? Nah, tuh, jawab, Rik. Jawab apa? Nggak yakin Yesus bangkit gitu. Yesus bangkit itu nanti hari akhir.
Datang Lu lagi sebenarnya gitu. lagi, lu di jalan lagi ngapain sih? Lu ronda apa gimana? Ya saya jalan-jalan olahraga ini. Olahraga. Olahraga. Iya. Olahraga apa lu mau maling ayam? Ngincer dia. Ngincer dia. Ngincer. Hati-hati rumah kunci, woi. Hati-hati rumah kunci. Malam ini rumah siapa lu jadi target, Pit? Udahlah, Pit. Janganlah pakai masa-masa lalu, udahlah lupakanlah itu, Pit. Kembalilah ke jalan yang benar, ono lo. Jalan yang benar seperti apa? Yang jangan nyolong ayam lagi lah. Ini siapa yang nyolong ayam? Nah ini lu malam-malam gini olahraga. Ya emang kenapa? FTL itu buka 24 jam itu FTL gym. Ini jalan-jalan di kampung ngapain? Ngintip-ngintip. Mendik-mendik gitu loh. Buat apa coba? Ya masalah di mana olahraga itu kan penting. Si Erik ketawanya enak banget lu, Rik. Emang penting, tapi lu mendik-mendik ke rumah orang gitu loh. Ya, bagus Ya lah itu. nggak ada saya mendik-mendik sih. Udahlah kembali ke rumah lah. Kembali ke jalan yang benar. Nah itu Ini dia. kok suara jalannya dia kayak di ini ya, di apa namanya ya, batu-batu gitu ya. Kampung itu, di kampung, Bang. Kampung ya. Nggak ada aspal ya. Tadi nggak berasa nginjek tai ayam. Kalau di perkampungan kan kandang ayam kan banyak di depan rumah tuh. Udah di mute dia, udah. Tapi intinya ini Rick, David ini sebenarnya aja baik, pasti. Pada dasarnya itu manusia itu baik, cuman keadaan tertentu yang membuat dia kadang galak, nggak bisa ngontrol gitu. Ya. Kadang nggak bisa ngontrol. Saya kok heran saya loh. kadang nggak bisa bayar cicilan motor. Lu pernah marah nggak, Fit? Marah semua orang juga maksa, semua orang juga pernah marah kan, pernah kecewa. Iya betul, itu manusiawi, Fit. Tapi kalau kena marah pernah nggak kena marah? Ya kena marah wajar lah. Pernah nggak? Ya pernah. Waktu kamu nyolong ayam ketahuan sama yang punya. Ya teman-teman yang di TikTok, yang di YouTube amankan ya, jemuran ya, baju, kolor amankan ya, amankan teman-teman. Lalu yang bergengsi lah. Jemuran. Ini bercanda, Fit. Intermezzo, masa nggak mungkin lah kok kayak gitu. Intermezzo, Fit. Iya, saya kan juga kasih tahu juga, nyolong yang berkelas lah, nyolong. Nyolong emas 2 kilo gitu. Itu mah nggak nyolong, itu namanya rampok. Fit, rencana selanjutnya lagi. Lu waktu kecil dulu, Fit, lu cita-citanya apa sih, Fit? Saya dulu waktu kecil tuh saya cita-citanya ya mau pingin jadi pemain bola kayak di Barcelona sono. Ya seperti Cuma karena saya hidup di Indonesia. Masa ketawa dulu, dengerin dulu dong. Orang cita-citanya bagus loh. Itu menjadi timnas gitu ya. Enggak jadi timnas. Jadi timnas oke, maksudnya yang paling utama itu dulu saya cita-citanya pengen jadi pemain bola Real Madrid dulu. Oh gitu. Kalau misalnya nih tercapai cita-cita lu jadi di mana? Di gelandang apa gelandangan? Ya semua orang maunya striker lah. Stiker. Sama aja itu. Striker bukan stiker lu. Bukan tulisannya kan? Stiker. Kalau stiker itu, Fit, lu kerja di reparasi mobil. Tapi itu di usia berapa, Fit? Itu kira-kira lo mau pengen jadi pemain bola? Allahu Akbar, gua keringetan gini ya. Di usia ya sekitar 9 tahun lah. Nah, setelah 9 tahun kan umur masih SD tuh. Setelah SMP masih cita-citamu sama? Ya, setelahnya saya berpikir hidup di negara ini susah kalau buat berkembang kayak gitu kan. Oh, jadi SD ingin main bola, SMP jadi apa? SMP jadi apa?
Ya SMP ya kayak belajar biasa. Enggak, cita-cita waktu SMP. Ya sama juga. Oke, masih. Waktu SMA Ya sama juga. tercapai nggak? Ya nggak tercapai. Apa penyebabnya nggak tercapai? Ya tahu lah, di negara ini kan susah berkembang kan. Karena lu kurang latihan. Dia latihan lari Bang Andi, dikejar warga, nyuri. Allahu Akbar. Saya selalu orangnya. Mau diolok-olok ke apapun saya selalu orangnya. Ya bagus. Karena olok-olokan kalian tuh gak ngefek sama saya gitu loh. Iya nggak apa-apa. Yang penting ya kita happy aja lah malam ini ya. Lu punya nggak sahabat? Gak efek sama saya. Waktu lu sekolah SMA, Pit, lu punya sahabat nggak? Sahabat dekat? Ya banyak lah, namanya juga sekolah. Yang paling dekat lah, maksud gua ada. Ada 1 orang 2 orang. Kenapa? Siapa namanya? Ya banyak lah, satu kampung. Yang ini namanya ini. Yang paling dekat gitu loh. Ya ada aja. Siapa namanya? Yohanes? Bukan. Siapa? Martin? Tujuannya apa tujuannya? Nggak, nanya doang gitu. Siapa tahu dia dengerin lu di sini. Gak ada orangnya, gak ketemu lagi. Saya cari ke rumahnya udah gak ada. Udah pindah kampung? Gak tahu kemana. Saya kan merantau ini. Saya curiga gini, Fit. Lu yang cita-cita jadi pemain bola, teman akrab lu yang jadi pemain bola. Harusnya kalau dia jadi pemain bola, jadi saya tahu lah. Jadi kalau sudah begini gagal cita-citamu, sekarang gimana? Ya sekarang jalani hidup aja. Sekarang apa profesinya? Ada lah profesinya. Bergerak di bidang apa? Itu mah pribadi saya itu. Udah dijelasin tadi Bang, dia pengen jadi stiker. Gagal itu, nggak jadi. Tapi yang penting Dapi orang baik. Sebenarnya Bapak Dapi ini orang baik. Ya, selama ini nggak, saya dengar David ini dia Kristen, nggak pernah menghujat dia, nggak pernah dia. Ya untungnya menghujat itu apa untungnya? Nah itu dia. Yang ada saya dilaporin kan? Enggak juga sih, Fit. Kan masih bisa diedukasi kok. 1-2 kali kan masih bisa kita luruskan. Kamu di wilayah mana sih, Fit? Di provinsi mana, Fit? Fit, kalau perlu diam sih, gue nanya lu baik-baik. Nggak mau, dia takut nih waktu itu. Di Makassar. Ah, yang bener lu, gue di Makassar lu. Ketemu gue lah kalau ada waktu, nanti habis bulan puasa ya kita makan soto Makassar ya. Emang ketemu sama kalian ini nggak berbahaya apa? Kenapa? Ketemu sama kalian ini emang nggak berbahaya? Bahaya lah, gua telan lu kalau ketemu. Kagak lah. Teman gue banyak Kristen kok, ngapain? Kita kan biasanya kan orang-orang nggak kalian ini kan terlalu kritis gitu. Jadi nggak buktinya salah. Buktinya, Fit, di mana di mana banyak umat Islam pasti damai kan? Enggak lah, enggak kayak gitu. Itu cuman premis aja yang membuat lu paranoid. Enggak ada itu. Sehari dapat berapa biji itu pentil ban, Rick? Pit. Yup. Sehari dapat berapa biji, Pit? Pentil ban atau spion gitu? Ajaran Islam itu, Fit, membunuh satu manusia yang tidak ada sebab akibatnya, itu ajaran Islam sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Gitu ya, mencederai nggak boleh tanpa sebab, nggak boleh. Fit. Lu santai aja. Sebenarnya itu harus dikaji sih. Gimana ceritanya Aidah, syukron, Aidah. membunuh seluruh manusia?
Artinya apa? Dilarang, nggak boleh membunuh, nggak boleh membumbung kayak gitu. Dilarang keras. Ya gini ya, kalau seandainya dia membunuh anak kita gitu ya, apa kita nggak boleh membunuh dia? Hukum negara ini nggak boleh berbalas pantun, harus diserahin ke penegak hukum. Biarlah negara yang menghukum dia. Beda kalau hukum Islam yang berlaku, ya masih ada solusi gitu. Nah, kamu juga harus dihukum mati. Tapi kalau keluarga yang bersangkutan memberi kamu maaf, ya kamu bisa dimaafkan dari hukuman mati gitu, Fit. Oke. Nggak boleh lah, nggak boleh saling berbalas gitu. Berarti kau nggak menghormati hukum dong. Akan ada polisi yang ngatur ini semua, ada hukum. Gitu, Nah Fit. ini aja Erik kan berada di mayoritas Islam, Rik. Apa Erik pernah dipersekusi, Rik? Nggak pernah. Nggak pernah ya, baik-baik ya. Wah, anak buah saya semuanya Islam loh. Masya Allah, keren. Berarti baik-baik ya orang Islam ini ya, nggak seperti yang dibayangkan oleh si David ya. Puji Tuhan, baik semua. Baik, Masya Allah. Mampus lu. Coba bantah tuh. Jadi gitu, Fit. Hilangkanlah perasaan lu bahwa ketemu umat Islam, ketemu gua misalnya, enggak lah. Nggak kayak gitu. Nah, terus yang udah di penjara itu gimana kabarnya? Baik. Yang udah di penjara ya di penjara. Baik. Maksudnya kok bisa di penjara gitu? Ya karena terbukti di pengadilan dia bersalah. Terus kalau orang Islam jelek-jelekin Kristen nggak masalah gitu? Yang ada yang dilaporin nggak? Siapa yang dilaporin? Ya kan kita tahu, percuma ngelaporin orang Islam kan, percuma. Bukan percuma, karena Anda nggak bisa nanti membuktikannya. Karena contoh tadi Pak Desugi diskusi kan by data semua ada di Bible. Gimana mau dilaporin? Contoh ya kemarin si KC ya. Oh ya, nggak berarti kalau sesuai data kitab itu aman gitu. Aman kalau sesuai data. Aman. Kayak kemarin contoh yang baru-baru ini ditangkap di Kalimantan, dibawa ke Polda Aceh. Kan dia ngomong tidak berdata. Nah, itu sudah masuk cukup alat bukti gitu. Nanti dia di pengadilan ditanya, kamu ngomong kayak gini berdasarkan apa? Nah, di mana datanya di Sirah Nabawiyah Nabi Muhammad seperti itu? Cari di mana? Kalau nggak ada berarti dia buat sendiri gitu loh. Jangan buat sendiri baru bicara, harus berdata, Fit. Kalau kami Muslim insya Allah berdata kita kalau ngomong. Nah memang sih teman-teman sebagian orang Kristen baru mendengarkan itu disangka menghujat karena dia jarang baca Bible. Tanya aja sih Erik, di gereja pernah nggak dibahas soal yang seperti yang dibicarakan Pak Desugi tadi? Jarang itu. Gitu loh, Fit. Rik. Bang Rik. Tidak. Apa? Diam si David. Setelah kita edukasi David, diam dia. Masuk akal kayaknya dia tuh. Udah merenung dia bang kayaknya bang. Iya. Bang Erik, apa sih yang mendasari Bang Erik masuk Islam, Bang Erik? Saya karena saya di lingkungan mayoritas bang, di sini orangnya aman, bagus. Itu satu, pergaulan. Makanya David kalau mau tahu orang Islam yang baik, bergaulnya dengan orang Islam yang baik juga. Pergaulan saya di sini ya orangnya
Ya kamu kalau mau masuk Islam aja, tapi nggak usah kamu nyenggol agama lain. Jadi jadilah dirimu sendiri gitu loh. Nggak usah kamu menyenggol agama Kristen yang menjelekkan. Kan rata-rata kan orang mualaf itu dia itu menjelekkan agama sebelumnya. Yang aku ceritakan itu memang faktanya. Jadi buat apa? Ada buktinya. Yang saya tahu itu rata-rata mualaf itu dia tuh selalu menjelek-jelekan agama sebelumnya. Di mana ada mualaf? Di mana ada mualaf menjelek-jelekan? Nggak ada. Aku tuh belum mualaf loh bang. Nggak ada, nggak boleh. Kayak ini, yang lainnya banyak. Ustadz nggak boleh itu di ajaran Islam itu nggak boleh menjelek-jelekan agama lain, nggak boleh. Tapi data yang kami baca, dengerin dulu Fit. Data yang kami baca membuat kamu merasa kami menjelek-jelekan, pada datanya tertulis kayak gitu. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh nih di Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kami nggak menjelek-jelekan, kami hanya membaca, Fit. Siapa itu yang terkutuk di tiang salib? Siapa yang menjelek-jelekan itu? Kami hanya membacanya, Fit. Ya itu kan kitab orang Bible, orang Kristen ya. Ya sudah gitu, nggak usah dipikirin gitu. Biar orang Kristen aja yang Oh nggak bisa begitu. Kita juga tidak ada larangan Bible itu dibaca khusus untuk orang Kristen saja. Kalau Bible hanya dibaca khusus untuk orang Kristen, ya tarik semua di area publik. Tarik di internet, gitu ya. Jangan dijual bebas. Gitu, Bik. Mestinya kalau ada yang mau beli harus berKTP Kristen misalnya. Ini enggak dijual umum kok, terbuka di Google banyak. Bebas orang membaca itu tidak melanggar hukum, Fit. Kecuali menafsirkan sembarangan. Nah, baru itu. Gitu loh, Fit. Contoh misalnya baca Amsal. Marilah kita menikmati asmara birahi sampai pagi karena suami tidak ada di rumah. Ia sedang bepergian jauh misalnya. Amsal 7, 18, 19. Kan kita hanya membaca. Tertulis di manakah itu? Ya di kitabmu, Fit. Ada seorang perempuan bersaudara, Ohola dan Oholiba. Wah itu kalau saya baca terus nggak enak didengar, Fit. Sudah mau imsak, ini kenapa dibaca Amsal? Belum lah, belum lah, baru jam 3 lewat kan? Jam 3 lewat 1/4 di Makassar nih. Lagi sahur. Ya bacalah sebelum imsak. Gitu kira-kira, Fit. Jadi kami Muslim itu tidak akan pernah berani ya menambah dan mengurangi itu bacaan. Berbeda dengan yang sudah terjerat hukum seperti si KC, nambah-nambahin. Saipudin Ibrahim nambah-nambahin. Tapi ada yang Bang Adidan di hakim-hakim tuh ketika untuk menghargai seorang tamu, ada tamunya datang kan, apa kata pemilik rumah ini, tuan rumah, ambillah anakku yang masih perawan itu, bawalah keluar, perkosalah. Mama penghargaannya, anaknya dikasih ke tamunya untuk diperkosa. Apa tuh? Oh, kata-kata itu ada di sebuah kitab ya. Kitab kan tuntunan. Nah, kalau gitu gimana dong? Tapi melalui ini juga, melalui forum ini juga saya himbau kepada teman-teman yang baru diskusi lintas agama, seiman nih, saudara-saudara Muslim, kalau diskusi itu, ya kalau nggak ngerti dulu ya nggak usah diskusi lah. Karena di ajaran Islam itu nggak boleh menghujat sesembahan mereka.
nggak boleh tuh menghujat Tuhan siapapun di luar agama Islam, nggak boleh itu, Fit. Hilangkanlah kata-kata yang tidak pantas. Karena Anda yang berbuat, kami yang menjawab. Banyak itu komal-komal terbuka gitu ya, seperti tawuran gitu, saling menghujat gitu loh. Itu sudah di luar kontrol kita gitu. Untuk itu saya himbau kepada pemilik komal, bertanggung jawab lah. Karena Anda kalau Muslim berbuat, ya kami semua ikut terbawa di sana. Apalagi mengatasnamakan apologet Islam. Apologet Islam Indonesia yang resmi itu dipimpin oleh Bang Juma, itu kita punya SOP dalam berdiskusi. Kalau kami salah keliru itu, kami pasti di SP. Kami pasti di SP. Di sini ada pengawas, ada ketua pembina dan seterusnya, itu kami pasti di SP. SP1, SP2, SP3. Bahkan dikeluarkan kalau sudah tidak ada lagi pembelaan. Untuk itu, Fit, kami sangat ketat dalam hal menyampaikan argumentasi karena ini media sosial. Itu, Fit, kira-kira ya, Fit ya. Jadi jangan terlalu baper dalam hal ini. Diskusi boleh, tapi harus berdata. Saling menghormati satu sama lain. Gitu loh, Fit. Tapi saya lihat ya ada yang komal-komal Kristen ya. Ini mungkin oknumnya. Aduh ya Allah. Yang dia sampaikan itu hujatannya. Kalau yang kita sampaikan, Bang Handi sampaikan, yang aku sampaikan itu ada dalilnya, ada datanya gitu loh. Kalau mereka itu, aduh ya Allah ya Rabbi. Hujatannya itu kadang aku jijik ya, cuma mampir sebentar tengok itu apa yang disampaikan. Memang kebencian di hatinya. Kalau kita itu nggak berani kita sampaikan berdalil. Tapi entahlah ya, mereka sulit tersentuh hukum itu loh. Mungkin kalau teman-teman yang nyimak itu bersama-sama melaporkan mereka, mungkin bisa ya bersatu melaporkan. Jadi berusaha teman-teman, kalau ada komal menghujat tanpa dalil ya, tanpa data-data, itu bersatu kalian melaporkan. Ya, di setiap daerah kalian masing-masing laporkan dengan bukti-bukti, direkam. Rekam itu kadang hujatannya tuh bikin sakit hati sekali karena yang dia sampaikan nggak seperti itu. Ya, laporkan teman-teman, bersatu kalian. Lanjut. Gitu kira-kira, Fit. Pada prinsipnya kita harus saling menghormati satu sama lain. Dalam Al-Quran jelas kok. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Iya. Kami diskusi. Itu kan. Kenapa, Fit? Itu kan udah jelas yang kau bilang kan. Tapi kalau diskusi boleh, Fit. Kata kamu itu kan agamamu ya kan, agamaku. Ya sudah kan, kelar kan. Gak usah lagi diperdebatkan. Tapi persoalannya, Fit, di dalam Bibelmu terjemahan bahasa Indonesia, banyak istilah dalam Al-Quran dipakai disalahgunakan, bukan pada tempatnya. Itu yang kami luruskan dulu. Sudahlah, oke lah bang, ya. Saya mau istirahat dulu ya. Oke. Sorry ya, terima kasih. bercanda. Kalau ada kata bercanda tadi menyinggung perasaanmu ya. Saya orangnya santai bang, mau dihina kayak apapun saya nggak ngefek. Nggak ada yang menghina lo, bercanda tadi, nggak ada. Siap. Oke, terima kasih. Sama-sama, David. Masuk itu barang ke David. Gimana, Rick? Emosinya udah redam kali bang. Iya dong, ada yang diselebeskan. Sahur. Sahur ta. Ya pada intinya diskusi itu saling menghormati satu sama lain. Sebenarnya begitu dulu di Zoom, saling menghormati satu sama lain. Karena ini ya di TikTok ini daerah terbuka ya. Ya masing-masing orang bertanggung jawab. Ya
Saya imbau saudaraku muslim ya, bertanggung jawab lah kalau kau buka komal, jangan dibiarkan tawuran. Kalau ada penghujat di-kick aja, itu kan memancing gitu loh. Jangan karena ingin pure naik, ingin penonton banyak, biarkan tawuran. Hati-hati kalian. Yang bertanggung jawab pemilik komal loh itu dulu. Anda menyiapkan lapak. Oh, tanggung jawab. Di gua nggak pernah ada yang kayak gituan, Rik. Kalau di gua mah. Ya Insya kalau Allah di sini kalau kan, kalau di sini kan ada kita saling mengingatkan. Rik, lu kan nanti mau mualaf nih, mau masuk Islam nih, harus berzakat lo ke gua, Rik, lu Rik. Salah kebalik. Nggak ada aja lu Kang. Oh kebalik, sorry. Orang mualaf itu berhak menerima zakat. Doa ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Nggak ada, Bang. Ikuti juga. Siap. Ya. Waalaikumsalam yang baru hadir. Maksudnya doa ibu kristologi gimana sih Bang? Hanya Pak D, Bang Andi. Doa ibu kristologi. Gimana itu? Gua nggak bisa ngertiin loh. Kalau gua ngertiin nggak enak nanti. Doa ibu artinya ibu Anda mendoakan jadi kristolog gitu. Apa gimana sih? Ikutin juga. Abang kayaknya baru bangun belum nyambung semua ya nyawanya ya. Oke Bang, kalau nyimak di bawah dulu ya, kita naikin yang Kristen ya Bang ya. Iya, siap. Oke Bang. Oke Bang. Pit, lu ada showroom Pit? Erik, sorry. Oh iya Rik, gua kelupaan. Gua mau jual yang Yaris Rik 2016. Rik, Ya, gua mau jual yang Yaris 2016. 2016 Toyota Yaris. Yaris Rele. Mau jual berapa, Bang? Ya lu lihat aja dulu, bingung gua jual berapa. Yang 140 paling tinggi ya Pit ya, bilangin Pit. Gue yang maklar. Woi kemahalan 140. Waduh. Gak apa-apa. David beli 140 ke gua beli si Akang 120. 20 untung gua, gimana sih? Nggak jadi ya? Barangnya nanti mendam di tempat, Bang. Ya kan gua yang untung, lu yang rugi Fit. Erik. Ya itu, barangnya mendam di tempat jadinya nggak ada yang mau beli. Terlalu mahal. Rick, kalau Innova 2020 gitu, yang solar di sana berapaan tuh? Solar. Harga jual apa beli? Beli. Harga beli. Ini aja Rik, lu beli di gua 150, nanti lu jual ke konsumen 130 Rik. Untung lu 20 ke gua. Tuh, jawab dulu tuh peta lampu tuh. Wih, diesel solar. Innova diesel ya? Iya. Coba dilihat harga pasarannya Bang. Kita harus tahu harga pasaran. Innova Reborn 2,5 ya? Kita lihat harga pasarannya dulu. Kan pasaran Jakarta sama Bogor beda Bang. Oh gitu ya. Jadi komal jual beli itu. Biarin aja, nggak apa-apa. Tahun berapa tah? Ya 2021 lah, 2020 2021. Solar ya. Nah itu Innova bensin gua mau jual. Baru cari yang solar tuh harga 2000. Saya punya 2000
Innova 2016 Ribbon. Kalau dapat harga bagus ya mending gue jual itu, baru cari yang solar. Kalau yang bensin turun itu, kalau bensin. Udah ada, jangan bahas mobil dulu. Daripada nanyain harga mobil di bawah tuh bang. Iya. Bagus kan, sekali menggunakan 230 terlampaui kan. Ya itu. Kan Nggak sesuai. kan tar lagi jadi saudara gua lu kan. Amin amin. Besok saya ganti namanya forum jual beli, bukan forum debat. Gak apa-apa juga, udah menjelang sahur, nggak apa-apa lah. Diselingi dikit lah. Kalau yang bensin turun harga sekarang, kalau Innova murah banget. Kayak bensin ya, soalnya boros. Boros sih enggak, kalau macam perjalanan jauh, kalau dalam kota memang iya. Yang diesel yang naik terus harganya itu. Stay, enggak banyak ruginya kalau diesel. Oh iya Mbak Mini, soalnya saya masih di gunung ini. Itu kapan-kapan kita itu, udah waktu bukber di Bodelangi. Aryo, selamat pagi. Muslim apa Kristen? Aryo. Halo Aryo. Aryo. Salah naik dia, udah turun. Oh. Sadaki nih Kang Erik ini mudah-mudahan di 27 Ramadan lah. Paling lambat ya, 27 Ramadan. Wah, nuzul Quran dong. 17 Ramadan dong kalau nuzul Quran. Oh. 27. Rick, on cam Rick. Gua mau screenshot. Kirim foto lu ke gua Rick. Apaan bang? Buat apaan? Buat nakut-nakutin tikus. Ah nggak usah. Rick, gue butuh mobil 4x4, tapi gue bangun lagi mau jadi off-road. Ada nggak di stok di lu? Gue serius. Ya, 4x4 yang mobil tuh apa paling banyak adaknya tuh? Kalau itu kan di kawan ada katanya ini punya Jimny Jangkrik tuh bang. Boleh tuh. Jimny Jangkrik. Di Jakarta mah enak banget Bang Andi. Mesin-mesin copotan kan Jakarta bagus, banyak itu. Cari mobil itu aja, baru pasangin mobil itu, jadi deh. Betul. Kalau buat off-road ya bagus, mobil tahun 84 itu bang, Jimny itu bang. Udah dibangun apa masih standar? Standar, baru kayaknya udah ada. Udah dibangun soalnya mesin bannya udah ban tahu kan, ban off-road tuh. Boleh lah, cek-cek nanti deh kalau tempat lu. 4x4 berapa Rick? 4x4 berapa? 16. Kalau 1 tambah 1 tambah 1? 3. 1 ngehe. Ya ajaran sesat ya mas. Tapku aku udah jual, nggak mau kalau tap. Remnya sering belong. Tap kebo ya bang ya? Bukan, Rocky. Oh Rocky. Kirain tap ini mobil dulu tuh, mobil penjahat tuh. Kalau tap kebo malah sekarang naik harganya, Rick. Susah dicari. Tahu nanti saya tanya dulu bang ya tadi. Kalau terakhir dulu Jimny kalau masih standaran tuh yang aku dengar dulu gitu ya. Tahu sekarang gitu kan. Saya nggak pernah main di itu kan. Sampai paling murah tuh 35 bang. Iya segitulah, 35-30 kalau masih belum dibangun. Ya standaran tuh kalau udah dibangun ya mungkin di atas lah.
Ya tetap gantung bangunnya bisa melebihi beli mobil baru kalau mau membangun total mah. Mau Kalau perut bang. Innova Reborn yang diesel 2020 dapat 200 dapat nggak nih? Kalau Innova harus ini daerah mana itu bang? Gue matiin YouTube dulu sebentar, orang lagi ini doang, tunggu ya. Iya lagian diarahinnya ke kan di YouTube lagi pada live. Rick, gua pengen tuker tambah sebenarnya sama HRP 2019, ada nggak Rick? HRP 2019. HRP CRP. HRP. Nah, udah baru second lah. Ya, kalau HRP di tempat saya lagi kosong bang. Nah nanti kalau ada hubungi gua ya Rick ya. Nanti nggak apa-apa lah lu nambah ke gua 30 nggak apa-apa Rick. Ya bedek ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk di tap-tap layar teman-teman yang belum follow silakan follow akun yang di atas ya. Gaspol tuh Iya, follow-nya tadi saya gaspol. 42 doang ini kalau. Ya di follow teman-teman, di follow semuanya yang di atas nih. Yuk. Padahal tadi keren loh si Erik ngehantam si David loh. Iya. Gua dengan supporternya waduh. Lama-lama nanti kalau sudah login Kang Erik ini langsung jadi debater ini. Sebenarnya kurang ini debat bang, kurang ngerti. Kalau hujat Iya kan? udah paling ngerti saya dulu. Enggak, sekarang lu kan udah ngerti tuh ngujat-ngujat dulu kan. Nah, sekarang lu balik sekarang kan. Jangan, Bukan kalau hujat, udah mualaf Erik jangan ngehujat. Ya Jangan bukan ngehujat menghujat, Kristen. maksudnya kan setidaknya ilmunya itu kan Erik udah kuasain tuh. Mengalir aja by Erik data. ngomongnya enak karena yang lu ngomongin kan udah fakta gitu loh. Ya dia marah karena fakta itu bang. Iya makanya. Betul itu Erik, betul marah karena fakta, betul banget itu Erik. Karena fakta memang apa itu cerita memang pengalaman asli. Parah dia ngibul katanya. Saya kirain saya ngibul tadi katanya. Enggak, itu gua lihat typingannya dia ngehantam ke lu, ngibul masalah perpuluhan yang 50 juta itu. Itu fakta itu. Nah, berapa bulan dia nggak bayar tuh orang tua nggak tahu saya. Pokoknya ya. Tapi emang benar tuh yang dibilang tadi Pak Desugito Rick, bahwa kalau semuanya tidak bayar perpuluhan itu nggak dilayani di gereja, maksudnya benar? Ya mau lari kemana lagi? Ini kan ada persekutuan bang. Oh gitu. Terikat kita. Waduh. Tapi banyak juga yang saya dengar katanya itu nggak ada itu cerita itu perpuluhan tuh cerita katanya. Oh, hampir kebanyakan banyak perpuluhan bang. Ada kawan saya nih orang Batak ada cuma buka tambal ban dia bengkel. Di tempatnya ada ditagih deh 10 juta itu. Masya Allah. 10 juta? Berapa bulan itu Rick? Kurang tahu saya. Ditagih 10 juta. Dia cerita sama saya. Udah ya. Segitu dia di HKBP di gerejanya itu. Buset. Berarti nggak lama lagi dong ada teman lu yang bisa lu narik lu. Ya kan saya harus pindah dulu, mungkin saya narik daripada kau bayar perpuluhan mahal gitu, mending pindah aja kan bisa nanti. Oh ada yang kayak gitu ya? Ada bang. Apa nggak dicari itu? Apanya? Masa tambal kasihan tuh tambal ban cuma tambal doang dapat berapa sebulan tuh? Kalau pindah gereja itu apa nggak dicari, Rick? Ya ibaratnya gini bang, kalau pindah gereja ya pasti gimana caranya kan pasti dia mempertahankan. Ibaratnya kalau kayak abang nih punya ayam,
punya ayam seekor, 10 ekor misalkan. Hilang ayamnya seekor kan panik juga kan? Ya gereja pun seperti itu, hilang jemaatnya satu itu bakalan gimana caranya? Itu nggak bakal dibiarin lepas bang. Iya. Walaupun punya utang ke gereja gitu. Ya bisa mungkin kebijakan orang gerejanya bisa mungkin dicicil atau gimana gitu ya. Ya bisa. Ada kebijakan mungkin. Kasihan juga sih yang dicerita tadi Pak Desugi itu kalau ada betul kejadian itu nggak masuk persekutuan gereja, terus nanti mati nggak ada yang ngurus, waduh gimana tuh kasihan? Ya itu kan ya begitu, kan banyak kejadian tuh kayak di Jakarta itu yang orang Cina mati meninggal tuh nggak ada yang ngurus tuh. Suruh jalan sendiri ke kuburan. Ada kan lagi itu. Masuk berita juga yang ngurusin kan RT-nya tuh ujung-ujungnya kan? Iya, orang Islam. Orang Islam. Pihak ininya nggak ada, orang pihak gerejanya. Tahu itu gua itu beritanya tahu itu. Nah sekarang yang menjadi pertanyaannya itu dia di jenazahnya itu dimakamkan dalam keadaan apa tuh? Gimana? Enggak, kalau seperti itu terus diurus sama orang Islam terus cara itu gimana? Ya. Mungkin kan Iya bisa jadi dengan cara gereja. Patungan atau gimana kurang tahu juga saya itu kan. Keluarganya yang ada keluarganya yang bantu. Iya, keluarganya yang bantu. Ada keluarganya yang bantu mungkin bisa jadi. Yang kemarin di Jakarta kan keluarganya yang bantu walaupun di makaminya secara ini Islam. Ya itu kan sampai berapa hari mayatnya sampai kecium baunya itu kan? Masya Allah. Baru ketahuan sama warga. Anak sama satu lagi anaknya ya nggak salah ya. Ada 2 orang kan anaknya juga gangguan jiwa kan? Iya, bukan gangguan jiwa itu agak ini. Ya, kayak gitu agak-agak anaknya satu nggak karena ibunya udah tua mungkin kan meninggal si anaknya nggak ngerti gimana ya udah didiemin aja karena ada gangguan atau gimana. Ada itu ceritanya. Kasihan loh itu. Iya, kasihan banget ya. Kita melihat dari sisi kemanusiaannya ya, Kang ya. Kita lihat dari sisi kemanusiaannya, kita adalah makhluknya Tuhan. Nah, sekarang kalau diurus sama orang Islam, terus semuanya tidak ada keluarga, terus gimana? Mau dimakamkan dalam keadaan apa? Mau Islam kagak? Terus Kristen terus caranya gimana? Makanya bersyukur Rik, kalau jadi umat Islam Rik, kompak. Insya Allah. Erik tahu nggak kemarin kejadian tempo hari bukan kemarin ada seorang mualaf yang pingsan, ibu-ibu. Yang di mana itu bang? Di Jakarta di sini yang saya datang itu loh sambil lab. Oh yang masuk rumah sakit ya Kang ya? Iya. Oh belum lihat bang. Oh padahal itu ada itu saya lab itu. Terus? Kompak kan kita langsung pada datang, kita tolongin. Dia sebatang kara dia. Gak ada keluarganya kan diusir sama suaminya. Yang jelas Rik, saya tidak tahu kalau orang yang murtad ya. Kalau kita di orang Islam, seumpamanya ada seorang kita yang masuk Islam itu tidak sempurna kita mau lepaskan gitu loh. Sampai dia bisa mandiri dalam konteks pemahaman agama ya. Itu tidak akan pernah kita lepas, tetap akan kita pantau. Apalagi di API ini kan, di API ini kita tuh memang kan kita yayasan gitu. Jadi samping kita diskusi lintas agama seperti ini, kita juga di darat itu kita berbuat. Tahun 2025 saja itu yang tercatat di datanya API
itu kalau tidak salah kurang lebih sekitar 160-170 orang yang mualaf melalui API ya, melalui 2025. ya, 2025 kan. Itu kita tidak tahu yang offline yang gimana kan. Nah, itu kita pantau semua. Wabarakatuh. Iya. Ayah Aam. Jadi semuanya kalau Erik insya Allah diberikan betul-betul hidayah oleh Allah, ya kami ini semua adalah saudaranya Erik gitu loh. Tentu kalau ada kendala-kendala yang Erik hadapi di dalam kehidupan sehari-harinya, insya Allah. Apalagi ada Bang Handi di Jakarta, adakah akan di sana, ya kan? Kang Erik mau lari ke Makassar, ada gua di sini, ada Gurunda di sini. Jadi pokoknya nggak bakalan itulah, nggak bakalan hidup di pontang-panting gitu kayak gitu, nggak bakalan. Kita akan nggak biarkan gitu. Karena itu juga menjadi kewajiban kita gitu. Orang yang sudah mualaf, terus kita harus bimbing terus sampai dia betul-betul bisa mandiri dalam konteks pemahaman agama. Gimana saya jarang sholat tapi mau mualafkan beberapa orang, apa berdosa? Ya berdosa lah. Sholat kan kewajiban. Ya dua hal yang berbeda lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang kan Erik ini kan menurut keyakinan Erik kan udah mantap nih dalam hatinya Erik kan. Sekarang sebelum itu masih ada keraguan-keraguan, gimana perasaan Kang Erik ini selama ini? Perasaan yang mana, Bang? Ya perasaan gitu kayak gimana sekarang kan mungkin agak lebih tenang gitu loh. Mungkin ada itu perasaan kan nggak bisa kita tahu gitu kan, kecuali kepada yang merasakan sendiri gitu. Perasaan waktu belajar sholat pertama kali? Oh, udah pernah belajar sholat? Udah. Masya Allah. Makan doa-doanya saya belum hafal, Bang. Nggak apa-apa. Itu secara hakikat sebenarnya Erik ini udah muslim sebenarnya. Udah muslim. Bang, hubungan saya beda agama gimana? Dosa lah itu termasuk ke jinah itu kalau udah suami istri tapi beda agama. Jinah itu. Kasihan anaknya nggak punya bin. Gimana nikahnya itu? Nikah secara apa itu? Kalau beda agama? Biasanya kalau sepengetahuan saya itu kalau seumpamanya dia perempuannya Kristen itu nikahnya kayaknya dalam keadaan Islam itu. Kecuali kalau laki-lakinya Kristen, dia mungkin nikahnya dalam proses Kristen. Ya intinya jinah itu kalau beda agama itu. Intinya jinah aja, dosa itu. Benar. Tahu sendiri kan perbuatan jinah itu. Memang sih ada dua pendapat, Kang. Ada memang dua pendapat. Tetapi kalau saya pribadi ya tetap namanya zina gitu kan. Dia mau masuk Islam, ya udah suruh masuk Islam aja, cuma hati-hati. Berarti Kang Erik ini tinggal apa? Emang boleh 2 kali syahadat? Cari waktu gitu ya, tinggal cari waktu gitu ya. Insya Allah ya. Boleh Erik, mau 2 kali syahadat, mau 1000 kali syahadat, boleh Erik. Kita sholat tiap hari syahadat loh. Mau itu sholat sunat, mau itu sholat wajib, syahadat loh Erik. Boleh nggak apa-apa. Jadi kapan ngundang gua ke rumah, Rik?
Acara apa Emang mau bang? Emang mau ngapain bang, Kang? Hah? Mau sahadatin dia? Saya sih mendoakan Kang Erik ya, di antara lima ini dalam kan sebulan ini. Apakah 17 Ramadan, apakah 21 Ramadan, apakah 23 Ramadan, 25 Ramadan, atau 27 Ramadan, atau 29 Ramadan. Kalau 17 Ramadan itu adalah Nuzul Quran. Kalau 21, 23, 25, 27, 29 menurut para ulama itulah turunnya Lailatul Qadar. Tadi Bang Stefanus naik koma loh, Rik. Sore Eriknya yang nggak bisa ya. Saya mau coba komparasi bagi pengalaman sama Bang Stefanus. Bang Stefanus juga gitu, Rik. Dia udah mualaf, dia udah bersahadat, tapi masih sembunyi-sembunyi, masih dirahasiakan dari keluarganya, Rik. Kisahnya hampir sama kayak Erik ini. Kalau jadi mualaf, Erik. Banyak kan itu sampai setahunan itu kan sembunyi-sembunyi itu. Nah, banyak. Betul-betul siap mental itu baru dia sampaikan kepada keluarganya. Iya, betul. Itu Natalia Irani juga sama lama itu nyembunyiinnya. Dan akhirnya ketahuan. Cuma setelah mungkin barangkali Erik ini yang membuat karena kan masih tinggal sama bapak ibu ya. Kalau Natalia Irani juga sama, dia tinggal sama orang tuanya dulu. Setelah ketahuan, ternyata nggak diapa-apain, nggak diusir, nggak diapa. Ya anak sendiri. Malah yang bersyukur. paling tidak Erik seumpamanya kalau udah mengucapkan 2 kalimat syahadat di dalam sholatnya yang keterbatasan itu mendoakan mudah-mudahan Allah itu membukakan pintu hatinya bapak dan ibunya, saudara-saudaranya untuk menerima Erik, insya Allah. Karena menurut para ulama-ulama kita tuh orang yang mualaf itu langsung diijabah dan langsung diterima doanya, Rik. Yang penting berdoa bersungguh-sungguh, insya Allah. Termasuk kami di sini. Nanti kalau semuanya Allah memberikan hidayah Erik masuk Islam, ya saya juga pribadi, saya mohon didoakan. Ya. Saya yang paling penting mah doain, Rik, biar dapat jodoh, Rik. Doanya minta biar dapat jodoh mulu. Iya. Bagus itu, Rik, buat kesehatan. Itu pada di bawah tuh minta didoakan lah Erik nanti kalau semuanya Allah hidayah itu para minta didoain tuh di bawah tuh teman-teman tuh. Wah, banyak pendukungnya nih Erik nih, keren Rik. Erik gas, Rik. Iya. Nanti saya ke sana, Rik. Nggak usah mikirin ongkos saya, Rik. Nggak usah. Insya Allah ada rezeki mah. Sana sambil santai ngobrol, sahadat. Wah, keren itu, Rik. Berapa jauh sih, Kang? Dari mana, Kang? Dari Bekasi saya paling ke sana 2,5 jam lah. Ya hampir sama ke bandara ya? Iya. Enggak dari kantor ini? Atau dari rumah itu? Iya, 2,5 jam itu udah. Dari kantor? Iya.
Kalau dari rumah yang satu? Paling 2 jaman. Keluar tol masuk tol itu, keluar tol itu Cibadak langsung, dekat dari tol. Ke tol paling 20 menit ya Rurik. Tol mana bang? Cibadak. Ngapain lewat tol Cibadak, keluar tol Cigombong aja. Oh, keluar tol Cigombongnya dekatnya dirinya ya. Keluar tol Cigombong, kalau Cibadak muter lagi. Siap. Dari tol Cigombong dekat berarti? Paling setengah jam. Nah, Cibadak mah dah asa dieu Jauh deh ya tuh kan kalau dari Cibadak mah. Belum macetnya. Oh iya, macetnya di situ. Di situ emang tiap hari macet. Kalau lewat keluar tol Cigombong nggak macet. Iya. Selok aja gampang. Gua pernah scroll Kang ya, Kang Erik ya. Saudara kita di sebelah itu ada cerita tentang masalah orang-orang yang murtad. Itu kan waktu pada cewek semua sih yang ngomong itu, udah lama banget gitu, masih di Zoom lah. Dia bahas gitu. Ya kalau ada orang-orang Islam katanya yang murtad, ya paling kita begitu dia sudah murtad, ya udah diurus dirinya sendiri. Waduh, dalam hati saya, kasihan ini orang nih. Kalau kita di Islam nggak seperti begitu, karena kita juga berdosa, Rik. Kalau seumpamanya ada orang yang mualaf, orang-orang kita yang mualafkan, terus kita biarkan itu sampai dia seumpamanya apalagi dia kembali murtad, Masya Allah, itu dosanya juga kita yang tanggung. Iya. Iya. Banyak karena gini, biasa orang dimualafkan kan, bahasa dimualafkan, kemudian dibiarkan gitu kan, dibiarkan jalan sendiri. Orang ini kan bingung, saya ini pindah Islam mau dibimbing, mau dituntun, kok nggak ada. Akhirnya kan kepikir balik lagi, kembali, ngapain saya di sini? Saya nggak bisa belajar sendiri, belum bisa ngaji, belum bisa sholat, baca sholat. Ya. Bersyukurlah kalau orang-orang yang seterima Islam dia pengen belajar sendiri untuk sholat, kemudian dirajim mau ke dekat rumahnya mungkin, atau ke ikut pengajian ya. Tapi kalau enggak, orang yang sibuk kerja mungkin atau gimana belum sempat, kalau tidak ada yang bimbing mereka gimana? Kasihan juga kan? Dan itu menjadi kewajiban kita sebagai seorang Muslim. Utamanya host ini kan, di komalnya dia. Dan tidak ada yang kebetulan di dunia ini, Rick. Tidak ada yang kebetulan. Semua atas izinnya Allah. Tidak jatuh selembar daun pun dari pohonnya tanpa izin Allah. Jadi tidak ada kebetulan. Kang Eri kita ketemu di sini ngobrol nyantai seperti ini, itu udah kehendak Allah. Ya. Kalau ilmu-ilmunya sih ya mungkin Gurunda udah nyampein, Pak Dance juga terakhir. Ya kalau kita sih kita mau motivasi aja secara secara umum aja lah, memberikan gambaran ke Erik. Kalau yang saya mualafkan yang dari kesatuan itu, Kang, yang di Kendari ke sana yang meninggal dunia. Tapi insya Allah husnul khatimah beliau. Udah mualaf terus meninggal gitu? Zaman Sum. Oh dulu, iya. Ya sempat dia datang ke Makassar tuh nyari saya, dianggap saya orang tuanya, bapak sampai plus nangis sama saya, Masya Allah. Saya juga sampai nangis itu, peluk dia.
Bang Peta orang Kendari kan? Kagak, saya Makassar kan. Oh, Makassar. Saya Makassar. Udah pernah ke Makassar ya? Udah. Misionaris dulu si Erik ini nih. Oh, sampai mainnya ke Makassar. Ke Makassar, Kendari, Muna, Itu Raha. dalam rangka itu ya? Ya, dulu kan begitulah ada kegiatan. Iya. Pernah murtadin orang nggak, Rik? Sebenarnya saya harus kan, cuman nggak tahu dah. Saya belum pernah murtadin orang. Masya Allah, Ya. keren. Belum. Gagal melulu ya? Ya kan kalau lagi misi itu kan kita bawa brosur, Bang. Oh, Kita gitu. antara kalau di jalan-jalan taruh di warung, taruh di itu. Tapi maksudnya pernah nggak langsung face to face gitu ngobrol gitu? Enggak. Oh enggak ya? Saya kan mikir juga yang saya iniin waktu itu kan tahun 2021 apa? Dulu ya saya mikir yang saya tawarin ini orang yang udah punya agama belum juga. Makanya saya nggak berani ngobrol langsung, kasih aja dah pergi gitu. Gitu aja. Makanya belum pernah ada yang saya murtadin. Tapi itu kalau perjalanan begitu itu dapat uang jalan itu ya? Ya ada, bekal mah ada. Dikasih. Tapi nanti kalau murtadin lagi, kalau dapat murtad satu itu lain lagi ceritanya. Mungkin Bang, tapi kan saya belum pernah Bang, belum tahu. Iya, Enggak, gitu. ada embel-embel enggak dari pihak sananya gerejanya kalau lu Ya. murtadin orang dikasih Ya segini kan, loh. enggak, kalau di saya nggak ada. Oh enggak. Nggak ada dapat komisi. Tapi kalau mohon maaf ya, Erik dari Protestan atau Katolik? Protestan. Oh, Protestan. Jatuhnya karismatik. Oh, sikira bara sikira bara. Itu bahasa si roh Abi ya. Bang, bahasa roh. Siapa Luga ya? Luga Tambunan ya? Luga Tambunan. Nabi Luga. Gitu Bang. Dulu di Makassar saya pernah ke GBI Hope. Di mana? Sama Apa? GBI Hope. Hope. Sama GBI kurang tahu, tapi di Makassar. Sama GBI Philadelphia. Oh, Philadelphia ya tahu. Situ kalau ada kegiatan kayak KKR atau apa. Kalau Philadelphia tahu, tapi kalau yang baru yang tadi yang satu tuh nggak tahu saya. Itu Philadelphia itu gede loh. Gede Bang. Gede itu. Termasuk juga kalau pindah denom gitu beda ya, bukan ya? Denom. Maksudnya dari Katolik mungkin pindah ke karismatik, Katolik atau pindah ke Protestan gitu. Itu lain, bukan? Lain lah. Oh, bukan ya? Kan gereja itu banyak ininya Bang, organisasinya itu. Kan GBI kan dulu ada GBI dulu kita di GBI Tiberias. Sekarang kan Tiberias udah bikin organisasi sinode sendiri dia. Organisasi sendiri gitu, jadi berubah jadi Gereja Tiberias Indonesia. Tapi kalau macam pindah denom begitu bukan kategori murtad gitu ya, bukan? Enggak. Kalau kalau dari Katolik ke ini mah kan udah beda Bang. Iya, maksudnya kan maksud itulah saya bilang, pokoknya dari Katolik ke Kristen ke Protestan gitu. Itu termasuk bagian daripada itu enggak? Dibilang murtad kayaknya enggak juga, kan sama-sama Trinitas. Oh gitu. Tapi
Tapi sebagian ya mungkin ada tergantung gerejanya sih bang. Kalau dari Katolik pindah ke Protestan ya kata orang Protestan nggak murtad. Tahu deh kalau kata orang Katoliknya. Mereka kan nafsirin sendiri-sendiri aja bang. Iya benar-benar. Ya namanya gereja kan kehilangan jemaat satu, kamu murtad, bisa aja dibilang murtad. Iya. Itu Kehilangan jemaat satu. pribadi ya. Tapi kan yang udah pindah ke gereja yang baru nih senang nggak kamu diberi berkat oleh Tuhan Yesus segala macam lah dia. Begitu. Berarti tempatnya Erik ini dekat-dekat masjid dong ini. Di sini masjid banyak bang. Iya kak, dengar kedengaran tuh anunya suaranya. Iya. Di Cibadak mah tempatnya masjid mah Cidahu, Cibadak tempatnya itu masjid mah banyak. Islamnya juga Islam ini dia Islam leket dia mah. Kuat Islamnya di sini saya lihat. Iya. Jadi kalau di grosiran bang kan kalau hari Jumat itu kita buka bisa pagi nih bang. Ya kan kalau udah jam 10 itu ya terpaksa tutup dulu. Tutup dulu kan karyawan kita pada ke masjid semua. Sholat duha ya. Hari Jumat bang. Sholat Jumat. Jumatan ya. Iya tutup dulu nanti sampai jam 1 ya buka lagi. Begitu. Saya di jalur lama dulu hampir 2 tahun. Jualan. Jualannya bancut. Dulu waktu zaman jahiliyah. Itu masuk Jakarta apa tuh? Kok Jakarta sih? Jawa Barat bang. Jawa Barat. Sukabumi. Kabupaten itu Kabupaten Sukabumi. Oh Sukabumi. Bang Hos mau sahur udah. Tadi sambil makan. Kang Erik itu belajar sholat mulai dari kapan Kang? Belajar sholat baru berapa kali sih bang. Ngikut buku panduan aja. Iya. Kan anak buah lo banu Islam dek. Kita diajar tuh. Ya bisa aja. Kan mungkin kalau yang udah akrab ya bisa belak-belakan sama saya kan. Ada karyawan yang udah dekat gitu. Ada karyawan saya ini bang dia kalau di sini bilang santri kalong katanya dia. Ya santri kalong gak mukim. Dia gak mukim. Jadi dia pagi. Enak lah. Kalau Kang Erik kan nanti kalau semuanya sudah syahadat ya gampang lah karena biar di tempat kerjanya juga bisa sambil belajar gitu kan ada itu kan. Ada karyawan saya tuh kalau di sini bilang santri kalong ya. Pagi kerja malam nyantri. Malam nyantri tinggal di pesantren. Pagi dia kerja. Iya kalau di Sunda gitu kebanyakan. Pagi kerja malam nyantri. Ya, namanya apa? Kobong ya bang ya? Kobong. Di Kobong. Sare di Kobong di situ. Karyawan berapa Kang? Rik? Kalau di grosiran ada 12 orang. Wah luar biasa, Masya Allah. Ya mudah-mudahan Allah secepatnya membukakan pintu hidayah ya Kang Erik ya. Kita bisa menjadi saudara seiman di dunia wal akhirat. Kayak saya dikenalkan ke ketua BMC, ketua BMC kan di itu adanya di mana Sukabumi. BMC itu Bina Mualaf Center. Kayak pas saya ke itu ngopi bareng jeung si Abah jeung manehna nyariknya.
silaturahmi werik. Daek tuh. Kapan bang? Terserah Erik, bisanya kapan? Saya langsung meluncur. Terserah Erik, saya bisanya kapan saya langsung meluncur. Kalau Akang sekarang itu Rick itu bukan lagi wanita panggilan tapi pria panggilan. Pria panggilan. Selama itu di bidang dakwah, perjuangan Islam, iya. Kenapa enggak gitu? Kita lakukan semuanya. Dia ini langsung tancap gas itu kemarin yang gue pikir main-main akan ternyata udah di rumah sakit. Iya. Kita jangan terhalang dengan cobaan-cobaan yang mau menghalangi. Selama itu untuk kebaikan, digas. Minimal pencucian dosa masa lalu ya Kang ya. Iya betul, setuju itu. Apapun kita infakkan semuanya. Kristen udah langka loh Rick. Kalau misalkan Erik mualaf syahadat, berarti tinggal 2,5% Rick. Gini bang, mau nanya nih bedanya pesantren modern sama pesantren kobong nih apa bang? Sebenarnya sih sama aja, cara pengajaran sih sama aja sebenarnya, nggak ada bedanya. Cuma modern itu mungkin kelas-kelasnya itu modern dan dalam hal pengajarannya dalam bidang apa namanya kalau modern pendidikannya itu, beda. Kalau modern itu kan itu dia belajar sains, dia juga belajar di samping dengan ngaji-ngaji itu tentang agama, itu ada juga sains dan sains modernnya. Iya. Ilmu pengetahuan. Tapi kalau macam yang nyantri mondok begitu, itu lebih fokus kepada betul-betul pembacaan Al-Quran, pemahaman tentang agama, pembacaan kitab kuning dan sebagainya. Nah, ini juga kan masalahnya sumber dayanya kan beda. Misalkan komputer dan sebagainya. Kalau di kobong kayak gitu kan kelas-kelasnya nggak ada yang kayak gitu, Rick. Jarang. Bener-bener alami, bener-bener santri kampungnya itu bener gitu. Ya, bener-bener pusat tentang pemahaman agama gitu, memperdalam. Yang penting akhlak dulu, Rick. Adab dulu yang penting. Ilmu nomor 2, adab nomor 1, Rick. Percuma berilmu juga kalau nggak beradab. Ya, kayak kata ada salah, pernah dengar apa adab nomor 1, ilmu nomor 2. Kalau dibilang ilmu nomor 1, adab nomor 2 aja. Setan pun juga berilmu kan gitu. Iya, iblis pun berilmu. Iya. Pernah dengar itu. Iya. Nggak boleh kita menyepelekan orang gitu kan, merendahkan orang gitu kan, karena kita berilmu. Nggak boleh itu, Rick. Nggak boleh. Karena kalau kita di Islam itu, Rick, memang dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali itu diatur dalam agama. Ya. Mau masuk kamar mandi, mau masuk WC, itu ada adabnya semua. Cara buang air hajat itu hadapnya kemana, itu ada adabnya semua. Bikin anak juga ada adabnya, Rick. Bikin anak semua. Kalau di Islam, bikin anak itu ada adabnya. Ada adabnya, Rick, bikin anak. Bisa.
Gimana caranya itu adabnya bang? Nanti insya Allah makanya Ada logikanya ilmunya gitu. itu, ada ilmunya itu, Rik. Jangan sampai ini yang paling penting, jangan sampai majikan kermen dihajar ku maneh sia keluar jadi cepot sia beureum kabeh. Arah. Kalau ilmu itu nanti Rick ya nanti ke Makassar. Nanti berhadapan sama gua kalau itu. Sukabumi juga gudangnya itu, gudangnya ulama-ulama kampung itu keren-keren itu Pak Pata. Ulama kampung saya lebih condong ke ulama kampung ininya, cara ininya. Kalau orang sini bilang ajengan ya bang ya. Ajengan. Ya kalau saya sarankan jangan saja Erik itu untuk itu nanti sambil belajar itu memang cari yang guru ya lebih bagus memang kalau mau Erik itu lebih cepat memahami itu ya karena lebih terfokus itu mending kayak seperti kasih kiai-kiai yang di kampung gitu kan. Banyak Pak Pata di sana banyak. Iya. Banyak banget. Mungkin bisa dijadwalkan mungkin 1 kali 3 kali 1 minggu atau 2 kali 1 minggu gitu kan. Karena mungkin ke faktor kesibukan juga kan. Kalau masih belajar masih saran saya mah gini Pak Pata, selama masih belajar ya Eriknya jangan langsung ke kiai kan anak buah karyawannya Bang Erik kan banyak santri itu. Santri kalong Maksud ya. saya kalau Kang Erik mau lebih fokus gitu loh, lebih fokus ya mungkin bisa jadwalkan gitu atau seumpamanya itu anak buahnya kalau seumpamanya itu ikut malamnya gitu pulang kan. Itu karyawannya yang nyantri gitu jauh nggak Kang Erik? Rumahnya? Rumahnya dia mah orang jauh rumahnya mas. Orang Jampang. Orang Surade. Dia Surade, Jampang Surade. Buset, jauh lah, 4 jam ke Jampang mah di dinya. Tapi tinggalnya di mana, Kang? Dia tinggalnya ya di Kobong. Nyantri kan dia santri. Oh, nyantri. Ya itu maksudnya kan bisa itu ke situ kan. Dia tinggalnya di Kobong. Kalau kerja sama saya. Ada 3 orang itu satu Kobong semua. Wah, mantap itu udah. Cepet Rik belajarnya Rik. Kalau sama santri. Oh, The Grab saya di Makassar. Saya hayang ulin ke Surade Rik. Ira-ira orang ulin kali itu Rik. Ke Surade Rik. Mending kena ke iya tuh ujung genteng. Ngomong aing hayang ke Surade galudi cenah randana gitu. Serius Rik? Saya di Hertasning. Nyendong tilu poe di Rik gua naik mana pamajikan di situ anjing. Arya Hos asli orang Sukabumi. Lain, asli mah Purwakarta tapi gede di Garut. Aing bila di Garut. Abah saya kan, bapak saya orang Sancang, orang Garut. Urut pemajikan baheula Cianjur. Oh, Garut, saya juga pernah nyamain ke Garut tuh. Oh, Garutnya mana? Cikajang. Oh, Cikajang mah atuh deket di kota. Orang mah di Sancang anjing. Udah, kalau Sancang belum pernah dengar. Sancang 7. Wah, itu mah di Leuweung. Atau kalau pagi masih banyak kabut ya? Ah, iya masih turun kabut pagi. Kayak daerah Talegong. Ah, benar. Talegong terus Cisurupan. Top Talegong. Lila dirinya aing. Lamun masih kena eleh gelut, ulah keluar di Sancang. Bener, orang Sancang.
Kang Erik baru rencana begini, saya pribadi udah bahagia loh Kang Erik. Hampir 2 minggu ya, sama saya itu hampir 2 minggu ya di sini tuh ya Rik. Apa udah sebulanan gitu? Oh, baru seminggu paling bang. Enggak, hampir 2 minggu. Seminggu. Seminggu ya? Semingguan ada. Karena awalnya dinaikin sama situ. Gimana rasanya Rik? Rasa apa? Rasanya sekarang hati Erik gimana? Setelah dekat sama kita nih. Ya senang sih. Ya itu barangkali secara Anda tidak sadari, Anda mengatakan senang, tetapi itu sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya itu sebenarnya yang tadi jadi pertanyaan saya. Yang lama itu si Arom, Papa tak sebulan lebih si Arom itu. Iya. Kalau Arom itu sebenarnya Kang sudah lama sebenarnya, dia cuma cari momen gitu. Karena dia saya lihat itu dia nggak ada terlalu beban, dia cuma beban di tanggung jawabnya saja sebagai apa? Karena ada amanah kan, ada amanah. Gitu. Aram tuh orang mana bang? Dia aslinya orang Jawa. Cuma lama di Jakarta. Dia pendeta. Posisinya? Posisi apanya nih? Rumahnya atau apanya? Iya, tempat tinggalnya di Jakarta. Oh. Dikirain orang Medan deh. Bukan, pacarnya orang Medan mah. Pacarnya pernah ketemu sama saya, pacarnya juga. Terus gimana hubungannya itu? Masih berjalan. Ya mudah-mudahan aja pacarnya bisa mualaf juga. Lagi dalam proses. Kalau misalkan nggak mau ya mau nggak mau putus sama pacarnya. Itu konsekuensinya. Yang cari lagi bisa Pak. Banyak perempuan. Banyak. Yang cantik banyak, yang so cantik banyak. Cantik. Yang heran si Akang nih, kok sampai sekarang belum nikah ya? Belum ada yang mau ke saya, Papa tahu. Padahal itu orang-orang Sukabumi, orang Bandung itu, Jawa Barat tuh pada cantik-cantik semua ya. Rata-rata cantik itu Jawa Barat. Gak laku. Kalau hostnya lagi fokus jadi pelayan Tuhan bang. Saya sebenarnya CEO, cuma lagi nyamar Pak Peta. Tenang aja. Ganteng oke. Punya rumah, punya mobil, apalagi tuh. Paling Akang tuh Rik. Kayaknya Akang nih milih-milih tuh loh. Ya milih lah, masa saya sama laki-laki ya pilih-pilih lah perempuan. Oh, di Teguh Umar. Oh iya. Apanya rumahnya Haji Suwardi? The Grab yang penjual kayu? Iya, ceweknya yang nggak mau milih Akang. Iya, Sarun benar. Ke arah mata. Menikmati hidup lebih enak. Pastikan keras. Wih, keras banget nih. Kayak apa nih? Tanya Queen tuh. Kalau Kang Erik sudah berkeluarga ya, Kang ya? Udah barusan sahur. Erik sudah berkeluarga? Erik udah cerai, punya anak. Anaknya dibawa sama istrinya, mantan istrinya. 2 anaknya Erik ya. Kalau nggak salah 2 ya.
Dua ya Rik, anak lu Rik. Nur Rahmah, syukron. Mau di polo-polo dong, 1100 ini di polo-polo. Yuk, polo-polo yang di atas, aku yang di atas teman-teman. Yang belum love orange silakan gas love orange ya. Nur Rahmah, syukron ya Nur Rahmah. Syarik lagi sahur mungkin Syarik. Syukron, terima kasih banyak.